Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusula Sheva in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is Lay Bridge in Jalinbar in the west coast of Lampung again collapsed. After a very heavy rain, the west coast route connecting Lampung and Bengkulu province collapsed again. The route collapsed previously at Lay Bridge in Karya Penggawa Pesisir, Barat District Lampung on Thursday. As a result, subsidence and the west coastway traffic between Lampung and Bengkulu province was completely paralyzed. The reason is no area and route to have a collapse has taken up down the route. The province what the things that time the location of subsidence route installed with the police line. The subsidence west cross route is took to be due to high rainfall that occurred on the west coast. So there was flood and occurred, so it spread led to Lay Bridge. According to the tribunlampung.co, observation from the subsidence can location sometime previously some sense point. Currently, the route allow bridges cannot pass way for Philip Francian Matnur, 5 years old, resident local, said the subsidence of Lay Bridge route was due to heavy rain is had first night at West Coast since afternoon of the Monday. As a result, the river overflowed again and overflowed a soil out of the Lay Bridge. He hopes the heat relief parties will be able to repair the collapsed Lay Bridge in route and so its condition such that no good worse. It is because he said a subsidence of Jalinbar was a technical take-up of traffic between the Lampung Bengkulu province. It is known the route in the collapsed bridge also collapsed some time ago. Operating began in Law privately stage shortly after Jalinbar's subsidence support. The residents together. Subsidence from the getting wider to the no avail. As a result, the collapse of the bridge floor of the low traffic crew to Bengkulu or previous versa was completely paralyzed onto the well prices could pass not to take harms in the turn. The next news is the viral mother of the toddler Echa Kinapes Manado, North Sulawesi turns off the too heavy rain married 3 times. Shortly viral on social media, both CCTV footage showing someone carrying a toddler in Kima Village, Mapaya District, Manado City, North Sulawesi. The baby book, the CCTV footage is not strongly suspected to be Echa Putri, 2 years old. She is Echa Putri, a toddler who was reported missing to death. Initially, Echa Putri was thought to death dispersed due to a disaster, which was drifting in the river. The joint search and rescue team had searching for the Echa for 1 day. However, after the CCTV footage appeared at the joint search and rescue team, abruptly stopped the search because there was indication of the child abduction. After that, the case was handed over to police. From the police investigation, several facts were found on the third day. The mandatory Echa Putri toddler, Hafiz Regi, for 31 years old, has been married 3 times ago. This is also confirmed by the grandmother of the Echa Putri, Nike Angko. Nika said that the first was married to the man from the North Minahasa. The second marriage occurred with a man from the Java, namely Anang. And Anang Novia Wir has blessed with the 1 child, namely Intan. The next news is, 1 family in Sukabumi died in landslide collapse finding points.
The landslide disaster in Sukabumi resulted the death of the family consisting in the husband and a wife and one grandson Monday afternoon. This is happened to residents of the Siluik village, Pandasiar, Indah district, Ciringin district, Sukabumi Regency. The incident occurred on Monday, 24 October 2022, and the fires occurred from the top and slip accords of the road. The youth leader of the complex, Silatik Awan, said the landslide occurred from the fishing pond, which is about a flurry hike and wood the road. As a result of the incident, one family dies within house with Barney Maman, 16 years old, and Mumun, 47 years old, and Bayu, 7 years old, will be buried on the Thursday. Maman and Mumu are husband and wife, while Bayu is second grandson. After being found the bodies, the three were taken to Sarukarwangi Hospital. After that, they taken to their family home in Sirlantu village, Sukabelamu village, Berangi district, Sukabumi Regency. The head Hamlet Silatik village, Padasiar Indah village, Awan said the information was a train fighting would be burned in the Sirlantu village, Sukabumi village, at rest regret to the family. The next news is, residents had further established at the Batam City Seafood Market than disease. The diesel did not template the enthusiasts of Batam City residents to hunt affordable food accommodation at the sea market operational, which was held the football field at the Balio Permai Health Center, Batam City, Batam. In the same morning, dozens of residents have a space at the booth and traders selling various food accommodation. By noon, the number of visitors increased to range of the hundreds of people and was dominated by the women. According to the various food staff, sold of this market operating are quite complete because there sells various accommodation, ranging from the chilled rice, chicken eggs, and to fish beef and chicken. Each stand is pilot distributed with different types of mart design. There are special standing selling various stylish special stand for the chicken eggs, rice stand, cooking oil stands, meat stand, and many more. With a waited for local visitors are more free shop at each available stand. Not a few visitors end up going home with a big bag of the groceries. The next news is, testimony of Brigadier J's family, a court-clad like in Parada is sentenced. Criminal law expert Asep Iwan Irawan said the testimony of the family of Brigadier Nofriansah Yosua Huta Barat or Brigadier J. The trial of the premeditated murder of Brigadier J South Jakarta District Court on the Thursday could is the sentence for the deviant Richard Eliezer Putihang Lumiu or Baradai. He explained that the defense granted the trial listening and statement of the witness, regarding the personal relationship between Brigadier J and Baradai will be not element advice that this murder was not will be Baradai. In the trial, public prosecutor and the judge can have information related to the close-up relationship between the victim and the perpetrator. In this fine relationship was also seen to Baradai apologize to Brigadier J's family, either directly or indirectly. Brigadier J's family admits forgive the Baradai has done to Brigadier J as a private and agenda or hearing witness. Testimony from Brigadier J's family could a factor attaches Brigadier E's sentence. The next news is, the Broken National Route in Satoy, South Kalimantan is cruised by motorized even to prone in the landslide.
Traffic on national route near overbroken segments, namely kilometer, is while alternative route in the town of Bamburi County, South Kalimantan province is still smooth. The landslide record a national route of Trans Kalimantan to the break is located in Santuy Barat in the village Satui district Tanburi County, South Kalimantan. Monitoring at the location on a Monday morning, it was raining the local area and the national route, the broken Trans Kalimantan route. It is stranded and motorcycles are still crossing it. The raining is the route in narrow for the two direction and also bike-less and the right slide. Moreover, the very slippery and also muddy actually quite dangerous to cross given very close to the edge of the cliff. Contrary to rise and vary to landslide and also shift small debris with the rains. And the last news is the excitement of the Age Capital Festival in the forest of Yoboy Village, Papua. This time, the three unique special tourism event incredible in years. It is the Sego Capitular and the festival in the Papua. This interesting activity highlights potential to live and development people in Papua. One of them, Sego community, which was potential not only Sego itself that is consumed, but more deeply more of Sego that was and consumed in the caterpillar life and can be processed into the exclusive food. And then also prepare this delicious mucair currently that makes everyone curious. The time Sago Capital Festival 2 official opened on the Thursday, October 24, 2022 forest for the Yoboy Village, Santani Jayapura, Papua. The Sago Caterpillar Festival was opened by Director of the Bali Good Amblaki Indigenous People, Ministry of Education and Culture, Samsudil Hadi. Well, I think those are the news for today with me, Kusnula Sheva. Don't forget to follow us at Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung Facebook for more information. Thank you for watching and have a nice day. Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 26 Oktober 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya.
Kita ke informasi pertama Tribuners, Imam Rohani, pawang ular asal Desa Ngerayung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek yang tewas setelah digigit peliharaannya, memiliki banyak cerita soal dunia hewan melata. Sang sahabat bernama Puji Setiawan menceritakan bagaimana kisah Kawul, sapaan akrab Imam Rohani soal kesehariannya. Menurut Puji, Kawul sudah belasan tahun hidup dengan ular-ular berbahaya. Sebelum insiden yang membuatnya tewas pada Minggu 23 Oktober, Kawul juga pernah digigit ular. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Aflahul Abidin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Abidin. Oke, terima kasih rekan Mai. Jadi benar sekali Imam Rohani, seorang pawang ular asal Desa Ngerayun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, tewas setelah digigit oleh king cobra peliharaannya pada Senin lalu. Dan Imam digigit ketika pukul 3:30 pagi saat dia hendak memberi minum hewan yang sudah ia pelihara sekitar 8 tahun itu. Kemudian setelah digigit dia sempat ditolong, dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong. Nah, Imam Rohani ini memang dikenal warga sebagai orang yang gemar membantu warga untuk mengevakuasi ular berbahaya. Memang sebenarnya pemerintah kabupaten punya petugas damkar yang selama ini memang banyak diminta untuk mengevakuasi ular-ular berbahaya, termasuk ular kobra, ular piton, dan lain sebagainya. Hanya saja memang beberapa warga sekitar di Kecamatan Gandusari dan sekitarnya banyak juga yang memanfaatkan jasa dari Imam Rohani. Dan Imam Rohani ini termasuk ular kobra, king cobra yang menewaskan dirinya itu adalah ular hasil dari evakuasi yang dia lakukan sekitar 8 tahun lalu. Ketika dievakuasi, ular king cobra itu panjangnya masih sekitar 2,5 sampai 3 meter. Kemudian pada setelah 8 tahun dipelihara, ular ini panjangnya menjadi sekitar 4,5 meter, dan di saat itulah ular tersebut menewaskan sang pawangnya. Imam Rohani ini memang dikenal sebagai pawang ulung karena banyak video-video masyarakat beredar ketika Imam Rohani bersama ular peliharaannya ini terlihat begitu akrab. Bahkan Imam Rohani dalam beberapa tayangan video yang diambil oleh warga itu lihat begitu dekat, tidak takut, bahkan sempat mencium ular king cobra yang sangat berbisa itu. Lah, oleh warga memang Rohani sering dimintai untuk melakukan evakuasi, termasuk king cobra ini adalah hasil evakuasi dari pemukiman warga di Desa Senden, Kecamatan Kampak yang dilakukan oleh 8 tahun lalu. Ketika melakukan proses evakuasi, menurut keterangan kerabat Imam yang bernama Puji Setiawan, Imam ini memang tidak pernah meminta imbalan apapun, hanya saja binatang yang dia evakuasi itu dia pelihara untuk dibawa pulang. Kecuali hewan-hewan yang tidak berbisa seperti ular piton itu dia lepaskan kembali ke daerah yang aman. Tetapi untuk hewan-hewan berbisa yang berbahaya itu dia kirim kembali, dia bawa pulang untuk dipelihara. Selama memelihara ular piton ini, Imam Rohani juga masih sering mengevakuasi ular-ular lain, termasuk ular-ular berbisa yang dipakai untuk memberi makan king cobra peliharaannya yang menewaskan sang pawang ini. Ular ini sebelumnya sekitar 10 tahun lalu Imam Rohani juga pernah digigit oleh ular lain, ular kobra, tapi waktu itu dia masih selamat, sempat dirawat di rumah sakit selama sekitar 2 bulan. Waktu itu tangannya sempat lumpuh beberapa tahun, sehingga sebelum akhirnya dia melanjutkan untuk proses evakuasi lagi setelah diminta tolongi oleh warga. Lah, Imam Rohani ini memang dikenal sebagai pawang yang cukup handal karena dia terjun di dunia ini sudah sekitar belasan tahun, dan sudah banyak sekali warga yang dibantu untuk melakukan evakuasi secara mandiri oleh dirinya sendiri. Dan di kalangan teman-temannya, Imam Rohani ini dikenal orang yang sebenarnya cukup rendah hati, karena selama proses evakuasi dia dikenal selalu menolak diberi imbalan, lalu juga dia sering membantu warga yang membutuhkan bantuan untuk evakuasi ular berbisa. Demikian rekan Mai, laporan saya dari Trenggalek. Terima kasih rekan Abidin atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.
Tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau masih melakukan mitigasi terhadap konflik harimau Sumatera dengan pekerja hutan tanaman industri di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Ranti, Kabupaten Pelalawan yang terjadi pada Sabtu 22 Oktober dini hari pekan lalu. Seorang pekerja bernama Adi Saputra diterkam harimau Sumatera di dalam camp sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat saat terbangun dari tidurnya. Beruntung nyawa korban selamat namun menderita luka parah di bagian kepala akibat cakaran harimau. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Johannes. Baik, terima kasih rekan Mei dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Benar telah terjadi terulang kembali konflik antara pekerja dengan harimau Sumatera di Kabupaten Pelalawan. Dalam tahun ini kasus ini merupakan yang terjadi beberapa kali. Tepat pada hari Sabtu dini hari sekitar pukul 1:30 pekan lalu terjadi kembali serangan harimau terhadap pekerja hutan tanaman industri, tepatnya di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Ranti, Kabupaten Pelalawan. Korban diserang harimau tepat di area hutan tanaman industri milik PT Arara Abadi. Berawal ketika seorang pekerja yang merupakan rekan kerja korban bernama Adi Saputra, rekannya melihat seekor binatang pada pukul 11 malam atau pukul 23 pada Jumat malam, melihat seekor binatang dengan mata berwarna merah berkeliaran di sekitar camp atau tempat tinggal pekerja yang merupakan pekerja HTI. Kemudian tanpa menghiraukan mereka kembali ke camp dan beristirahat ataupun tidur. Selanjutnya pada sekitar pukul 1:30 hari Sabtu dini hari, korban Andi Saputra yang merupakan kepala rombongan dari semua pekerja yang ada di situ terbangun dari tidurnya. Ketika terbangun dengan posisi duduk, ternyata korban melihat ekor harimau Sumatera yang sudah masuk ke dalam camp dan hanya berjarak 2 meter dari dirinya. Di antara rasa takut dan kalut, korban akhirnya berteriak dengan maksud untuk membangunkan rekan-rekan kerjanya agar tidak diserang oleh harimau. Ternyata harimau Sumatera tersebut terkejut dan malah menyerang korban. Korban diterkam pada bagian kepalanya dan pada saat itu juga memang korban memberanikan diri untuk melawan dan bergumul dengan harimau tersebut. Tangan kanannya memegangi bagian dada daripada harimau tersebut dan tangan kirinya memegang kaki harimau bagian kiri. Ternyata kaki harimau yang bagian kanan sudah menggapai kepala korban bagian atas dan mencengkram dan mencakar kepalanya hingga akhirnya korban mengalami luka. Ternyata rekan korban yang sedang beristirahat terbangun dan melihat harimau Sumatera sedang bergumul dengan korban dan mereka berupaya untuk mengusir harimau Sumatera tersebut. Pada saat mengusir pertama kali ternyata harimau Sumatera itu masuk kembali ke camp dan kembali mengancam para pekerja yang ada di dalam. Akhirnya mereka juga kembali mengusir untuk kedua kali hingga akhirnya harimau Sumatera tersebut keluar dari camp dan meninggalkan lokasi. Pada saat itu juga rekan-rekan korban langsung membawa Andi Saputra menggunakan speedboat menyusuri kanal dan sungai ke klinik kesehatan milik perusahaan. Di sana korban mendapatkan perawatan daripada petugas medis dan didapati ada 3 luka mengangat di atas kepala, di bagian kepala atas korban dan dilakukan pengobatan hingga akhirnya mendapatkan jahitan sebanyak 20 jahitan di kepalanya. Beruntung memang nyawa korban kali ini selamat dari serangan harimau, berbeda dengan kasus-kasus serangan sebelumnya yang kebanyakan korban yang diserang harimau mengalami atau meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Setelah mendapat serangan, pihak perusahaan dan juga kepolisian setempat berkoordinasi dengan tim BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau. Tim dari BKSDA diturunkan langsung pada hari Sabtu hingga sore mereka tiba di lokasi. Pada mulai hari Minggu, tim melakukan mitigasi dan mendapati sejumlah fakta di lokasi serangan atau di camp. Di antaranya yakni banyak jejak kaki atau jejak kaki sang harimau, baik itu jejak kaki baru ataupun jejak kaki lama. Kemudian ditemukan juga bercak darah di dalam camp yang diduga darah korban setelah diserang harimau. Selain itu, beberapa barang-barang juga dirusak oleh harimau tersebut yang juga milik
pribadi korban, yakni sepatu dan tempat tidur daripada korban. Sampai saat ini tim BKSDA masih melakukan mitigasi di lokasi dan melakukan sosialisasi terhadap para pekerja yang ada di sekitar lokasi kejadian. Bahkan teman-teman korban yang berada di dalam satu camp dievakuasi ke tempat yang lebih aman lagi. Selain itu, tim BKSDA juga memasang kamera trap atau kamera jebak di sekitar jalur perlintasan harimau untuk mengidentifikasi individu harimau yang menyerang korban. Sampai saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dan memantau pergerakan harimau tersebut. Demikian laporan kami dan kembali ke rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Johannes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bot pancing yang diawaki oleh 3 orang ABK tenggelam di perairan Kabupaten Simelu, tepatnya di seputaran Pulau Lasia, Kecamatan Tepah Selatan pada Selasa 25 Oktober. Diketahui bahwa bot pancing tersebut berasal dari Kabupaten Aceh Barat Daya yang sedang mencari ikan di perairan Simelu. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Sari Mulyasno, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sari. Baik, terima kasih Mei. Selamat siang Tribuners. Dari Kabupaten Simelu Aceh dapat kami laporkan terkait dengan musibah yang menimpa 3 ABK dari Kabupaten Aceh Barat Daya yang sedang mencari ikan di Kabupaten Simelu, mengalami musibah tenggelam akibat bot yang ditumpanginya mengalami kebocoran pada bagian lambung saat sedang beroperasi di seputaran Pulau Lasia di Kecamatan Tepah Selatan, Kabupaten Simelu. Beruntung para ABK ini beserta bot pancing segera dievakuasi oleh rekan mereka juga yang berasal dari Aceh Barat Daya. ABK beserta bot ditarik ke daratan terdekat di Kabupaten Simelu, tepatnya di kawasan desa perairan Labuan Bakti, Kecamatan Tepah Selatan. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, bot pancing ini tidak ditarik langsung ke darat, namun tidak jauh dari dermaga di desa Labuan Bakti, dikarenakan dermaga yang ada di desa Labuan Bakti dikhususkan untuk perahu-perahu nelayan, namun untuk bot akan nyangkut karena disebabkan dangkal di perairan setempat. Untuk saat ini pihak pemilik bot sudah mendatangkan tukang kayu untuk memeriksa kebocoran untuk segera diperbaiki. Sementara untuk ABK pun turut membantu melakukan perbaikan bot yang mereka tumpangi. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Sari Mulyasno atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur, tepatnya di depan rumah dinas Bupati Lampung Timur. Kecelakaan ini melibatkan minibus Datsun dan Honda Brio pada Minggu 23 Oktober sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Dalam video amatir berdurasi 52 detik dari warga sekitar, terlihat 2 mobil yang telah bertabrakan di depan rumah dinas Bupati Lampung Timur. Dalam video tersebut terlihat beberapa warga mencoba mengeluarkan pengendara Datsun yang merupakan perempuan dari dalam mobilnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Yogi Wahyudi, yang ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yogi. Oke, terima kasih rekan Mei dan Tribuners dimanapun kalian berada ya, melaporkan dari Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Sukadana, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, pukul 18.20 waktu Indonesia Barat ya, telah terjadi kecelakaan di depan rumah dinas Bupati Lampung Timur antara mobil Brio dan Datsun ya. Di dalam video yang diterima oleh kami sekitar 52 detik memang di dalam video itu terlihat
ada 2 mobil yang selesai ya, sudah selesai habis dari bertumburan kecelakaan. Saat dikonfirmasi juga ya kepada Kasat Lantas Polres Lampung Timur, Ibtu Bima, dia menjelaskan awal mulanya mobil Datsun tersebut melaju dari arah Sukadana menuju Kecamatan Waibungur ya, dengan kecepatan sedang, dan di depannya ada satu unit motor ereking ya yang beriringan dengannya. Lalu seketika mobil Datsun tersebut menyenggol atau menyerempet pengendara ereking ya. Lalu saat oleng terjadi banting setir oleh pengemudi Datsun ke arah kanan, dan seketika dari arah berlawanan itu ada mobil Brio yang melintas dari arah berlawanan dan akhirnya bertumburan. Menurut keterangan Kasat Lantas Polres Lampung Timur Ibtu Bima, kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa, hanya kerugian material yang terjadi. Namun sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan terkait berapa nominal yang dirugikan dalam kecelakaan tersebut. Lalu untuk pengendara juga, salah satu pengendara itu perempuan mengalami trauma atau shock pasca dari kecelakaan tersebut. Sekian rekan Mei melaporkan dari Lampung Timur, kembali ke studio. Terima kasih rekan Yogi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di ruas Jalan Namang Koba, tepatnya di Desa Belilik, Kecamatan Namang, Bangka Tengah pada Selasa 25 Oktober sore. Dari video yang beredar diketahui bahwa laka lantas tersebut melibatkan dua unit mobil dan 2 pengendara motor. Peristiwa itu pun sempat rekam CCTV yang terpasang di rumah warga di dekat tempat kejadian perkara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Arya Bima Mahendra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arya. Ya, baik, terima kasih rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 kemarin sore sekira pukul 15.00 WIB telah terjadi peristiwa laka lantas secara beruntun di ruas Jalan Namang Koba, tepatnya di Desa Belilik, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa laka lantas tersebut setidaknya melibatkan 4 kendaraan yang terdiri dari 2 mobil dan 2 pengendara sepeda motor. Disampaikan oleh PLH Kasat Lantas Polres Bangka Tengah, Ibtu Elman, menyebutkan bahwa peristiwa tersebut melibatkan 1 unit mobil truk tangki yang membuat solar dalam keadaan kosong, terus ada juga mobil carry pickup, 1 pengendara motor Honda Vario yang dikendarai oleh seorang polisi berpangkat Brigda, dan juga pengendara motor berjenis Suprapit yang merupakan seorang tukang bakso. Peristiwa tersebut awalnya sempat rekam kamera CCTV, di mana dari video yang beredar diketahui bahwa peristiwa tersebut bermula ketika 2 unit sepeda motor dan 1 mobil carry pickup ini melaju searah dari arah Koba menuju ke arah Pangkal Pinang, dan seketika di belakangnya melaju mobil truk tangki dalam kecepatan cukup tinggi dan dalam kondisi rem yang tidak berfungsi ataupun remblong. Karena jarak yang sudah dekat, alhasil mobil truk tangki tersebut menghantam bagian motor Honda Vario yang dikendarai oleh seorang polisi yang ada di depannya, dan karena kecepatan tersebut cukup tinggi, alhasil kecelakaan beruntun pun tak terhindarkan, sehingga membuat banyak ataupun setidaknya 3 kendaraan menjadi rusak parah ya. Akan tetapi disampaikan oleh PLH Lantas Polres Bangka Tengah Ibtu Elman menyebutkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Akan tetapi pengendara motor Vario yang dikendarai oleh seorang polisi berpangkat Brigda atas nama Eri berumur 28 tahun ini mengalami luka yang cukup serius pada bagian kaki, baik itu kaki kiri maupun kaki kanan, dan harus dilarikan dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu untuk kondisi tukang baksonya sendiri mengalami luka bakar yang cukup serius di sekujur tubuh karena memang ketumpahan dari kuah bakso akibat dari peristiwa laka lantas tersebut. Disampaikan oleh PLH Lantas Polres Bangka Tengah Ibtu Elman bahwa atas kejadian itu kerugian ditaksir mencapai
hingga 50 juta rupiah karena memang hampir semua kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun tersebut mengalami rusak parah. Demikian yang bisa saya sampaikan rekan. Terima kasih rekan Arya Bima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Atlet Selayar dianiaya sekelompok orang tak dikenal usai mengikuti babak penyisihan cabur dayung di TPI Lapa Sinjai pada Selasa 25 Oktober. Penganiayaan ini menyebabkan 5 atlet Selayar harus mendapat perawatan. Seorang diantaranya bahkan mengalami robek pada bagian kepala. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Fakih Imtiaz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fakih. Baik, kontingen atlet cabang olahraga dayung dari Kabupaten Selayar mengalami insiden usai mengikuti kualifikasi cabur dayung Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Sebanyak 5 orang atlet dayung dari kontingen Selayar harus mengalami luka-luka akibat diserang oleh orang tak dikenal usai mengikuti kualifikasi cabang olahraga dayung. Kelima atlet dayung tersebut mengalami luka di bagian kepala, tangan, hingga kaki. Akibat insiden ini, para atlet dayung dari cabang olahraga Selayar harus menjalani perawatan intensif di RSUD Sinjai. Hingga kini, 3 orang pelaku sudah diamankan di Polres Sinjai untuk didalami motif terkait penyerangan yang dilakukan kepada atlet dayung dari Kabupaten Selayar. Saat kejadian, atlet dayung Selayar ini hendak pulang ke penginapan. Saat menuju ke mobil, atlet dayung ini langsung diserang dari arah belakang oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Dengan membawa stik dayung, orang tak dikenal tersebut melakukan penyerangan dengan memukul dan membabi-buta. Akhirnya warga sejumlah kontingen lain akhirnya memisahkan perkelahian yang terjadi. Saat ini seluruh korban luka-luka dari atlet dayung Selayar telah kembali ke penginapannya masing-masing dan olahraga cabur dayung kembali dilanjutkan. Baik, seperti itu rekan Mei. Terima kasih rekan Fakih atas informasi Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua KONI Selayar. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada berapa yang dianiaya? Yang dilaporkan itu ada 8, 5 orang. Tapi banyak. Sebenarnya banyak. Maksudnya ada berapa yang jadi korban di sini? Yang luka-luka itu 5 orang. Ada yang kepalanya, ada yang tangannya, macam-macam. Sementara masih nunggu visum. Kejaksaan Negeri Serang menahan artis Nikita Mirzani di rutan kelas 2B Serang pada Selasa 25 Oktober. Penahanan dilakukan terhadap artis yang biasa disapa Nyai tersebut lantaran kasus yang menjerat namanya sudah masuk ke tahap 2. Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Freddy, menuturkan bahwa penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2B Serang, terhitung sejak tanggal 25 Oktober sampai 13 November 2022. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tajudin. Baik, rekan Mei dan Tribuners, diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Serang telah menahan artis Nikita Mirzani di rutan kelas 2B Serang pada Selasa tanggal 25 Oktober 2022. Di mana penahanan yang dilakukan terhadap artis Nikita Mirzani ini lantaran kasus yang menjerat namanya itu sudah masuk ke tahap 2, sehingga tersangka Nikita Mirzani dan juga sejumlah barang bukti telah diserahkan oleh penyidik Polresta Serang Kota ke Kejaksaan Negeri Serang. Disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serang, penahanan ini dilakukan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2022. Di mana artis Nikita Mirzani ini sebelum dilakukan penahanan sempat beliau
teriak-teriak dan meminta agar tidak dilakukan penahanan. Ketika dilakukan penahanan, Nikita Mirjani cukup lama, di mana prosesnya itu ketika di dalam ruangan Nikita Mirjani diketahui sedang melakukan aksi marah-marah dan juga dia sempat juga nangis di dalam ruangan kejaksaan untuk agar tidak dilakukan penahanan. Namun pihak kejaksaan tetap melakukan penahanan lantaran pertimbangan yang dilakukan terhadap artis Nikita Mirjani. Yang pertama itu alasan objektif berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP, di mana tindak pidana ini diancam pidana penjara 5 tahun. Kemudian alasan subjektif sendiri yaitu pasal 21 ayat 1, yaitu dalam hal kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri. Di mana untuk penahanan yang dilakukan ini sendiri, pihak Kejaksaan Negeri Serang pertimbangan lainnya itu dikarenakan pada saat terlibat dalam kasus tindak pidana UU ITE dan juga pencemaran nama baik atas pelapor nama Dito Mahendra, Nikita Mirjani ini tidak dilakukan penahanan oleh tim penyidik Polresta Serang Kota, sehingga ketika kasusnya sudah memasuki tahap 2, yaitu pihak penyidik dari Polresta Serang Kota menyerahkan barang bukti dan juga tersangka oleh penyidik ke Kejaksaan Negeri Serang, sehingga dari Kejaksaan memutuskan untuk menahan Nikita Mirjani di Rutan Serang, Mei. Baik, terima kasih rekan Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Serang. Berikut tayangannya untuk Anda. Tahap 2, serangan kembali ke tangan Kejaksaan untuk 20 hari ke depan, 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2022 di Rutan Serang. Apa pertimbangan ditahan apa Pak? Pertimbangan ditahan adalah, pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa agar supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Usai diketahui identitasnya, kediaman perempuan bercadar misterius terduga pelaku penerobos Istana Merdeka sambil membawa senjata api digeledah polisi. Terduga pelaku bernama Siti Elina, berusia 24 tahun, beralamat di Jalan Syawal Raya, RT 13 RW 3 Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara. Pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan rumah Elina selama 8 jam dari pukul 12 hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Usai melakukan penggeledahan, polisi mengamankan 16 item dari dalam rumah terduga pelaku dan membawa orang tua pelaku untuk dimintai keterangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Rifki Ibnu Masih, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rifki. Selamat siang rekan Mei di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Diinformasikan langsung dari wilayah Koja, Jakarta Utara, di mana pada Selasa 25 Oktober 2022 telah dilaksanakan penggeledahan terhadap kediaman rumah Siti Elina, yakni perempuan misterius bercadar yang mencoba menerobos Istana Merdeka pada Selasa pagi kemarin. Dalam penggeledahan tersebut, puluhan polisi dari Polda Metro Jaya melakukan penggeledah di kediaman Elina yang terletak di Jalan Syawal Raya sejak pukul 12.00 siang hari hingga malam hari sekira pukul 20.00. Menurut keterangan Ketua RW 03 Tugu Selatan, Bapak Suganda, bahwasanya penggeledahan tersebut pihak kepolisian setidaknya menyita 16 unit barang bukti. Meski demikian, Suganda enggan memberikan komentar barang bukti apa saja yang telah disita oleh pihak Polda Metro Jaya. Selain itu, pasca penggeledahan kediaman terduga pelaku penerobosan Istana Merdeka, orang tua dari Siti Elina dan kerabatnya 2 orang juga
dibawa oleh polisi untuk selanjutnya akan dimintai keterangan perihal aktivitas yang dilakukan oleh Elina semasa tinggal bersama kedua orang tuanya tersebut. Demikianlah rekan Mei di studio yang bisa saya laporkan langsung dari Koja, Jakarta Utara. Terima kasih rekan Rifki atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RW 3 Tugu Selatan serta Kapolsek Koja. Berikut tayangannya untuk Anda. Dibawa sama pihak kepolisian itu siapa sih, Pak? Ibunya, ibu dari Mbak Siti, siapa namanya? Siti Elina. Siti Elina ya? Emang tinggal serumah? Elina, ya? Ibunya memang tinggal serumah? Tidak, jadi satu rumah cuma disekat, jadi sebelah-sebelah. Oh, sebelah-sebelah. Tadi mungkin sempat ikut ke dalam, ibunya ditanya apa aja sih, Pak? Banyak, saya nggak ngerti deh, ditanya itu segala macam banyak. Tapi dalam hal ini kan dia menanyakan kesehariannya anaknya itu seperti apa. Terus kalau memang ada pengajiannya di mana, kemudian kalau ada kegiatan apa, itu aja. Berarti tadi ibu dari si Siti Elina ini mengetahui nggak sih, Pak, apa yang dilakukan anaknya tadi pagi itu, Pak? Informasinya tidak mengetahui. Apapun yang diperbuat anaknya itu nggak mengetahui. Tapi kan tempat-tempat pengajiannya dimanapun dia nggak tahu. Cuma dia mengatakan kalau pengajiannya di tempat sana, itu aja. Sang ibu ini berarti juga... Mohon izin rekan-rekan dari media, ini sementara kita dari Polsek mengamankan lokasi karena wilayah kita. Dari Polda terkait dengan ini ada kegiatan penyelidikan lanjutan terkait ada informasi yang identitas orang yang diamankan di depan istana ada kaitannya untuk melakukan penyelidikan di rumah yang bersangkutan. Demikian. Pak, izin tadi ada dua orang yang dibawa, itu siapa Pak, kalau boleh tahu? Kalau sementara dari informasi yang diperoleh, ya sementara kami belum bisa memastikan siapa yang dibawa, cuma dari informasi orang tua dari yang bersangkutan mengenai keterangan. Demikian sementara yang dapat kami informasikan. Untuk perkembangan lebih lanjut, penyelidikan silakan nanti dari Polda yang akan menyampaikan. Kami dari Polsek cuma hanya melakukan backup untuk melakukan pengamanan di wilayah sekitar lokasi. Demikian yang dari kami sampaikan. Seorang pemotor di Surabaya bernama M. Salim yang viral karena kepergok warga saat mencuri kumparan kabel milik PT KAI menyesali perbuatannya seraya menangis di hadapan awak media dan sejumlah anggota kepolisian yang mendampinginya di Aula Mapolsek Wonocolo, Polrestabes Surabaya pada Selasa 25 Oktober. Ia menyampaikan permohonan maaf. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 6 tahun penjara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Luhur. Oke, baik Mei. Jadi pada hari Jumat 21 Oktober pekan lalu, sempat viral video penggalan ini aktivitas percakapan atau percekcokan antara warga dan seorang pengendara motor di media sosial yang ternyata pengendara motor tersebut tanpa menggunakan helm berusaha untuk melakukan pencurian kumparan kabel milik PT KAI di kawasan Jalan Frontage Ahmad Yani, Kelurahan Siwalan Kerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Jadi perekam tersebut merupakan warga yang bermukim di sekitar tersebut dan berusaha untuk menghalangi aksi pelaku dengan melakukan aktivitas perekaman dan kemudian menghalau atau menyampaikan himbauan atau perintah agar si pengendara motor tersebut tidak menjalankan aksinya. Namun merasa aksinya dipergoki, si pelaku atau si pengendara motor tersebut berusaha untuk mengintimidasi warga, bahkan sempat melakukan pengancaman dengan akan membunuh. Setelah dilakukan mekanisme penyelidikan dan penyidikan, setelah video tersebut viral dan pihak PT KAI melakukan upaya pelaporan secara hukum ke Markas Polsek Wonocolo, Polrestabes Surabaya, 3 hari kemudian pada hari Senin malam tanggal 24 Oktober kemarin, tim Jatantra Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan si pemotor yang viral itu, dan ternyata bernama
M. Salim, 45 tahun, warga Kecamatan Asemprowo, Surabaya. Dan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober kemarin, Salim di hadapan awak media dan di hadapan para penyidik menyampaikan permintaan maaf, kemudian menangis saat menjalani gelar konferensi pers di Mapolsek Wonocolo. Dan dia kemarin juga mengaku kalau sempat melakukan pengancaman karena merasa takut kalau disergap oleh warga sekitar dan para petugas dari pihak PT KAI Daob 8 yang bersiaga di situ, sehingga dia akhirnya berusaha untuk mengintimidasi, mengancam si warga yang melakukan aktivitas perekam tersebut. Kemudian setelah itu si pelaku kabur kembali ke rumahnya yang berada di kawasan Kecamatan Asemprowo, yang berada di kawasan Surabaya Utara selama 3 hari bersembunyi di rumahnya. Kemudian selain itu dia juga sempat bersembunyi di kabupaten lain di kawasan Sampang. Kemudian aktivitas atau aksi pencurian kabel tersebut ternyata dilakukan oleh si pelaku seorang diri menggunakan gergaji besi, upaya pemotongan terhadap kabel PTKI, dan kabel tersebut merupakan kabel penghubung informasi antar pos dan pos perlintasan yang terdapat di sepanjang rute stasiun di kawasan Daob 8 yang melintasi rute jalan kawasan Wonocolo, Kota Surabaya. Dan ternyata setelah dilakukan mekanisme penyelidikan dan penyidikan sekaligus pengembangan kasus, ternyata si pelaku ini memiliki rekam jejak, dulunya pernah diamankan atau pernah dianggap sebagai residivis karena berurusan kasus penyimpanan senjata tajam dan pernah ditangkap oleh pihak anggota tim anti bandit Polsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya. Demikian Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, Kapolsek Wonocolo, dan tersangka. Berikut tayangannya untuk Anda. Saat ini teman-teman bisa lihat di sini ada barang bukti beserta pelaku, yaitu tersangka dari aksi pencurian yang sempat beberapa waktu yang lalu viral di media sosial maupun dari pesan WhatsApp. Jadi perlu saya sampaikan adalah pelaku ini adalah salah satu residivis sebenarnya yang baru kurang lebih 2 bulan melakukan tindakan yang sama tetapi dengan lokasi yang berbeda. Jadi kejadian ini bermula pada tanggal 21 Oktober 2022, yaitu tepatnya di Jalan Frontage Ayani, Siwalan Kerto, kilometer 11. Ini pelaku diketahui oleh warga, diketemukan pada saat melaksanakan aksinya. Pelaku sedang mengambil kabel berupaya untuk mengangkat ke kendaraan bermotor. Oleh salah satu warga yang bersangkutan ini ditegur, diperingatkan. Karena merasa aksinya diketahui, akhirnya pelaku berupaya untuk mengintervensi dari warga tersebut. Jaringan kabel milik PT KAI, di mana kemarin itu sempat viral di media sosial. Ya, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita semuanya. Sekali lagi kami dari kepolisian mengucapkan terima kasih banyak kepada warga masyarakat yang mau bersama dengan kami, ya, pihak kepolisian, karena kami sadar tidak akan bisa menjaga Surabaya ini sendirian tanpa ada bantuan dari warga masyarakat Surabaya. Kami berharap warga masyarakat Surabaya juga bisa menjadi polisi diri sendiri dengan menjaga keamanan di lingkungannya. Saya minta maaf kepada Bapak. Ada lagi? Bapak Sudah berapa kali? Tidak bapaknya berapa kali? Dua kali, Pak. Yang ketahuan? Yang nggak ketahuan berapa kali? 2 kali. Di mana aja? Itu, Pak. Gimana? Sebelum di Nandes, sajam di mana? Polisi
Polisi kembali menangkap pelaku curanmor di berbagai tempat di Kota Batam. Tak tanggung-tanggung, kali ini 8 pelaku pencurian sepeda motor ditangkap Polsek Bengkong. Dari 8 orang tersangka tersebut, 1 orang diantaranya merupakan pelaku yang menerima barang curian atau penadah dari ke-7 pelaku pencurian. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Romanus Lodoleng, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Romanus. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuners. Dari Kota Batam dapat kami laporkan bahwasannya baru-baru ini pihak kepolisian dari Polsek Bengkong menangkap 8 pelaku curanmor di beberapa tempat di Kota Batam. Nah, dari 8 pelaku tersebut, 1 orang merupakan pelaku pertolongan jahat atau penadah. Ia adalah Tengku Budi atau TB. Nah, TB bertugas menampung hasil curian atau penadah dari ke-7 pelaku lain. Adapun cara menjualnya yakni dengan cara COD. Nah, motor yang paling banyak dicuri adalah motor metik berbagai jenis sesuai dengan pesanan daripada pembeli. Motor hasil curian tersebut dijual dengan harga 1 juta hingga 5 juta rupiah, tergantung merek dan tahun keluar motor tersebut. Nah, pelaku TB mengaku sudah melakukan aksinya ini sejak 2 bulan yang lalu. Dalam kurun waktu tersebut, ia sudah berhasil menjual belasan motor ya. Dan pada umumnya ia menjual ke beberapa pulau di Kepulauan Riau seperti Natuna dan juga Lingga. Nah, Kapolsek Bengkong Ibtu Mardalis menjelaskan kasus tersebut dilakukan di 4 tempat berbeda di Kota Batam. Dari hasil pengungkapan kasus itu, pihaknya berhasil mengamankan 7 sepeda motor ya, masing-masing 6 unit merupakan barang bukti, sementara 1 unit kendaraan bermotor lainnya merupakan alat bantu yang mana mereka gunakan untuk melakukan kejahatan. Pelaku yang pertama diamankan yakni YB. Dia ditangkap di parkiran Pacific Hotel ya di kawasan Batam, Batu Ampar pada 14 Oktober 2022 yang lalu. Nah, dari hasil keterangan pelaku, polisi terus melakukan pengembangan dan menangkap 7 pelaku lainnya. Akibat perbuatannya, masing-masing pelaku, yakni 7 orang pelaku yang bertugas sebagai pencuri, dikenakan pasal pencurian kendaraan bermotor, yakni 7 tahun penjara. Sementara pertolongan jahat ya ataupun penadah dilakukan hukuman 4 tahun penjara. Demikian Mei yang bisa kami sampaikan dari Batam. Terima kasih rekan Romanus atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Bengkong. Berikut tayangannya untuk Anda. Bermainnya kadang berdua, kadang sendiri, selalu berkolaborasi. Sistem penjualannya seperti apa, Komandan? Sistemnya COD mereka. Jadi Tengku Basenuar tadi yang kita sampaikan, dialah sebagai penadahnya. Jadi ketika ada pesanan, maka para pemetik ini, pelaku ini mencari sasaran. Setelah itu diserahkan kepada Tengku. Kejahatan apa sih yang dilakukan mereka ini, Pak? Ya curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Ya. Berapa barang bukti yang kita amankan, Pak? Untuk sementara ini ada 8, ada 5 yang barang bukti kejahatan yang ada korbannya, kemudian yang 3 ini adalah alat bantu yang mereka gunakan. Pelaku berapa orang, Pak? Pelaku ada 8. Hasil pernikahannya berapa? Ada? Sudah berapa banyak? Dijual berapa? Macam-macam. Ya, jadi ada yang dijual 2 juta, ada yang dijual 2,5, dan macam-macam. Ya, tergantung dengan kondisi kendaraannya. Kalau yang masih baru ya bisa lebih dari itu. Ada yang masih berstatus sebagai pelajar kah mereka ini?
Penyisiran terhadap apotek dan toko obat untuk mengantisipasi adanya peredaran obat sirup yang mengandung senyawa etilen glikol dan ditilen glikol melebihi ambang batas aman mulai dijalankan di Kabupaten Sampang, Madura. Terbukti pada Senin 25 Oktober pagi, sejumlah aparat kepolisian dari Polsek Torjun mendatangi sejumlah apotek, salah satunya apotek Sumber Sehat di Kecamatan Torjun, Sampang, guna pemeriksaan produk obat sirup yang diperjualbelikan. Saat di lokasi, satu persatu obat jenis sirup diperiksa oleh pihak kepolisian dengan didampingi pemilik apotek setempat, namun tak ada satupun obat yang masuk kategori larangan edar oleh BPOM. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Hanggara Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Mei. Dapat kami melaporkan bahwa pasca BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan surat edaran tentang larangan sementara pemakaian dan peredaran obat sirup di tengah uji sampling karena diduga menjadi pemicu gejala gagal ginjal akut terhadap anak memang menjadi perhatian khusus bagi segala elemen di Kabupaten Sampang, Madura. Apalagi beberapa hari kemarin BPOM telah mengumumkan hasil dari uji sampling sehingga membuat sejumlah elemen di Sampang terutama pihak kepolisian melakukan pencegahan peredaran obat sirup yang mengandung senyawa etilen glikol dan ditilen glikol yang melebihi ambang batas aman. Kemudian pencegahan dilakukan melalui pengecekan langsung atau inspeksi mendadak secara serentak yang dilakukan oleh jajaran Polsek di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang terhadap keberadaan apotek dan toko obat yang ada di masing-masing wilayahnya. Karena giat pencegahan merupakan instruksi langsung dari Kapolres Sampang AKBP Arman demi memastikan produk yang dilarang oleh BPOM tidak diedarkan di Sampang. Terlebih untuk kondisi kita Sampang atas adanya kasus gejala ginjal akut terhadap anak ini gitu kan. Untuk pantauan di lokasi, kebetulan di salah satu apotek di Kecamatan Terjun, para petugas kepolisian dari Polsek setempat, Polsek Terjun, melakukan pengecekan satu persatu keberadaan obat sirup yang terpajang di etalase. Namun tak ada satupun obat yang masuk kategori larangan edar oleh BPOM karena pemilik apotek telah menindaklanjuti arahan BPOM yang sebelumnya diedarkan melalui surat edaran atau SE. Kemudian langkah antisipasi peredaran obat sirup yang dilarang oleh BPOM kali ini tidak berhenti di sana. Bahkan selanjutnya kepolisian siap membantu Dinas Kesehatan Sampang untuk melakukan giat selanjutnya. Demikian rekan Mei, balik studio. Terima kasih rekan Hanggara Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aparat kepolisian masih menemukan obat sirup yang dilarang beredar di Bula Seram bagian timur saat sidak apotek. Polres Seram bagian timur bersama Dinas Kesehatan setempat menemukan ratusan botol obat sirup yang mengandung zat etilen glikol dan ditilen glikol melebihi batas dari sejumlah apotek di wilayah Kota Bula pada Senin 24 Oktober. Ratusan botol obat sirup dari berbagai merek tersebut sebagai penyebab penyakit ginjal akut yang telah merenggut nyawa ratusan anak di Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Alvin Risanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alvin. Ya, baik, terima kasih rekan Mei. Jadi pada hari Senin kemarin, sebelum melakukan bukan razia ya, sebelum melakukan pengecekan terhadap 13 apotek di Kota Bula Seram bagian timur, para pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan dan BPOM melakukan rapat koordinasi dulu, dan pada sore hari baru kepolisian dan dinas terkait melakukan pengecekan di 13 apotek yang ada di Kota Bula, dan dari 13 apotek itu ternyata ada 8 apotek yang memperjualbelikan obat sirup yang kita ketahui bisa menyebabkan gagal ginjal akut kepada anak. Dan dari 13 dan dari 8 apotek yang di 13 apotek yang dilakukan pengecekan, terdapat 8 apotek yang terdapat obat sirup tersebut, dan obat sirup tersebut langsung disegel dan dilarang untuk dijual belikan, seperti itu rekan Medan. Saat ini pihak kepolisian dan dinas setempat sudah melakukan himbauan kepada
kepada para pengusaha atau yang apotik untuk tidak lagi melakukan penjualan obat-obat yang sudah dilarang oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Begitu rekan Mei. Terima kasih rekan Alvin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasidokes Polres SBT. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang dilakukan hari ini merupakan kerjasama antara pihak Polres SBT dan farmasi Dinas Kesehatan Polres SBT. Jadi kunjungan ke 13 apotik dan 1 toko obat, tujuannya untuk mencari dan menemukan serta kemudian menyegel obat-obat yang pada 20 Oktober sesuai arahan dari Kemenkes itu disegel sementara karena dari hasil penyelidikan terdapat bahan-bahan berbahaya, dalam hal ini DEG atau EG, yang diperkirakan memicu terjadinya gagal ginjal akut pada anak maupun dewasa. Berapa jumlah yang disita hari? Dari 13 apotek dan 1 toko obat yang didatangi ada 197 Peserta tari massa Festival Budaya Irau Tanah Tidung 2022 terus melaksanakan latihan di Stadion Mini Tideng Pale, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Sebagaimana diketahui, para peserta tari massal ini telah melaksanakan latihan selama 20 hari. Koreografer tari massal Irau Tanah Tidung bernama Hasanuddin mengatakan anak didiknya mulai berlatih pada 6 Oktober lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Risnawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Risna. Ya, benar sekali Mei bahwa saat ini peserta tari massal Irau Tanah Tidung sudah mulai melaksanakan latihan dan sudah berjalan selama 20 hari dan sampai saat ini juga sudah 21 hari hitungannya. Dan untuk latihannya sendiri itu akan berlangsung sampai tanggal 30 Oktober nantinya. Dan informasinya juga, Mei dan Tribuners, bahwa untuk peserta tari massal Irau Tanah Tidung ini nantinya berjumlah 200 orang, yang mana jumlah tersebut berasal dari pelajar SMA dan SMK se-Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian selain dari pelajar SMA dan SMK se-Tanah Tidung, juga ada anggota sanggar tari yang akan menjadi peserta dalam tari massal tersebut. Nah, penyampaian dari Hasanuddin sendiri, meski melatih ratusan penari, dia mengaku tidak mengalami kendala yang berarti selama proses pelatihan. Hanya saja pihaknya mengalami kendala jarak sebab dari para peserta tari ini merupakan pelajar dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, dan mereka juga tinggal, maksud saya rumah mereka juga jauh-jauh dari pusat tempat latihan berlangsung. Terkait penghafalan koreografi, Hasanuddin mengatakan bahwa sampai saat ini tidak terdapat kendala apapun, dan juga para peserta tari cepat beradaptasi dengan koreo yang dia buat sehingga tidak ada kendala. Dan dia juga mengatakan bahwa untuk peserta tari massal ini berasal dari siswa-siswi yang mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, dan itu menjadi prioritas mereka. Sebab itu tidak sulit mengajar para peserta tari massal ini. Dan juga untuk tarian yang akan ditampilkan pada Irau Tanah Tidung nantinya itu adalah kolaborasi antara tari adat Tidung dan Belusu. Mengingat dua suku ini merupakan suku mayoritas yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Seperti itu, Mei.
Terima kasih rekan Rizna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Dedi, seorang warga Kelurahan Bitung Timur, Kota Bitung, dan sopir lainnya mengeluhkan antrean solar subsidi di SPBU. Mereka menduga keterlambatan pengisian BBM bersubsidi jenis solar di SPBU Kota Bitung karena ada keterlambatan pengisian untuk kendaraan bertona besar. Kendaraan lain yang dimaksud diduga kuat adalah kendaraan yang telah dimodifikasi tangkinya atau sudah tidak standar lagi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Christian. Selamat siang rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, hingga saat ini masih dijumpai antrian kendaraan yang akan melakukan pengisian bahan bakar bersubsidi jenis solar hampir di seluruh SPBU yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sendiri ada 6 SPBU. Namun yang kami pantau yang kerap terjadi antrian panjang kendaraan yang akan mengisi BBM jenis solar bersubsidi terjadi di SPBU Tangkopo Manemenembo, SPBU Manemenembo, SPBU Wangurer, SPBU Madugir, dan SPBU Kadodan. Seperti yang kami amati tadi malam sampai dengan sekitar pukul 8 malam atau setengah 9 malam, masih ditemukan antrian kendaraan yang sangat panjang di 3 SPBU yang ada di Kota Bitung, yaitu SPBU Kadodan, SPBU Madugir, dan SPBU Wangurer. Dan akibat dari antrian tersebut membuat para sopir menuai berbagai tanggapan dari berbagai sopir. Ada yang pasrah, namun ada yang juga mengeluhkan kondisi itu dan berharap agar tidak ada lagi antrian ketika mereka akan melakukan pengisian, karena sudah ada kenaikan harga, namun pihaknya juga menyesalkan meskipun harga BBM sudah naik, tapi masih saja diperhadapkan dengan antrian BBM. Mereka juga berharap tidak ada lagi antrian seperti itu, karena dengan kondisi itu berdampak pada mobilisasi angkutan yang harusnya dalam sehari itu bisa 2-3 kali, namun karena tersita waktu untuk mengantri, hanya bisa 1 kali saja untuk melakukan melakukan pengantaran barang dari dan keluar Kota Bitung. Demikian rekan Mei, laporan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Terima kasih rekan Christian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan para sopir. Berikut tayangannya untuk Anda. Biasa-biasa aja tuh. Nggak masalah dan bos Pak Oke, siap. Coba gitu mencari. Biar sonai yang penting tetap mau antri dan ini. Oke, siap. Iya. Kalau di sana jalan yang lampu timur bagus. Mungkin banyak dengan ototo yang lain. Ya, seberapa lama Pak ada antri ini, Dang? Dari tadi jam berapa? Jam 4. Dari jam 4 sore sampai sekarang belum bergerak. Dari situ sampai sini. Baru berapa meter ini udah maju. So, berapa lama ada antri ini, Pak? Dari jam 3. Astaga, dari jam 3 sore baru di leher ini, Kang. Belum. Pak, minta kok tanggapan. Kan ini BBM solar naik. Baru DP kondisi masih Bapak antri. Bagaimana tuh Pak ketanggapan? Hah? Nggak bisa mau pikir lah. Mau tidak mau harus antri. Mau nggak mau harus antri. So naik harga, mar dong Pak masih antri. Dari jam berapa kota ini dapat antri? Jam 6. Aduh, jam 6. Iya. Belum maju-maju ini Pak. Belum maju-maju. Bagaimana Pak? Dapat lihat masih rupa so pasrah atau bagaimana ini dengan kondisi ini Pak? So lapar nih. Aduh, lapar. Jadi baiknya bagaimana Pak? Kan berdampak nggak penumpang red atau apa ya biasa? Yang, jelas. jelas. Bagaimana DP dampak?
Nasib nahas menimpa dua orang lansia di Klaten, Jawa Tengah. W berusia 66 tahun dan RP 87 tahun tewas dalam musibah kebakaran rumah yang terjadi di Duku Dedekan RT 3 RW 5 Desa Jebukan, Kecamatan Klaten Utara pada Senin 24 Oktober malam. Keduanya menderita sakit diduga tak bisa menyelamatkan diri dari kebakaran yang melalap rumah yang ditinggalinya selama ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tri Widodo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tri. Ya, Mei, dan sudah dapat saya sampaikan bahwasanya pada Senin malam sekira pukul 21:15 waktu Indonesia Barat telah terjadi kebakaran yang menimpa sebuah rumah yang ada di Duku Dedekan RT 3 RW 5 Desa Jebukan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Akibat kejadian ini, dua orang meninggal dunia di tempat. Keduanya berinisial W yang berusia 66 tahun dan RP yang berusia 87 tahun. W ini merupakan istri Tukiman, sedangkan RP ini merupakan bapak dari Pak Tukiman. Saat kejadian itu, Pak Tukiman sedang berada di luar rumah, tepatnya lagi mancing di sebuah karamba atau perairan. Peristiwa ini bermula ataupun diketahui oleh salah satu tetangga yang bernama Waliem. Saat itu Waliem yang tinggal tak jauh dari rumah korban mendengar suara letupan-letupan dari arah rumah korban. Dia pun langsung keluar dan mendapati kepulan asap dan api sudah membumbung tinggi di atap rumah dari Pak Tukiman ini. Waliem yang kaget langsung berteriak untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar. Warga sekitar pun bergegas mendatangi lokasi dan sejalan dengan itu warga juga melaporkan kejadian ini kepada Polsek Klaten Utara dan tim pemadam kebakaran Kabupaten Klaten. Namun sayang upaya pemadaman tidak berhasil menyelamatkan keduanya. Apalagi keduanya ataupun W ini lagi menderita sakit struk, sedangkan RP ini juga mengalami sakit. Keduanya ditemukan tewas terpanggang di kamarnya masing-masing, yaitu di W di kamarnya sendiri, sedangkan RP juga di ruangan yang berbeda. Akibat kejadian ini, beberapa perabotan rumah tangga juga tidak bisa diselamatkan, dan nilai kerugian ditaksir mencapai kurang lebih 50 juta. Akibat kejadian ini juga diduga dalam penyelidikan aparat kepolisian, kebakaran ini diakibatkan oleh arus pendek listrik. Diduga ada salah satu sambungan listrik yang mengalami konslet yang kemudian menimbulkan percikan api dan membakar seluruh bangunan rumah. Kejadian yang diakibatkan oleh hubungan arus pendek listrik ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Untuk itu, Damkar Kabupaten Klaten mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Klaten khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk senantiasa mengecek ataupun mengganti kabel atau sambungan instalasi pada rumah tinggalnya masing-masing. Apabila usia kabel atau usia bangunan instalasi listrik ini sudah melebihi dari 15 tahun, diharapkan dapat dilakukan penggantian secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Mike. Terima kasih rekan Tri Widodo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pembangunan tugu sepeda yang digagas oleh Anies Baswedan sejak April 2021 sudah rampung dikerjakan dan telah diresmikan pada Rabu 12 Oktober lalu. Pernyataan tersebut tampak dalam sebuah tulisan yang terukir dalam kepingan logam berwarna coklat keemasan dan berada di bawah tugu. Meski begitu, sejumlah warga mengaku belum mengetahui fungsi bangunan tersebut, manfaatnya dan tujuan didirikannya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Nuriatul Hikmah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Mei, terima kasih. Ya, betul sekali. Pembangunan tugu sepeda yang digagas oleh Anies Baswedan sejak April 2021 kini sudah rampung dikerjakan. Hal tersebut tampak dalam sebuah tulisan yang terukir dalam kepingan logam berwarna coklat keemasan dan berada di bawah tugu, di mana tugu tersebut
berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, di tengah ataupun di dekat perbatasan antara Jakarta Selatan dan juga Jakarta Pusat. Meski begitu juga para pengunjung masih belum banyak yang mengetahui tentang keberadaan tugu tersebut. Apakah tugu tersebut merupakan tugu biasa seperti ikon kota Jakarta pada umumnya ataupun memang tugu sepeda. Salah satu pengemudi ojek online ataupun ojol yang bernama Heru Susanto yang setiap harinya berada di tempat tersebut mengaku tidak mengetahui sama sekali tentang tugu tersebut adalah tugu sepeda. Dan saat diberitahu tentang tugu sepeda, Heru tetap mengatakan bahwasannya setiap harinya tidak ada aktivitas yang ada di daerah tersebut. Maksud kami adalah aktivitas orang yang bersepeda di wilayah tersebut. Bahkan ada tempat penyimpanan sepeda di tempat tersebut yang dibiarkan kosong dan tidak ada sepeda satupun. Menurut Heru, pengembangan tersebut kurang ada manfaatnya, bahkan dirasa terlalu buang-buang anggaran. Pasalnya orang-orang banyak yang belum mengetahui tentang tugu tersebut, untuk apa manfaatnya dan juga apakah tugu tersebut itu merupakan tugu sepeda. Karena dari bentuknya, tugu tersebut hanya menggambarkan tugu yang berbentuk bulat dan dengan beberapa bulatan yang baru di dalamnya terdapat beberapa gambar seperti ring sepeda, kemudian ada rantai sepeda dan lain sebagainya. Bagi Heru, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan masyarakat lain seperti di panti asuhan, kegiatan dan juga kegiatan sosial lainnya. Dan selain Heru juga ada beberapa kami juga mewawancarai beberapa orang di sekitar kawasan tersebut, terutama yang bekerja di kawasan Jenderal Sudirman. Bahwasannya memang ada 3 orang, yakni Davi, Ronggo, dan juga Jamal. Di mana ketiga pemuda tersebut mengaku baru mengetahui adanya tugu tersebut. Pasalnya selama berbulan-bulan, tugu tersebut hanya ditutupi terpal dan ditutup kayu yang tinggi sehingga tidak tahu akan dibuat apa. Begitu pula dengan warga sekitar, bahwasannya mereka hanya mengetahui tugu tersebut tiba-tiba saja sudah dibuka karena pada saat sebelumnya dilapisi oleh terpal dan ada barikade yang mana barikade tersebut menutupi tugu-tugu tersebut. Dan juga meski begitu juga mereka bertiga kompak menyebutkan bahwasannya tidak tahu detail apa tugu tersebut, detail-detail dan juga lain-lainnya tentang tugu tersebut. Karena mereka melihat bahwasannya tugu tersebut tidak menyerupai sepeda sama sekali. Padahal sebelumnya warta kota juga memberitakan bahwasannya Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 Ahmad Riza Patria mengatakan pembangunan tugu sepeda tersebut memakan biaya senilai 800 juta rupiah. Hal itu disampaikannya pada saat diwawancara di Balai Kota DKI Jakarta 8 April 2021 silam. Angka tersebut, kata Ariza, masuk ke dalam anggaran pembuatan jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman Tamrin oleh pihak swasta sebesar 28 miliar. Demikian Mei dari Jakarta Pusat melaporkan. Terima kasih rekan Nuriatul atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pengemudi ojek online. Berikut tayangan untuk Anda. Ini Bapak tadi tahu tidak kalau misalkan di sini itu namanya tugu sepeda? Nggak tahu ini. Bapak sering di sini setiap hari? Sering, tapi nggak tahu kalau ini tugu sepeda. Oh gitu. Biasanya aktivitas apa aja Pak yang ada di sini Pak, sekitar sini? Kosong. Cuman buat lalu lalang atau bagaimana? Cuma lalu lalang orang aja, cuman diliatin begitu aja. Oh, tapi apakah karena ini tugu sepeda, apakah memang ada aktivitas sepeda setiap harinya? Nggak ada. Paling minggu, Car Free Day kali ada kali. Oh ya, tapi untuk tempat-tempat sepeda di sini tidak ada sepeda? Nggak ada sepeda, itu nggak berguna juga. Oke, Bapak, berarti ini setiap hari Bapak nongkrong di sini dari jam berapa sampai jam berapa Pak biasanya? Ya dari siang sampai sore lah. Oke, gitu ya. Bella Al-Mutakin, seorang wira swasta di Kelurahan Bandar Agung, Kota Lahat, tak menyangka berawal dari hobi kini menjadi usaha yang digelutinya. Saat memasuki rumahnya, deretan tanaman kaktus beraneka jenis memadati teras rumah. Usaha itu bermula dari kegemarannya memelihara tanaman sejak tahun 2017. Ia pun mencoba memanfaatkan aplikasi media sosial Facebook untuk memasarkan kaktusnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos Edi Amin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Edi. Baik, ini dapat kami sampaikan
Bella warga Kabupaten Lahat ini awalnya tidak menyangka kehobiannya menanam berbagai jenis tanaman, salah satunya kaktus, mendapat barokah ya, karena awalnya dia cuma coba-coba nanam, memang hobi menanam, kemudian dia kemudian konsen pada tanaman kaktus, yang kemudian tanaman-tanaman yang ia tanam tersebut mendapat daya tarik oleh masyarakat, sehingga awalnya hanya tetangga-tetangganya saja tertarik untuk membeli kaktus yang ditanam oleh Bella. Namun kemudian kaktus yang ditanam Bella ini kemudian menyebar khususnya di Kabupaten Lahat, sehingga saat ini si Bella ini mempunyai pesanan-pesanan termasuk dari luar Kabupaten Lahat seperti Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, dan beberapa di antaranya dari luar Sumatera Selatan. Banyaknya pesanan ini tentu tidak lepas dari kaktus yang ditanam oleh atau yang dirawat oleh Bella ini sangat menarik ya, terutama yang dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman di hiasan di dalam rumah. Dan saat ini menurut Bella dia setiap harinya hampir disibukkan untuk mengirimkan pesanan-pesanan kaktus yang dipesan oleh warga, baik itu dari warga masyarakat Kabupaten Lahat maupun dari Kabupaten Lahat. Untuk harga sendiri sangat bervariasi. Kaktus yang ditanam oleh Bella ini mulai kisaran harga terendah dari harga 75.000 hingga harga 150.000. Menurut Bella, tanaman kaktus sendiri mempunyai daya tarik yang cukup menarik ya. Samping itu katanya tanaman ini cukup rewel atau sangat mudah untuk dipelihara, cukup dengan kita rajin menanam, cukup dengan kita menyiram secara rutin setiap harinya. Banyaknya pesanan membuat Bella sendiri saat ini lebih konsen atau lebih fokus mengembangkan tanaman kaktus. Kaktusnya di rumah, dan di hampir seluruh penjuru rumahnya saat ini dipenuhi oleh tanaman kaktus. Baginya ini merupakan potensi ekonomi pendapatan bagi dirinya, terlebih di saat sekarang ini masih terdampak pandemi COVID-19, dan hampir setiap harinya dia harus hampir setiap harinya si Bella ini mengirimkan 10-20 kaktus kepada pemesan yang memesannya, baik itu dari Kabupaten Lahat maupun dari luar Kabupaten Lahat. Demikian Mei, kami kabarkan dari Lahat, Sumatera Selatan. Terima kasih rekan Edi Amin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bella Almutakin. Berikut tayangan untuk Anda. Tanaman, kalau tanaman di sini lebih tanaman art basket mungkin, tanaman kaktus lebih ke di sana mungkin untuk penjualan. Yang 5 teratas boleh disebutkan Mas? Untuk tanaman apa? Kaktus dulu. Kaktus mungkin kalau 5 teratas ya, kaktus sukulen. Kalau kaktus mungkin dari jenis gimno. Tapi dari gimno tadi banyak pengembangan untuk variasi mutasi biasanya. Tapi masih gimno keluarganya. Lebih dari sana kalau untuk ini. Oke, kalau 5 teratas tidak tahu, soalnya beda-beda. Soal kalau sukulen? Sukulen hampir rata mungkin ya. Kalau kecuali dia mutasi genetik lah yang mahal. Itu jenis sukulen. Kalau tanaman air? Tanaman air sekarang kalau di Polia anubias mungkin masih. Anubias. Masih yang teratas atau jenis-jenis yang masih jarang lah. Dan SMA Negeri 1 Karangintan memiliki 9 pasang siswa kembar yang tengah menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Uniknya lagi, 9 siswa kembar di SMA Negeri 1 Karangintan itu hari lahirnya sama, hanya berbeda beberapa menit saja. Meski begitu, 18 siswa SMA Negeri 1 Karangintan itu memiliki bakat dan kemauan yang tidak sama dalam kegiatan di sekolah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Muhtar Wahid, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Muhtar. Baik rekan Mai, perlu kami sampaikan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Benar ya, ada keunikan di salah satu sekolah SMA Negeri 1 Karangintan. Sejumlah siswanya ada sekitar 9 pasang. Itu identik ya, mereka kembar identik. Selain wajah hampir mirip, juga suara juga hampir mirip. Dari 9 pasang itu, 5 diantaranya adalah kembar perempuan, 3 kembar laki-laki, dan 1 kembar
laki perempuan, maksudnya kalau warga lokal menyebutnya kembar pengantin gitu. Nah, ini dikenalkan oleh kepala sekolahnya karena mereka awalnya ya bingung untuk menentukan bagaimana siswa mereka ini. Setelah mereka kumpulkan ternyata jumlahnya ada 9 pasang. Nah, dari 9 pasang itu 4 pasang diantaranya adalah senior ya, ada yang dari kelas 11 dan kelas 12, selebihnya adalah kelas 10 yang mereka ini merupakan peserta di sekolah tersebut, Mai. Nah, oleh gurunya ini dikumpulkan kemudian dibikinkan video, ternyata viral, Mai, video itu. Akhirnya kita Banjarmasin Pos mencoba mencek kebenaran informasi tersebut. Ternyata memang mereka benar dan mereka ternyata adalah siswa-siswa yang memiliki bakat dan minat. Prestasi mereka juga luar biasa. Rata-rata mereka yang dikirim oleh sekolah mereka di SMA 1 Karangintan untuk tampil di acara-acara pemerintahan. Dan terakhir kemarin sekolah inilah yang terlibat aktif memeriahkan MTQ ke-29 tingkat nasional yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan demikian Mel, laporan Muhtar Wahid dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih rekan Muhtar atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Karangintan. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, terima kasih. Kita merasa kagum ya Pak ya, sekaligus juga bangga karena keunikan ini sepertinya sangat langka. Kalau di sekolah itu ada kembar 2, 3, itu mungkin sudah biasa. Tetapi ini kan sampai 9 pasang dan itu juga membuat kami merasa merasa ada suatu keunikan tersendiri begitu kan. Apalagi dengan ada anak kembar ini, guru-guru pun sempat kebingungan membedakan mereka karena antara wajah dan suara itu hampir mirip ya. Nah, jadi banyak kembar identik. Walaupun dari 9 pasang itu ada kembar pengantin juga, kemudian ada juga yang tidak begitu identik. Tapi kami bersyukur karena ini anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan ini adalah merupakan bukti bahwa anak-anak itu walaupun kembar, mereka ternyata tetap memiliki karakter-karakter juga yang berbeda. Moda transportasi sepeda listrik yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah Kota Bogor banyak dikeluhkan warga, mulai soal penggunaannya yang kerap mengganggu jalur motor hingga penempatan sepeda yang mengganggu pedestrian. Bahkan keluhan warga Kota Bogor yang merasa terganggu hingga viral di media sosial Twitter. Beragam cuitan mengenai penempatan sepeda ini disuarakan oleh para warganet yang merasa risih dengan hadirnya sepeda listrik ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami jelaskan bahwasannya sepeda listrik di Kota Bogor yang diketahui baru beberapa waktu lalu diluncurkan oleh pemerintah Kota Bogor bersama PT BIM ini mendapatkan sorotan dari publik. Bukan soal spesifikasinya, namun publik mempertanyakan soal tempat parkir dari sepeda listrik tersebut. Dan berdasarkan hasil pantauan kami, memang di sepanjang jalur Kota Bogor terdapat beberapa tempat mangkal sepeda listrik yang dimana dari seluruh tempat mangkal sepeda listrik tersebut memang kerap menghalangi jalur pejalan kaki. Pun beberapa waktu lalu sepeda listrik ini justru mengaspal di jalur umum yang memang sedianya bukan bisa digunakan oleh sepeda listrik itu sendiri. Dan atas hal tersebut masyarakat mulai menyoroti dan mulai mengkritik sepeda listrik yang beberapa waktu lalu resmi
diluncurkan oleh pemerintah Kota Bogor dengan meluncurkan sekitar 660 sepeda listrik yang ada di Kota Bogor. Lalu menanggapi hal ini, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto kemarin mengatakan bahwasanya sudah melakukan evaluasi bersama dengan PT BIM selaku pengelola sepeda listrik. Dalam hasil evaluasi tersebut, Bima Arya menyoroti yang pertama soal keluhan warga terkait tempat parkir yang kerap mengganggu jalur pejalan kaki masyarakat Kota Bogor. Yang kemudian Bima Arya secara tegas meminta untuk pihak pengelola dalam hal ini PT BIM untuk segera menindak lanjuti tempat titik-titik parkir sepeda listrik yang ada di Kota Bogor. Dan pihak pemerintah Kota Bogor pun memberikan tenggat waktu sekitar 1 minggu untuk pihak pengelola untuk melakukan hasil evaluasi yang telah dibahas bersama pemerintah Kota Bogor. Namun ketika kami singgung soal adanya sepeda listrik yang menggunakan jalan raya kendaraan roda 2 maupun roda 4, Bima Arya pun tidak menampik bahwasannya di Kota Bogor jalur sepeda itu sangat terbatas. Namun dirinya mengklaim bahwa sampai saat ini setelah resmi diluncurkan bahwa tidak adanya laporan kecelakaan, bahkan antusias warga masyarakat Kota Bogor menggunakan sepeda listrik ini cukup tinggi. Terhitung pada weekend minggu lalu, menurut catatan dari Bima Arya, sekitar 900 masyarakat Kota Bogor mengakses ataupun menggunakan sepeda listrik ini. Dan dirinya pun menyinggung soal pemahaman dari warga Kota Bogor yang hendak menggunakan sepeda listrik. Dan atas hal tersebut, dalam evaluasi yang sudah kami sebutkan tadi, pemerintah Kota Bogor meminta PT BIM terus mensosialisasikan penggunaan sepeda listrik yang perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, itu mode transportasi ini bisa disewakan dengan menggunakan aplikasi dan tarif sebesar Rp50.000. Begitu, Mei, laporan yang bisa kami sampaikan terkait sepeda listrik di Kota Bogor yang banyak dikeluhkan oleh warga. Terima kasih rekan Rahmat Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Sirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia.
Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di Kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi, dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribun News Live Update tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah
pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyerutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Rabu 26 Oktober 2022. Dalam beberapa waktu ke depan, ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya, Yasi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Kaisang Pangarep mendapat permintaan untuk menjadi calon Ketua Umum PSSI. Permintaan tersebut muncul setelah Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mendapat kritik pedas dari pecinta sepak bola Indonesia. Kaisang kemudian kembali mengunggah cuitan yang bersinggungan dengan wacana menjadi calon Ketua Umum PSSI. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya Samudra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Adi Surya untuk laporannya. Ya baik, rekan Jesse, selamat siang untuk Tribun sekalian. Saya Adi Surya Samudra dari Tribun Solo akan melaporkan terkait reaksi dari Kaisang terkait dengan permintaan dari warganet atau untuk dirinya bisa menjadi ketum PSSI. Dan seperti yang diketahui, Kaisang selaku dirut Persis Solo sempat membuat tweet yang mengatakan atau merespon terkait
pernyataan dari salah satu exco PSSI yakni Ahmad Riyad terkait desakan dari KLB. Dan dari tweetannya itu Kaisang sempat menyoroti bahwa dirinya ingin mendorong adanya KLB. Dan dari situ kemudian muncul permintaan dari warganet bila Kaisang maju sebagai ketum PSSI. Menanggapi itu sendiri, Kaisang saat ini tidak berpikiran untuk menjadi ketum PSSI. Dia malah berujar bahwa dirinya ingin fokus untuk prosesi pernikahannya. Selain juga dia juga apabila sudah selesai dengan prosesi pernikahan, dia juga ingin fokus untuk mendapatkan momongan. Dan selain itu juga bila menilik statuta PSSI sendiri, Kaisang belum memenuhi sejumlah syarat apabila ingin maju menjadi ketum PSSI. Dan salah satunya adalah berkaitan dengan usia. Kaisang sendiri diketahui saat ini masih berusia 27 tahun, sementara di statuta PSSI itu menyebut bahwa calon ketum PSSI minimal itu adalah 30 tahun. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Jesse. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Surya Samodra. Silahkan bertugas kembali. Pemain bulu tangkis junior Indonesia Ardini Cantika Putri berhasil meraih juara pada turnamen Denmark Open Junior U17 2022. Dalam kejuaraan bulu tangkis internasional yang berlangsung di Odense, Denmark, Ardini berhasil meraih gelar juara pada nomor tunggal putri kelompok umur di bawah 17 tahun. Ardini tampil luar biasa, semangat juara dan mental yang kuat mampu ditunjukkan gadis berusia 16 tahun itu saat menghadapi pemain Denmark di hadapan pendukung lawan. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Gilbert Samsandro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Gilbert untuk laporannya. Ya, Yesi, pemain bulu tangkis di Indonesia Ardini Cantika Putri berhasil meraih juara pada turnamen Denmark Open Junior U17 2022. Dalam kejuaraan bulu tangkis internasional yang berlangsung di Odense, Denmark, Ardini berhasil meraih gelar juara pada nomor tunggal putri kelompok umur di bawah 17 tahun. Dalam partai puncak yang berlangsung di Odense Badminton Hall, Ardini tampil luar biasa. Semangat juara dan mental yang kuat mampu ditunjukkan gadis berusia 16 tahun itu saat menghadapi pemain Denmark di hadapan pendukung lawan. Pasalnya, Ardini sempat tertinggal pada game pertama pada laga puncak tersebut. Namun Ardini sukses mengalahkan mentor rumah Mavis Kovic lewat pertarungan 3 game 17-21, 21-19, 21-18. Selain Ardini, Ardini juga mampu meraih kemenangan pada partai semifinal, di mana pada partai semifinal Ardini sempat melawan tim dari tuan rumah juga, yaitu asal Denmark, yaitu Julie Da Costa Carlsen. Namun gadis usia 16 tahun itu sempat kalah dengan skor 19-21 di game pertama, tapi ya untuk bisa kembali bangkit dan merebut tiket babak final dengan kemenangan 2-1-5 dan 2-1-12 pada 2 game selanjutnya. Kemudian Yesi, selain Ardini terdapat 30 pemain bulu tangkis masa Indonesia lainnya yang turut berlaga kejuaraan Denmark Open Junior U17 2022. 3 pemain tersebut adalah Jevian Sinara, PJ Ayomi, Muhammad Ibrahim Novik, dan Safa Alia Ramadhani dengan didampingi sang pelatih Yuan Kartika Putri. Ardini, Jevian, Ibrahim Novik, dan Safa merupakan pemain binaan pengurus kota atau Pengkot Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Jakarta Selatan. Perjuangan mereka dalam berlaga di kejuaraan yang berlangsung sejak Kamis 20 Oktober hingga Minggu 23 Oktober 2022 itu didukung penuh oleh perusahaan Pulau Intan. Kesuksesan tim bulu tangkis junior tersebut mendapat prestasi tinggi saat kembali pulang ke Indonesia pada Selasa 25 Oktober 2022 sore kemarin. Dari pantauan, Ardini dan kawan-kawan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kepulangan mereka ke tanah air disambut langsung oleh Presiden Direktur Pulau Intan Agustinus Sejanto dan Pengkot PBSI Jakarta Selatan Kurniahu Gideon, pengurus teras lainnya, dan juga pihak keluarga dari para atlet. Pahlawan muda Indonesia tersebut disambut dengan hangat saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan diberikan pengaluman bunga sebagai bentuk selamat atas keberhasilan yang diraih.
sang juara Ardini Cantika Putri pun meluapkan rasa bangga atas keberhasilannya menjadi penguasa bulu tangkis usia 17 tahun di Eropa. Setelah perjuangannya di dunia bulu tangkis yang telah ditekuni sejak duduk di bangku sekolah dasar tersebut, berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Selain itu, Cika Sapanakerta Ardini juga mengatakan bahwasanya keberhasilan dirinya meraih juara di Denmark Open U17 2022 tidak lepas dari dukungan keluarga, terutama ayah dan ibunya. Kerja keras, latihan, dan fokus dalam menekuni dunia bulu tangkis yang dilakukan Ardini sejak kelas 1 sekolah dasar akhirnya tidak sia-sia. Cika mulai menyukai dan berlatih bulu tangkis sejak duduk di bangku kelas 1 SD. Awal mula gadis cantik itu tertarik dengan bulu tangkis ialah saat melihat ayahnya bermain di lapangan depan rumah mereka. Sejak saat itu Cika mulai belajar dasar-dasar olahraga bulu tangkis hingga akhirnya saat kelas 3 SD ayahnya masukkan Cika ke klub bulu tangkis yang berada di bawah naungan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Jakarta Selatan. Kini Ardini Cantika Putri berhasil menorehkan sejarah manis dengan mengharumkan Indonesia di kancah internasional di usianya yang masih muda. Ayah Ardini, Wibitul Hardi, juga mengungkapkan rasa kebanggaannya atas keberhasilan putri tersebut. Menurutnya, putri tersebut tidak mematok juara saat menjalani turnamen tersebut. Namun hingga akhirnya Ardini Cantika Putri berhasil meraih podium tertinggi di kejuaraan Denmark Open U17 2020 Junior. Ardini sendiri mengatakan ke depan setelah keberhasilannya menjadi juara di Denmark Open Junior 2022 menjadi titik awal bagi dirinya untuk terus melakukan debutnya di dunia bulu tangkis. Ardini sendiri mengaku memiliki cita-cita untuk dapat bergabung ke pelatihan nasional PBSI yang berada di yang mana nantinya akan menjadi pemain tim nasional Indonesia dalam mewakili pertandingan turnamen olahraga bulu tangkis ke depannya. Dan Ardini mengharapkan kemenangan dan usahanya tersebut dapat terus berlanjut hingga dirinya bisa sukses mengharumkan nama Indonesia di tingkat senior pada kejuaraan bulu tangkis dunia. Demikian yang saya sampaikan. Baik, terima kasih atas laporannya Gilbert Semsandro. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Ardini Cantika Putri selaku pemain bulu tangkis junior Indonesia dan Wakil Presiden Direktur Pulau Intan Agustinus Setianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Kan sudah dari lama ya persiapannya ya. Ya terharu juga bisa menang, senang ya pastinya. Udah nyangka aja bisa menang di Denmark. Yang dipersiapkan menjelang kompetisi ini seperti apa? Ini sih kayak tekniknya dibagus-bagusin lagi, terus sama fisiknya tambahan sendiri, sama makanan yang dijaga tidurnya yang teratur. Oke, ini pengalaman pertama kamu atau memang sebelumnya sudah Pengalaman pertama. Di babak final kan lawan pemain Denmark ya, main 3 game ya. Itu kunci kemenangan apa sih? Ya, oke. Next. Kemenangan ini dipersiapkan buat siapa nih khususnya? Khususnya buat keluarga, buat yang sponsorin Intan, terus Om Kun, PBSI Jaksel ya kan, yang udah sponsorin sama semua warga Indonesia. Oke, next. Ya pada prinsipnya sih kita coba untuk ya boleh dikatakan studi banding antara pelatihan dan kepelatihan daripada atlet-atlet kita, ya terutama di Jakarta Selatan ini dengan yang di mancanegara. Mengapa demikian? Biasanya atlet-atlet kita ini cukup terpandang dan masih cukup bisa menguasai pada saat umur under 17. Tetapi setelah lewat itu, semua atlet-atlet kita ini tertinggal dengan negara-negara maju baik di Eropa, ya kan, bahkan di Asia pun kita tertinggal. Nah, ini adalah suatu mungkin perenungan, diskusi
atau pembelajaran buat kita semua bagaimana mengentaskan setelah under 17 tahun ini kita masih bisa juara. Apakah selanjutnya contohnya Cika tadi bisa menjadi nomor 1 saat ini. Tim gabungan Aremania (TGA) menyesalkan lambannya proses penyidikan tragedi Kanjuruhan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara TGA, Toto Kacong, saat menyampaikan pers rilis pada Selasa 25 Oktober 2022. Aremania juga menyesalkan bahwa sampai saat ini hanya ada 6 tersangka yang ditetapkan. Untuk laporan selanjutnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Rifki Edgar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rifki untuk laporannya. Baik Jesse, baik Tribuners, bisa kami sampaikan bahwasanya tim gabungan Aremania pada Selasa kemarin sempat menggelar konferensi pers atau press release di hadapan awak media, di mana konferensi pers ini digelar menindaklanjuti setelah Polri menahan 6 tersangka atas tragedi Kanjuruhan ini. Akan tetapi dari penetapan 6 tersangka tersebut ada beberapa poin yang disampaikan oleh rekan-rekan dari tim gabungan Aremania ini, di mana kami merangkum ada 4 poin yang mereka sampaikan. Poin yang pertama, mereka menyesalkan lambannya proses penyidikan kasus tragedi Kanjuruhan karena hingga saat ini hanya ada 6 tersangka, padahal menurut mereka berdasarkan bukti-bukti yang ada, terutama di bukti-bukti video saat kejadian tragedi Kanjuruhan berlangsung, cukup banyak sekali yang bisa untuk dijadikan bukti-bukti untuk penetapan tersangka ini. Kemudian untuk poin yang kedua, mereka meminta kepada Kapolri dengan programnya agar lebih serius untuk mengawasi penegakan hukum pada proses yang berjalan. Serta mereka juga meminta agar Polri membersihkan dari konflik-konflik internal yang justru merugikan para pencari keadilan ini. Dan kemudian selain dari Toto Kacong itu tadi yang menyampaikan dari perwakilan dari tim gabungan Aremania, ada juga dari tim hukum dari gabungan Aremania ini yang disampaikan oleh Anjar Arwan, di mana dia menyampaikan lambannya proses penahanan para tersangka ini yang dapat mengkhawatirkan atau dapat dikhawatirkan dapat memberi kesempatan bagi para tersangka untuk menghilangkan barang bukti atau setidaknya mempengaruhi keterangan saksi-saksi, bahkan mempengaruhi pandangan penyidik dalam menentukan arah proses penyidikan tersebut berlangsung. Terus di poin yang terakhir, ketiga dari 6 tersangka tersebut, ketiganya merupakan anggota dari kepolisian, dan Aremania menyampaikan bahwasanya 3 anggota Polri ini adalah perwira pertama dan perwira menengah yang saat ini masih aktif. Meskipun demikian, saat ini mereka tidak memiliki jabatan komando, tapi hierarki atau kepangkatan yang masih melekat padanya berdampak pada objektivitas penyidik dan saksi dari Polri dalam mengungkap perkara ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan konferensi pers dari teman-teman tim gabungan Aremania. Baik, terima kasih atas laporannya Rifki Edgar. Silahkan bertugas kembali. Kita beralih ke berita jadwal French Open 2022. Rabu 26 Oktober 2022 yang akan menampilkan beberapa wakil Indonesia di babak 32 besar. Sesuai jadwal French Open 2022 hari ini, total ada 7 wakil Indonesia yang akan tampil. Jadwal French Open 2022 sektor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan melawan pasangan India, M.R. Arjun Dhruv Kapila. Sementara Marcus Gideon Kevin Sanjaya atau sering disapa Minions akan menghadapi Lu Qingyao Yang Pohan Taiwan. French Open 2022 lainnya sektor tunggal putra,
Cesar Hiren Rustavito akan menghadapi tunggal putra terbaik Malaysia, Lee Zijia. Menghadapi Lee Zijia jelas bukan perkara mudah. Apalagi di ajang sebelumnya, Lee Zijia juga memperoleh hasil yang cukup baik. Pastinya Cesar Hiren juga ingin mengakui jejak Jonathan Christie yang sudah memastikan langkah ke babak 16 besar French Open 2022. Berikut adalah jadwal French Open 2022 babak 32 besar Rabu 26 Oktober 2022. Pukul 15:40 waktu Indonesia Barat, Lee Zijia versus Cesar Hiren Rustavito. Pukul 16:20 waktu Indonesia Barat, Fajar Alfian Rian Ardianto versus MR Arjun Dhruv Kapila. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, Rehan Novalkus Haryanto, Lisa Ayu Kusumawati versus Goh Sun Huat Lai Zevon Jemi. Pukul 17:40 waktu Indonesia Barat, Anthony Sinisuka Ginting versus Samer Verma. Pukul 18:20 waktu Indonesia Barat, Bagas Maulana Muhammad Soibul Fikri versus Tan Kian Meng Tan Wei Kiong. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, Margus Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo versus Lu Ching Yao Yang Pohan. Rinov Rivaldi Pita Haning Tias Mentari versus Kim Won Hu Jong Naen. Pada laga French Open 2022, Gregoria Mariska Tunjung sebagai salah satu wakil tunggal putri Indonesia harus terhenti di babak pertama. Selasa 25 Oktober 2022, French Open 2022, Gregoria Mariska takluk dari Beiwen Zhang melalui rubber game 21-13, 18-21, 18-21. Gregoria harus merelakan tiket babak kedua yang telah direbut oleh wakil Amerika Serikat tersebut selama 53 menit. Sejatinya Gregoria mengaku tidak memiliki kendala berarti saat melakoni laga perdana French Open 2022 tersebut. Masalahnya justru hadir dari keinginan menang yang sangat tinggi yang akhirnya menjadi bumerang tersendiri bagi Gregoria. Keinginan untuk menang yang terlalu tinggi tersebut justru membuat Gregoria tertekan dan bermain jauh seperti apa yang diharapkan. Padahal Gregoria sama sekali tidak merasa grogi. Hanya saja keinginan terlalu tinggi tersebutlah yang membuatnya tidak bisa memanage hal itu dengan baik. Jelas kekecewaanlah yang dirasakan oleh Gregoria Mariska Tunjung. Ia kecewa dari penampilan maupun hasil yang ia raih. Dengan hasil tersebut, Beiwen Zhang berhasil menyamakan rekor pertemuan dengan Gregoria menjadi imbang 2-2. Sebelumnya, kedua pebulu tangkis tersebut terakhir bertemu di babak pertama China Open 2019. Pada saat itu, Gregoria sukses menjadi pemenang setelah mengalahkan Zhang juga melalui drama rubber game. Pada turnamen French Open 2022, Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti selaku wakil Indonesia sektor ganda putri harus pulang lebih awal. Babak pertama French Open 2022 Selasa 25 Oktober 2022, ganda putri unggulan nomor 7 tersebut harus takluk dari wakil Malaysia, Perlitan Tinah Muru Litaran. Apriani Fadia kalah secara rubber game yang memakan waktu hingga 74 menit dengan poin 20-22, 21-19, 7-21. Apriani Fadia pun mengakui bahwa mereka sempat kehilangan fokus dan seringkali membuang peluang. Sebenarnya Apriani Fadia mengklaim telah mengetahui pola permainan lawan, tetapi nyatanya justru malah banyak kehilangan poin. Apriani Fadia secara tidak sadar saat memimpin atau mendominasi permainan telah terjadi hal yang berbeda, hingga membuat mereka bermain lepas dan permainan yang cukup ramai tersebut membuatnya tidak sadar dengan adanya perubahan tersebut. Hal-hal itulah yang membuat Apriani Fadia di akhir-akhir permainan
kehilangan fokus dan kurang dalam penyelesaian peluang. Sebagai informasi saja, selain Apriani Fadia, kekalahan di laga hari pertama French Open 2022 juga menghampiri 3 wakil dari Indonesia lainnya. Mereka adalah Gregoria Mariska Tunjung, tunggal putri, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, ganda putra, Chico Aura Dwi Wardoyo, tunggal putra. French Open 2022, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan sebagai salah satu perwakilan ganda putra Indonesia harus kembali terhenti di babak awal Selasa 25 Oktober 2022. Kalah 2 game langsung di babak awal French Open 2022, Ahsan Hendra hanya mendapatkan poin 16-21 dan 21-23 dari ganda putra Taipei, Li Jiehui Yang Poswan. Hal itu merupakan kekalahan kedua dari pasangan berjuluk Daddies tersebut pada 2 tur Eropa yang telah dilakoni. Pada ajang sebelumnya, Ahsan Hendra takluk di babak kedua setelah dipaksa menyerah 2 game langsung dari ganda Taipei lainnya, Lu Qingyao Yang Pohan. Ahsan Hendra pun mengakui bahwa performa yang ditampilkan pada 2 turnamen tersebut tidak begitu baik. Laga yang berlangsung di Stade Pierre de Coubertin, Ahsan Hendra yang menjadi unggulan nomor 3 yang harus takluk dengan waktu 34 menit saja. Menurut Ahsan, ganda putra Taipei tersebut memiliki pola permainan yang apik dan pertahanan yang sulit untuk ditembus. Serangan lawan selalu bisa tembus, tapi sebaliknya pertahanan Ahsan Hendra kurang solid, sehingga setiap Ahsan Hendra diserang akan merasa kesulitan dan permainan lawan juga tidak gampang mati. Pada ajang French Open 2022, sektor ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi berhasil melaju ke babak kedua. Di babak pertama French Open 2022 Selasa 25 Oktober 2022, Anna Tiwi berhasil mengalahkan wakil Jerman Stine Kuisberg dan Emma Mosinski. Ajang French Open 2022 digelar di Stade Pierre de Coubertin dan Anna Tiwi berhasil menang dalam waktu 61 menit dengan hasil akhir 18-21, 21-9, dan 21-13. Pada laga tersebut, Anna Tiwi pun menyoroti beberapa poin penting, termasuk kunci kemenangan mereka dari ganda putri Jerman. Kunci kemenangan Anna Tiwi adalah bermain lebih taktis dan tidak terlalu kencang, dengan mengkontrol tempo bermain dengan variasi. Menurut Anna Tiwi, adaptasi dengan kondisi lapangan tidak ada kesulitan. Hanya saja shuttlecock terasa berat saat bermain rally. Walaupun demikian, Anna Tiwi mengakui bahwa pada game pertama mereka masih belum bisa mengembangkan permainan hingga harus menerima kekalahan. Dan melalui perubahan strategi di game kedua, barulah Anna Tiwi bisa mengkontrol jalannya pertandingan. Pada laga selanjutnya di babak kedua French Open 2022, Anna Tiwi akan mengemban misi balas dendam ketika menghadapi Perlitan Tinah Mura Litaran. Asalnya, ganda putri Malaysia itu mengalahkan ganda putri Indonesia lainnya, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti di babak pertama. Kita beralih ke pertandingan bola. Pada pertandingan Liga Champions 2022-2023, Ajax Amsterdam wajib mengalahkan Liverpool saat kedua tim bertemu di Johan Cruyff Arena. Liga Champions 2022-2023 pekan kelima penyisihan grup A sendiri akan digelar pada Kamis 27 Oktober 2022 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Duel Liga Champions dini hari nanti juga akan terasa seperti ujian besar bagi pelatih Ajax, Alfred Schreuder. Maksud kami Alfred Schreuder. Schreuder dituntut untuk terus membuktikan bahwa ia adalah pengganti yang layak untuk pelatih sebelumnya, Erik ten Hag. Sebelumnya, Schreuder
hanya memiliki periode singkat dengan FC Twente, Hoffenheim, dan klub Brugge sebagai manajer. Tidak diragukan lagi jika Ajax berhasil mengalahkan Liverpool akan membuat hasil paling signifikan di klub. Tetapi hal itu juga menjadi ujian paling berat bagi Ajax. Pasalnya Liverpool baru saja dipermalukan tim degradasi Nottingham Forest 1-0. Pelatih Jurgen Klopp pastinya akan menuntut respon langsung dari pemain terkait kekalahan tersebut. Respon tersebut pastinya adalah untuk wajib mengalahkan Ajax untuk memastikan lolos ke 16 besar. Sehingga pada pertandingan di hari nanti, kedua tim yang akan bertanding memiliki misi untuk wajib menang. Pada laga Liga Champions 2022-2023 tersebut, hanya itu satu-satunya cara untuk menjaga asa agar Ajax tetap berada di jalur Liga Champions. Ajax berhasil mengalahkan Rangers 4-0 dalam pertandingan pembuka. Ajax tampaknya memiliki peluang bagus untuk mencapai babak sistem gugur pada musim ini. Tetapi hasil 3 kekalahan beruntun membuat Ajax terpaut 6 poin dari Liverpool dengan 2 laga tersisa. Itu berarti Ajax harus mengalahkan juara Liga Champions 2018-2019 tersebut dan berharap Napoli melakukan hal yang sama. Napoli juga harus bisa menggebuk Manchester United pada matchday terakhir jika mereka ingin melaju ke babak selanjutnya. Sehingga sangat menarik untuk dinantikan pertemuan dari kedua klub yang sama-sama mengusung misi kemenangan di Liga Champions 2022-2023. Pada laga Liga Champions 2022-2023, Romelu Lukaku siap tampil kembali saat Inter Milan menjamu Viktoria Plzen. Pekan kelima Liga Champions Grup C akan digelar di Stadion Giuseppe Meazza Rabu 26 Oktober 2022 pukul 23:45 malam waktu Indonesia Barat. Inter Milan harus mendapatkan hasil kemenangan atas Viktoria Plzen demi bisa lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Dari Chelsea, Romelu Lukaku kembali ke Inter Milan pada musim panas lalu. Saat itu Romelu Lukaku hanya tampil di 3 pertandingan karena cedera paha yang membuatnya absen selama 12 pertandingan berturut-turut. Kini Romelu Lukaku kembali berlatih dengan rekan satu tim dan siap beraksi dalam laga krusial penentu nasib Inter Milan di pekan kelima Liga Champions Grup C. Saat Lukaku absen, Edin Dzeko sering diberi tanggung jawab untuk menjadi tandem Lautaro Martinez di lini serang. Edin Dzeko menyumbang 4 gol dalam 15 pertandingan sejak minggu terakhir bulan Agustus. Setelah meraih hasil imbang saat melawan Barcelona 2 minggu lalu, kini Inter Milan hanya berjarak 3 poin dan mengamankan tempat di babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Saat ini Inter Milan di peringkat 2 klasemen sementara Grup C dengan raihan 7 poin dari 4 laga dan hanya terpaut 5 poin dari Bayern Munchen yang ada di puncak. Jika Inter menang malam nanti, mereka akan meraup 10 poin sekalipun Barca bisa menang 2 kali berturut-turut. Tetapi Inter tetap akan lolos karena menang dalam head to head. Mengingat krusialnya laga malam nanti, pelatih Simone Inzaghi sepertinya akan tetap menurunkan skuad yang terkuat. Dan Lukaku bisa menjadi opsi yang diturunkan. Setidaknya dimulai dari bangku cadangan. Sebelum cedera, Lukaku hanya mencetak 1 gol musim ini dan Lukaku akan sangat bersemangat untuk kembali beraksi. Hasratnya pasti berkorban untuk mengibarkan bendera kejayaan setelah sempat meredup di Chelsea. Inter Milan sendiri sedang dalam performa menanjak setelah sempat terseok-seok di awal musim. Dalam 5 laga terakhir, Inter Milan tidak terkalahkan dengan menyapu 4 kemenangan dan 1 kali seri. Inter Milan memiliki rekor mentereng di kancah Eropa dan saat berlaga di Stadion Giuseppe Meazza. Dari 9 kali laga penyisian musim ini, Inter hanya pernah 2 kali kalah di kandang.
masing-masing dari Real Madrid dan Bayern Munchen. Angkernya, kandang Inter Milan menambah keyakinan bahwa mereka bisa menang malam nanti dan lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Liga Champions 2022-2023, Tottenham Hotspur menyambut kedatangan Sporting CP dini hari nanti dengan misi meraih kemenangan. Untuk bisa lolos ke babak 16 besar Liga Champions, Tottenham Hotspur hanya cukup dengan menambah hasil 3 poin. Tottenham Hotspur sekarang duduk di puncak klasemen grup D Liga Champions dengan 7 poin dari 4 laga yang telah dilakoni. Spurs ditempel ketat Marseille di posisi 2 dan Sporting CP di peringkat 3 yang sama-sama mengemas 6 poin. Secara matematis, tim-tim tersebut masih memiliki peluang untuk bisa sama-sama lolos. Tetapi peluang Spurs paling besar, yaitu cukup menambah 3 poin saja. Entah di laga kontra Sporting CP atau Marseille pada 2 November 2022 mendatang, Spurs bisa melenggang dengan skenario terburuk menjadi runner-up. Tetapi terdapat masalah, kinerja Tottenham Hotspur sedang menurun drastis. Untuk pertama kalinya sejak Februari lalu di laga terakhir, Spurs menderita 2 kekalahan beruntun, digebuk Manchester United 0-2 dan 1-2 dari Newcastle United. Hal tersebut tentunya menjadi presiden buruk dan Spurs dituntut untuk segera bangkit guna kembali ke jalur kemenangan. Menurunnya performa Spurs tidak lepas dari cederanya sejumlah pemain pilar, Richarlison, Dejan Kulusevski, dan Japtet Tanganga. Kemungkinan harus rehat sampai akhir tahun. Kabar baiknya adalah Christian Romero dan Pierre-Emile Hojbjerg sudah kembali pulih. Sehingga sang pelatih Antonio Conte besar kemungkinan akan memasang kembali kedua pemain di laga dini hari nanti. Melawan Sporting CP menjadi saat yang tepat bagi skuad Conte untuk mengembalikan marwah Tottenham Hotspur Stadium. Sebagai catatan, Spurs memiliki rekor mentereng di kandang dengan belum pernah main imbang di depan pendukungnya di Liga Champions sejak Maret 2011. Duel pukul 2 dini hari nanti juga akan menjadi ajang untuk balas dendam. Laga di Tottenham Hotspur Stadium ini memang sangat krusial bagi Sporting CP. Jika kalah, maka harapan Sporting lolos bisa kandas jika di saat bersamaan Marseille mengalahkan Frankfurt. Bahkan jika pun Sporting menang di hari nanti, mereka harus berusaha untuk tidak kalah di laga terakhir kalah kontra Frankfurt untuk menggaransi posisi di 2 besar. Sehingga sangat layak untuk dinanti perjuangan dari kedua tim untuk bisa menjaga asa lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Pemain sepak bola asal Prancis, Paul Pogba, berasa trauma setelah menjadi korban pemerasan. Imbasnya, Paul Pogba sampai tidak ingin bermain sepak bola lagi gara-gara masalah tersebut. Paul Pogba merasa sedih dan takut akan keselamatan dari anak-anak dan istrinya. Terkait dengan apa yang dialami Paul Pogba, Kejaksaan Paris telah meluncurkan penyelidikan. Rinciannya telah terungkap dari penyelidikan yang diluncurkan kantor Kejaksaan Paris terhadap klaim Paul Pogba bahwa ia adalah target pemerasan. Gelandang Juventus tersebut mengklaim bahwa pria bersenjata senapan menyerangnya di pinggiran Paris pada 19 Maret dan menuntut lebih dari 12 juta euro. Paul Pogba diduga menghadapi geng teror organisir ketika ia kembali ke kampung halamannya Lagny-sur-Marne selama jeda internasional. Pogba mengatakan kepada penyelidik bahwa ia diseret ke sebuah apartemen di mana ia dituduh tidak membantu teman-temannya secara finansial sejak menjadi bintang sepak bola. Anggota geng tersebut diduga adalah teman masa kecil Paul Pogba dan diduga menuntut beberapa uang dan kartu kredit. Bulan lalu, penyelidik mendengar pernyataan Boubacar Kamara, salah satu teman terdekat Pogba. Kamara tinggal di Turin bersama Pogba selama musim pertama tahun 2012, tetapi kemudian kembali ke Prancis karena putranya lahir.
Menurut informasi dari jurnal Du Dempsey, Paul Pogba dalam keadaan syok setelah mengalami kejadian tersebut. Boubacar Kamara mengungkapkan selama interogasi di kantor pusat untuk memerangi kejahatan terorganisir, Kamara bertemu dengan Pogba beberapa jam setelah kejadian dan mengungkapkan agar Paul Pogba tidak berpikir untuk menyerah. Sebagai informasi, laporan di Prancis mengklaim bahwa Pogba berada di bawah perlindungan polisi di Turin, menyusul ancaman dan upaya pemerasan dalam kasus yang juga melibatkan saudaranya, Matias, yang telah ditahan di Prancis. Bintang timnas Argentina, Lionel Messi, berhasil memecahkan rekor milik Cristiano Ronaldo. Messi berhasil pecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak yang dicetak dari luar kotak penalti di Liga Champions. Lionel Messi memecahkan rekor milik Cristiano Ronaldo seusai gol yang ia cetak di laga Paris Saint-Germain versus Maccabi Haifa dalam lanjutan grup H Liga Champions Rabu 26 Oktober dini hari. Rekor tersebut diraih Lionel Messi sejak melakoni debut di Liga Champions pada musim 2004-2005 silam. Rabu 26 Oktober 2022, Lionel Messi sukses mencetak 23 gol dari luar kotak penalti di Liga Champions, sedangkan Cristiano Ronaldo hanya baru mencetak 22 gol dari luar kotak penalti di Liga Champions. Pada menit ke-44, Lionel Messi sukses melesatkan tembakan keras dari luar kotak penalti ke gawang Maccabi Haifa. Mendapat assist dari Kylian Mbappe, Lionel Messi sukses melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Laga tersaji di Stadion Parc des Princes. Lionel Messi sukses menyumbang 2 gol, yaitu pada menit ke-19 dan menit ke-44. Berkat tambahan 2 gol Lionel Messi, PSG menang besar atas Maccabi Haifa dengan skor 7-2. Selain Messi, gol PSG dicetak oleh Neymar, Kylian Mbappe, Carlos Soler, dan gol bunuh diri dari bek Maccabi, Goldberg. Dengan kemenangan tersebut, saat ini PSG menempati posisi puncak grup H Liga Champions 2022-2023 dengan 11 poin. Berikut adalah 5 pemain sepak bola dengan posisi sebagai pemain sayap yang memiliki kemampuan kaki kiri luar biasa di dunia. Sebagian besar pesepak bola di dunia lebih sering mengandalkan kaki kanannya ketimbang kaki kirinya. Tetapi pemain sayap dengan kemampuan kaki kiri rupanya bisa menambah dimensi baru pada serangan di sebuah tim. Lalu siapa saja pemain sayap yang memiliki kemampuan kaki kiri luar biasa di dunia saat ini? Pertama ada Lionel Messi dari klub Paris Saint-Germain. Lionel Messi adalah pesepak bola dengan kekuatan kaki kiri yang luar biasa dalam sejarah sepak bola. Sejauh ini Messi membukukan 20 gol dan mencetak 25 assist dalam 49 penampilan di seluruh kompetisi bersama PSG. Di urutan kedua ada Mohamed Salah dari Liverpool. Mohamed Salah merupakan pesepak bola yang memiliki kecepatan yang baik. Dengan kemampuan kaki kirinya yang luar biasa, Mo Salah tahu bagaimana menemukan ruang kosong dan suka menembak dari semua sudut. Sejauh ini Mo Salah telah mencetak 9 gol dan mencetak 4 assist dalam 16 pertandingan untuk Liverpool musim ini. Ketiga ada Ousmane Dembélé dari Barcelona. Ousmane Dembélé masuk ke dalam daftar pesepak bola yang berposisi sebagai pemain sayap dengan kemampuan kaki kiri yang luar biasa. Dembélé mengaku bahwa dirinya lebih suka menggunakan kaki kiri ketimbang kaki kanannya. Sejauh ini Dembélé tampil dalam 15 pertandingan dan mencatatkan 4 gol dan 7 assist untuk Barcelona musim ini di berbagai kompetisi. Kemudian di urutan keempat ada Bukayo Saka dari Arsenal. Bukayo Saka
sukses tampil luar biasa bersama Arsenal di Liga Inggris musim ini. Pemain muda berkaki kiri tersebut telah memukau penggemar dengan kecepatan, kreativitas, dan kemampuannya untuk mencetak gol. Sejauh ini Bukayo Saka sukses mencetak 4 gol dan 4 assist dalam 11 penampilan Liga Inggris bersama Arsenal. Terakhir ada Leroy Sané dari Bayern Munchen. Leroy Sané dikenal sebagai pesepak bola yang memiliki kecepatan yang baik. Selain itu, ia juga sering mencetak gol penting. Musim ini Sané telah tampil dalam 16 pertandingan untuk Bayern di berbagai kompetisi dengan mencatatkan 10 gol dan 5 assist. Leroy Sané juga tampil luar biasa di Liga Champions, mencetak 4 gol dan membuat 2 assist dalam 4 penampilan. Ivar Jenner, calon pemain naturalisasi untuk Timnas U20 Indonesia, rupanya mengenal dengan ex pemain Timnas Indonesia Irfan Bahdim. Diketahui sebelumnya agen Ivar Jenner adalah Fadi Bahdim yang merupakan kakak dari Irfan Bahdim. Ivar Jenner pun mengaku pernah bersua dengan pemain Persis Solo itu. Ia mengatakan jika tidak salah 2 tahun lalu, Ivar Jenner pernah mendapatkan kaos dari Irfan Bahdim. Uniknya, Ivar Jenner dan Irfan Bahdim memiliki kesamaan, yaitu memiliki hubungan dengan klub Belanda FC Utrecht. Medio 2003 hingga 2007, Irfan pernah menimba ilmu sepak bola di Akademi FC Utrecht dan sempat masuk ke tim senior selama 2007 hingga 2009. Kini Jenner bak meneruskan jejak Irfan Bahdim. Pemain 18 tahun itu masuk Akademi FC Utrecht selama 2016 hingga 2022 dan kini aktif bermain di Jong Utrecht. Jenner memiliki tekad untuk membela timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Ia tampak berambisi tinggi untuk bermain bersama di bawah asuhan Sinteyong di kompetisi tersebut. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yasi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022 kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampai di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub,
melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Pian Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, Nikita Mirzani ditahan. Nikita Mirzani kini menjadi tahanan di Rumah Tahanan Serang, Banten sejak Selasa 25 Oktober 2022 malam. Nikita Mirzani menempati sebuah kamar yang berisi 8 orang tahanan wanita. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Rutan Serang Dodi Naksabani pada Rabu 26 Oktober 2022. Dodi Naksabani menyebutkan bahwa Nikita Mirzani meminta agar ditempatkan di kamar yang berisikan 8 orang. Dalam artian kamar tersebut berisi kapasitas lebih banyak. Dodi Naksabani menyebutkan bahwa tak ada permintaan khusus dari Nikita Mirzani. Seperti diketahui sebelumnya, Nikita Mirzani sempat diproses di Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Dalam video yang beredar di sosial media, tampak Nikita Mirzani berteriak dan marah ketika berada di Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Nikita Mirzani menjalani proses hukum di Rutan Serang terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Berikut wawancara dengan pihak Rutan. Ya. Nih yang mau ditanya apa dulu nih? Ya. Oh, oke. Oke. Bapak dengerin kita aja ya. Sorry ya. Yuk, bismillah. Pak, cakep kabarnya. Udah. Udah, tes.
Udah semua? Dah, ya. Pak Dodi mungkin bisa diceritain tadi malam jam berapa nih kita sampai di Kalapas? Pak Dodi ke kamera. Oke, terima kasih. Jadi Mbak Niki tiba di Rutan Serang jam 9 malam. Kemudian kita melakukan langsung medical check up. Kemudian kita pemeriksaan berkas juga. Dan begitu medical check up, alhamdulillah Mbak Niki ini dalam keadaan sehat. Dan gitu. Alhamdulillah yang Mbak Niki ini luar biasa benar. Jadi teman-teman, sorry. Apa lagi sih? Sorry. Kenapa sih? Ini nggak banyak Mbak. Bumi bocor. Sorry Pak. Gak boleh begitu, ini Dito. SOP-nya gimana sih? Enggak mungkin bisa diulang Pak Dodi. Sejauh ini Mbak Nikita Mirzani ini luar biasa, punya effort yang luar biasa karena sejauh ini di blok wanita udah fun bener. Pagi tadi kami dapat laporan dari petugas wanita yang sudah melakukan sholat berjamaah duha, kemudian dilanjutkan ada kegiatan menyulam, bikin satu kotak tisu, kemudian serat rokok. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi fun aja buat segala. Gitu. Kemarin kan dalam video yang beredar sempat histeris teriak, apakah sekarang sudah lebih tenang atau gimana? Nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Begitu penerimaan kami di dalam, masuk kemudian kami registrasi, baik-baik saja, nggak tahu-tahu aja. Pak, ada yang spesial mungkin ketika dari Indonesia datang ke sini atau semua rata? Dengan semua para napi yang ada di dalam? Iya, kami yakin nih akan ada pertanyaan seperti ini. Jadi kami pastikan dan tolong juga sama-sama kami nggak ada yang spesial untuk Mbak Niki. Sama sekali tidak ada yang spesial. Jadi semua SOP kami jalankan. Ya, yang artinya adalah begitu sampai di sini kami samakan seperti yang lainnya. Dalam hal ini mulai dari pengelolaan seperti biasa, bagaimana penerimaan tahanan, perawatan tahanan, semua kita samakan semua. Dan sebagai informasi, jadi kita hanya punya blok wanita hanya 3 kamar, yang dimana kamarnya itu ada 8 orang, kemudian ada 7 orang, kemudian ada 8 orang. Dan Mbak Niki, mereka malah minta yang 8 orang yang lebih banyak kan. Itu Niki yang meminta. Ya, balik yang minta. Sini aja, udah oke. Kalau tanggapan dari WBP lain gimana Pak? Sejauh ini welcome aja Mbak. Kita semua welcome. Tapi makanya kami bilang ini luar biasa sekali begitu datang. Jadi ya datang-datang santai aja. Pak, sudah ada yang Pak? Sudah ada yang nggak ada, belum ada. Baru tadi malam aja dari pengacaranya, dari lihatnya. Anak-anak sendiri ada blok namanya nggak sih Bang? Setiap sini mungkin ada nama tahanannya bloknya apa? Oh ya, kalau ada di blok apa ya? Jadi satu blok itu aja. Kalau di blok situ namanya blok Anjalir aja Mbak. Kalau nama bloknya cuma hanya satu pintu besar. Kemudian di dalamnya ada 3 kamar. Yang dimana memang bangunan ini, rutan ini kan tahun 1885 Mbak, jadi agak besar. Jadi kapasitasnya sebenarnya hanya 5 orang, jadi ya agak over. Ya udah, jadi semuanya itu bergabung 8, 7. Berarti memang betul BPI tidak meminta fasilitas yang sama sekali. Tadinya kami worry, ternyata datang, ya Pak mohon izin, sama-sama Pak saya. Nah, itu aja Mbak. Artinya kooperatif ya? Kooperatif sekali, luar biasa. Ini berarti itu untuk wanita atau seperti apa Pak kalau di sini? Nah ini mengingat ini kan sebenarnya rutan ini Pak. Rutan. Kalau lapas kami punya lapas di Serang juga, kemudian di Cilegon juga, ini rutan. Kalau ini di Pas Sementara sini, begitu putus sidang. Kalau berita selanjutnya, Atta Halilintar dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Sejumlah korban didampingi oleh kuasa hukum Zainul Arifin mendatangi Mabes Polri Jakarta Selatan untuk melaporkan pemilik robot trading Net 89 Reza Paten pada Rabu 26 Oktober 2022. Laporan tersebut terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan tanpa izin melalui media elektronik. Akibatnya para korban mengalami kerugian dengan total mencapai 28 miliar rupiah. Zainul Arifin mengungkapkan ada ratusan orang pelaku yang diduga terseret dalam kasus ini termasuk para public figure. Salah satu public figure yang terlibat menerima aliran dana yaitu Atta Halilintar.
di mana uang dari lelang bandana melalui Atta Halilintar kepada Reza Paten tersebut digunakan untuk membangun masjid. Zainul Arifin mengungkapkan jika tidak mengembalikan uang tersebut, Atta Halilintar terancam hukuman penjara. Lebih lanjut, Zainul Arifin berharap Atta Halilintar dan publik figur lainnya membantu kerja para polisi. Atta Halilintar terseret dengan dugaan tindak pidana pencucian uang pasal 5. Berikut wawancara dengan pihak kuasa hukum korban. Rezanya sendiri sekarang di mana Pak posisinya? Rezanya si pelakunya sendiri? Ya Rezanya kita nggak tahu, makanya kita koordinasi sama penyidik dan kemudian setelah ini ada proses penindakan lah untuk dipanggil semua, kualifikasi, kemudian mereka proaktif atau kayak gitu. Mungkin ini gambarnya maaf. Itunya dulu boleh Bang, yang kuning-kuning Bang, kertasnya Bang. Foto boleh. Coba Bang diperlihatkan. Ditunjukin ke kamera Bang. Angkat dikit Bang. Naikkan dikit Bang, naikin dikit Bang. Ya. Ada yang kena? Oh iya. Tahan Bang. Sebut grupnya. Iya. Bentar Bang, bentar. Lagi Bang. Yang kata Bang. Udah. Bang, makasih Bang. Iya udah. Mungkin satu lagi. Yang kata Bang. Iya coba Bang. Bang. Coba yang Udah ya. yang belakang. Adi Farasa. Oh ini drummer Niji. Bang tahan Bang, bentar Bang. Ya. Atau Bang. Agak naik lagi Bang. Agak bantu Bang, agak mantul gitu lampu Bang. Udah. Nah, aman Bang. Yang kata Bang. Kata Bang. Oke Bang. Ya. Katanya terakhir kayaknya. Lagi untuk dulu. Agak naik Bang. Naik lagi Bang. Nah, itu Bang, sini Bang. Bang jangan naik Bang. Kanan Bang. Oke. Tahan Bang, lagi nge-zoom. Ya. Udah ya? Yuk. Udah. Kayaknya aku ini. Bapak mau diwawancara sama Mbak? Oke. Udah ya? Boleh diceritakan Pak awal mulanya mengetahui dari training ini seperti apa Pak? Nggak pakai lampu. Sistemnya ini kan Terapi dari Okejo. awalnya sebenarnya prosesnya cukup panjang juga. Boleh lebih kuat lagi Pak, suara boleh dibuka ya masker Pak. Kita yang pakai masker. Suaranya aja lebih kuat. Suaranya gede. Jadi awalnya memang dikenalkan oleh kawan saya karena saya memiliki anak. Jadi kawan menerangkan ke saya bahwa ini adalah bentuk investasi multi currency ya, trading mata uang dolar. Cuman di sini kelebihannya adalah menggunakan robot trading. Saya cukup lama mempelajarinya sekitar setahun, jadi dari tahun 2020 ke tahun 2021 melihat di situ melihat prosesnya, kemudian akhirnya saya join. Dengan bulan awal memang saya cukup ada pendidikan ya cukup dari perbuti lumayan bisa sampai 10%. Jadi seiring jalan saya total kompon terus dari pendidikan itu. Nah, parahnya juga karena ini saya kamera Bang. Sendiri, jadi keluarga Bang, kamera Bang. Dari keluarga kita kumpulkan untuk di tahun
pasal di akhir tahun 2021 kan pernah ada masalah itu di robot trading lain. Di awalnya Nets ini juga saya juga bertanya bagaimana. Berita selanjutnya, Jessica Iskandar diminta ganti rugi senilai 1 miliar rupiah oleh lawannya. Pemain film dan sinetron Jessica Iskandar digugat mantan partner bisnis Christopher Stefanus Budianto alias Stephen ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe suaminya digugat perdata Stephen terkait perkara perbuatan melawan hukum. Sebelumnya, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe melaporkan Stephen terkait dengan kasus penggelapan dan penipuan bisnis hingga mengalami kerugian 9,8 miliar rupiah. Stephen menuntut ganti rugi ke Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe sebesar 50 miliar rupiah. Sita jaminan tersebut dimaksudkan Stephen supaya Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe tidak melarikan diri. Menurut Togar, nama baik kliennya merasa telah dirugikan oleh pasangan selebritas tersebut. Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe menuding Stephen sebagai pelaku penipuan. Togar memberikan solusi untuk menyelesaikan perkara ini supaya Jessica dan Vincent meminta maaf dan membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah. Jika Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe menolak, kata Togar, Stephen akan meneruskan gugatannya di pengadilan. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Stephen. Itu adalah kuasa hukum yang dari kantor Elsasari. Nah, hari ini kita masuk sidang, kemarin rekan kami, advokat dari Sutumor SHMH, itu mau bertanya kepada hakim terkait kuasa. Kuasa yang kita maksud bukan kuasa daripada kuasa hukum yang ada hari ini, yang kemarin, bukan, tapi kuasa hukum yang terdahulu dari kantor Elsasari. Karena kami sebagai kuasa hukum prinsipal itu sampai detik ini tidak pernah menerima surat kuasa bukti pencabutan dari kuasa hukum yang lama, yaitu kuasa hukum kantor Elsasari. Itu yang kami sayangkan. Karena apa? Klarifikasi pertama itu kami langsung kepada kuasa hukum, ya kan? Ya. Somasi juga begitu. Somasi kedua juga begitu. Ya. Somasi kedua yang jawab adalah kantor hukum si Uto, Pak RP yang baru, advokat baru di RP. Nah, di sini kita sayangkan, kalaupun memang sudah ada kuasa hukum baru, sampai saat ini kami belum pernah melihat surat pencabutan kuasa. Karena ini penting, dan kami belum terima. Dan ini penting, kenapa? Ini menyangkut RP mereka di Polda Metro. Itu sudah terregistrasi atas nama pengacara. Karena ingat, laporan itu ada 3. STPDL, surat tanda terima laporan polisi, itu boleh bawa. Kedua Dumas, ketiga LP. Kalau LP, ini diduga patut ada 2 perbuatan yang memang melanggar hukum. Nah, polisi sudah berani LP, harusnya itu tidak boleh kuasa hukum. Harusnya langsung prinsipal. Karena prinsipal kan sebagai korban yang mengetahui tindak pidana apa yang dialami oleh si korban itu. Dan harus dibuktikan, bukan hanya sekedar berupa LP. Itu maksud saya. Bang, tuntutan dari gugatan ini apa? Tuntutan kami adalah, satu, merehab nama baik klien kami. Kedua adalah, karena ini adalah profesional, bahwa pengusaha klien kami secara tutup materi dan imateri. Materinya ada nilai, dengan imaterinya ada nilai. Kalau kita gugatan perbuatan hukum itu tidak memasukkan kerugian materi dan imateri, itu akan obskur. Nah, demikian juga dari gugatan ini, apabila mereka tidak sanggup, kami minta pengadilan menyita aset dari mereka, dan itu sudah kita masukkan ke dalam gugatan. Nah, mohon para pihak yang saya pernah lihat ya, yang saya dengar ataupun saya ada beberapa kali saya lihat statement dari pihak seberang mau menjual aset rumahnya yang di Jakarta, yang di Setiabudi atau apa ya? Ya, di Setiabudi. Yang kita duga milik dia. Nah, ini kami sangat sayangkan. Mudah-mudahan jadi tidak ada permasalahan hukum di depan hari nantinya. Karena ini masuk dalam gugatan materi kita sebagai sita jaminan nantinya. Totalnya berapa tuh? 50 miliar. Iya ya. Bang, tapi si Jedar menyayangkan katanya mangkir terus, mangkir. Saya juga nggak ngerti kata mangkir itu apa. Boleh kita ngomong sama orang lain, saya sama kamu nggak datang apabila saya bilang mangkir. Padahal kita sudah ada kuasa hukum.
Saya jadi nggak ngerti kok polarisasinya terus itu. Masyarakat dicuci aja mangkir-mangkir. Saya sudah ada kuasa hukum resmi lah. Sampai saat ini tidak pernah bongkar pasang, tidak pernah cabut, tidak pernah ganti kuasa hukum. Selalu kami yang tampil. Jadi kalau kata mangkir, kami ini advokat. Kami bekerja berdasarkan surat kuasa dan perjanjian jasa hukum, yaitu di dalam undang-undang advokat namanya. Tidak mungkin kami melampaui daripada surat kuasa yang kami terima dari prinsipal kami. Berarti dalam hal ini Steve tidak hadir ya Bang? Tidak akan pernah mau hadir. Ya. Tidak akan pernah mau hadir. Tidak akan pernah mau hadir. Tidak perdata. Kecuali nanti ada perdamaian, prinsip-prinsip tertentu oke, mereka tanda tangan kan harus clear and clean. Itu baru, kalau cuma wacana nanti berantem deh. Kemarin aja nggak ketemu saya sebentar, dan pihak sana udah teriak-teriak katanya saya mangkir. Orang saya hadir kok. Cuma saya datang, ternyata daripada hakim sudah bilang untuk Palu sudah ditunda. Pulang. Bang, hari ini kan agenda mediasi, tapi upaya yang dilakukan dari pihak abang tuh upaya mediasi yang seperti apa, yang gimana? Sebenarnya ini belum terlalu jauh, karena sebelum masuk gugatan kami itu sudah klarifikasi, sudah bikin somasi 1, somasi 2, sudah membuka ruang mediasi melalui media, tetapi tidak pernah ditanggapi secara baik. Bahkan kan teman-teman juga tahu sendiri, Vincent pernah telepon kepada prinsipal kami sendiri. Prinsipal kami mau kok mediasi. Cuman mereka kan harus ada bukti konkret. Nggak mungkin dong konyol-konyol. Saya rugi 9,8, kamu harus bayar ke saya 9,8. Ya itu bukan mediasi, itu namanya bayar. Itu suka-suka kamu. Namanya mediasi, itu sama-sama duduk, kurang dan lebih, dapat di titik tengah, sama-sama sepakat, itulah namanya mediasi. Bang, kan ini kan membahas yang agak jauh kemarin tuh ya. Sementara waktu itu Jedar bilang katanya pihaknya Steve sudah melakukan pembayaran gitu Bang, ganti rugi katanya Jedar gitu, melakukan ganti rugi dan sudah mengirimkan bukti, tapi setelah dicek tidak masuk nih pengirimannya. Nah, apakah Steve sudah bilang atau seperti bukan? Itu lain lagi. Jadi gini, itu kan terkait perjanjian kerjasama. Sekali lagi ya, itu perjanjian kerjasama sewa rental, bukan ganti rugi. Oke. Gitu loh. Perjanjian kerjasama pada saat sebelum COVID. Lagi lancar. 1 tahun pertama, pihak sana sudah terima uang. Nah itu, makanya dari pertama saya bilang, kok bisa sih orang kerjasama bukan dengan klien kami, tapi dengan PT, ya kan? Kenapa bisa lapor polisi? Kami nggak ngerti. Harusnya sesuai pasal 1320 yang namanya perjanjian kerjasama, salah satu pihak tidak menjalankan, itu uang prestasi, bukan di bawah laporan polisi, bukan karena pidana. Itu satu. Dan yang kedua, ini tambahannya lagi, ada unit mobil, salah satunya Alphard. 12 unit kalau nggak salah. Ceritanya, saya bicara Alphard dulu. Ada Alphard itu sudah ditemukan di rumahnya Jessica Iskandar. Dan berita selanjutnya, Tasya Kamila suka makanan manis di kehamilan keduanya. Penyanyi Tasya Kamila sedang hamil anak kedua hingga kembali merasa ngidam seperti kehamilan anak pertamanya. Saat hamil anak pertama, Tasya Kamila senang mengkonsumsi makanan pedas dan asin. Sebelum hamil, Tasya Kamila tidak menyukai makanan dan minuman yang serba manis. Meski mulai sering mengonsumsi makanan dan minuman manis, Tasya Kamila membatasinya supaya tidak terlalu berlebihan. Sebelumnya, Tasya Kamila dan Randi Bachtiar dikaruniai putra bernama Arasya Wardana Bachtiar pada 13 Mei 2019 lalu. Tidak hanya cepat lelah, Tasya Kamila juga mulai sering merasa mual sejak kehamilan keduanya memasuki trimester 1. Tasya Kamila bahkan mudah kehabisan napas jika banyak bergerak. Berikut wawancara dengan Tasya Kamila. Di app-nya juga ada tracker buat kehamilan, ada marketplace-nya juga, jadi kalau mau beli barang sesuai produk rekomendasi berdasarkan stage kehamilan kita ataupun berdasarkan stage
motherhood kita gitu, anaknya udah beberapa, itu tuh ada beberapa produk rekomendasi, dan sekarang aku rasa helpful banget dengan hadirnya online store-nya. Sepenting apa sih kalau sendiri tentang masalah pembelanjaan tentang perbagian atau perawatan? Ya itu kan pasti barang-barang itu ya yang mendukung perjalanan kita sebagai ibu, yang mendukung aktivitas kita juga, dan tentunya mendukung tumbuh kembang janin dan juga anak kita gitu kan. Jadi penting banget lah pasti untuk melengkapi kebutuhan tersebut. Tasya sendiri sekarang sudah ini 7 bulan, udah masuk 30 minggu. Insya Allah lahirannya akhir Desember atau awal Januari. Perkembangannya sendiri gimana? Apa? Perkembangannya? Alhamdulillah sehat-sehat. Beda ya bulan pertama sama yang kedua seperti apa? Iya pastinya beda ya, walaupun sama-sama di badan aku, tapi ternyata tiap kehamilan itu bisa beda banget. Waktu hamil Arasha, aku lebih yang santai, hamil betul. Kalau sekarang di trimester 1 mau muntah parah, terus sekarang juga kayak ngos-ngosan banget ya, ngap ya, lebih cepet capek, lebih mager dibandingkan kehamilan yang pertama. Cuman yang sama adalah tetap sama-sama menikmati setiap momen dan setiap perjalanan itu semua dan selalu. Kalau ngidam sih bedanya, kalau dulu mungkin pas hamil aku lebih suka makanan pedas-pedas, makanan asin-asin. Kalau sekarang entah kenapa aku jadi suka yang manis-manis. Padahal kalau pas aku nggak hamil aku nggak suka makanan manis. Tapi sekarang jadi suka banget makanan manis, kayak apa ya, dessert gitu. Terus suka minuman yang kayak seger, dingin, manis, sirup, es teh manis, apalah gitu-gitu. Yang mana memang sebenarnya nggak terlalu sehat ya, karena kan gula harus dibatasi juga. Tapi ya udahlah, selama bayinya sehat, akunya pun juga masih dalam range yang aman, nggak apa-apa, dinikmati aja. Bisa dikatakan kayak macam siapa? Mulai satu pertanyaan lagi ya, Tasya. Oh, ini kan jauh dari suami, Tasya. Apa nih? Jauh dari suami. LDR kayak apa? LDR. Ini kayak di sini aku mau coaching, ya udah sendirian aja gitu. Tapi selalu kasih update ke suami. Kalau aku sendiri sih santai-santai aja sih ya. Mungkin juga nggak terlalu banyak kekhawatiran lagi karena ini udah hamil kedua, dan alhamdulillah sejauh ini juga dalam keadaan sehat-sehat. Jadi nggak terlalu banyak khawatir lagi. Malah sebenarnya suami aku sih yang lebih kayak mellow ataupun lebih banyak khawatir, minta terus dikabarin gitu kan, karena dia jauh dan kepo terus gitu sama perkembangan kehamilannya seperti apa. Biasanya sih kita kalau misalkan lagi kontrol ke dokter kandungan, biasanya dia minta video call. Tapi kalau misalkan waktunya kayak sore-sore gitu. Berita selanjutnya datang dari Kinar Yosi yang tak ingin tambah momongan. Pemain film Kinar Yosi berharap pernikahannya bersama dengan Brad Money berlangsung sepanjang hidupnya. Saat ini usia pernikahan Kinar Yosi dan Brad Money sudah genap 11 tahun. Selama menjalani bahtera rumah tangga, Kinar Yosi dan Brad Money terlihat sangat harmonis. Kinar Yosi dan suaminya telah dikaruniai 2 anak dari pernikahannya tersebut. Sambil terus bermain film, Kinar Yosi yang kini berusia 43 tahun menikmati perannya sebagai ibu rumah tangga. Anak-anaknya juga sudah mulai besar dan biasa ditinggalkan Kinar Yosi bekerja di lokasi syuting. Sejauh ini Kinar Yosi tidak ada niat untuk menambah momongan. Berikut wawancara dengan Kinar Yosi. Makan yang benar, tidur cukup, minum air putih, sebenarnya sama. Cuman setiap orang itu, kalau aku bisa kasih tips, setiap orang itu keseimbangannya kan beda-beda. Jadi setiap orang itu harus dicari keseimbangannya masing-masing. Kayak misalnya untuk dia mungkin olahraga tiap hari itu cocok, untuk dia makan buah aja cocok, tapi untuk saya mungkin beda. Jadi itu sih yang aku lakuin gitu. Jadi tetap cari keseimbangan untuk gimana muka bisa segar, badan langsing, kulit bagus gitu. Jadi jaga keseimbangan. Emang gayanya nggak pernah berubah nggak sih dari dulu, rambut hitam emang nggak pernah panjang ya? Emang nggak pernah pendek atau punya warna nggak sih? Pernah. Waktu aku hamil itu dua kan anakku 2 ya. Waktu aku hamil itu pasti dipotong pendek karena waktu menyusui itu kan berantak banget kan. Jadi waktu hamil itu dipotong pendek banget, terus dicek
netral aja kan. Sebenarnya emang aku sukanya rambutnya panjang. Cuman waktu itu ada kesempatan untuk cat pernah. Kalau Poni sendiri? Kalau Poni ini sebenarnya anak aku yang cewek 5 tahun, dia kan begini modelnya Poni, terus panjang gini. Terus kemarin Poni aku tuh udah panjang banget. Aku lagi kayak aku pengen coba sesuatu yang baru gitu kan. Jadi aku potong Poni ini untuk anakku sebenarnya biar sama. Bagaimana tapi usia maksudnya kepala 4 tapi memang maksudnya masih mementingkan ke penampilan gitu. Iya dong, karena kan di dunia tahu sendiri ya Mas ya, yang Mbak kalau misalnya nggak bisa jaga penampilan kan, itu penampilan kan nomor 1. Tentunya bakat nomor 1, baru penampilan. Jadi ya harus bisa jaga diri ya, jaga penampilan gitu. Tapi sebenarnya dari awalnya memang aku itu suka, dari SMP aku udah suka olahraga. Jadi emang udah bukan hobi yang tren aku ikut-ikutan tuh tiba-tiba enggak, itu enggak. Jadi emang aku tuh dari dulu udah suka olahraga, suka makanan sehat gitu. Emang udah kehidupan. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung Just Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Rabu 26 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, Festival Danau Poso digelar dengan sederet acara menarik. Bahkan ada pembagian inuyu atau makanan khas Kabupaten Poso, Tribuners. Dalam event ini, inuyu yang dibakar ada sebanyak 7.000. Bahkan saking banyaknya, pembakaran inuyu ini berhasil memecahkan rekor muri, Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Jolinda Goldi dari Tribun Palu. Silakan rekan Joli. Baik, rekan Ariska dan juga Tribuners. Dalam Festival Danau Poso yang berlangsung pada 20 hingga 22 Oktober 2022 kemarin, terdapat pemecahan rekor muri berupa pembakaran inuyu sebanyak 7.000 bambu. Inuyu merupakan makanan khas dari Kabupaten Poso yang terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan santan, kemudian dimasukkan ke dalam bambu dan dimasak dengan cara dibakar. Inuyu biasanya dihadirkan dalam acara adat seperti acara syukuran hari panen dan acara besar adat lainnya. Ke-7.000 bambu tersebut disediakan oleh ke-7 kelurahan dan desa yang terdapat di Kabupaten Poso seperti Kelurahan Sedoa, Kelurahan Sanuyu, Desa Pendolo, Desa Sulewana, Desa Saojo, dan Kelurahan Tentena. Ke-7 kelurahan tersebut masing-masing berkontribusi sebanyak 1.000 inuyu dalam ke-7 kelurahan itu mempersiapkan ke-7.000 inuyu mereka dari malam hari sebelum pemecahan rekor muri, dan pada pagi harinya mereka membakar 7.000 inuyu tersebut di rangkaian Festival Danau Poso. Sesudah dibakar, ke-7.000 inuyu itu dihitung oleh petugas yang telah disiapkan dan juga dibagi-bagikan secara gratis ke pengunjung Festival Danau Poso. Kembali rekan Ariska. Baik rekan Jolinda Goldi dari Tribun Palu, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners,
Jakarta Barat memiliki banyak spot kuliner yang terkenal, termasuk diantaranya ada donat kentang Eli yang ada di kawasan Glodok, Tribunars. Seperti namanya, usaha yang dirintis sejak tahun 2000 ini menjual donat yang enak. Namun bukan donat dengan topping kekinian, tapi justru donat kentang berbedak gula halus yang menjadi menu paling laris di Eli Donat, Tribunars. Dan bagaimana kelezatan akhirnya akan disampaikan oleh rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Ya baik Rizka, terima kasih dan selamat sore Tribunars. Memang kalau misalkan Tribunars berada di kawasan Jakarta Barat, ada salah satu spot kuliner yang sangat menarik, yakni salah satunya donat yang sangat legendaris yang bernama Donat Eli. Donat Eli ini berlokasi di Gedung Chandra, Jalan Pancoran, nomor 33 sampai 35, RT 9, RW 6, Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Ditemui wartakotalive.com, suami dari Eli, yakni Sukwan Dinata, mengatakan bahwa usaha toko donat ini sudah dirintis sejak tahun 2000 silam dan masih hanya kecil-kecilan saja. Tempatnya masih di lokasi yang sama dengan sekarang, namun hanya bergeser beberapa meter dari tempat sebelumnya. Sukwan mengatakan bahwa donat dengan topping kekinian justru donat kentang berbedak gula halus inilah yang memang sangat laris dan banyak diburu masyarakat. Khususnya bagi teman-teman atau Tribuners yang memang sudah sangat kangen sekali untuk mencoba makanan-makanan atau jajanan legendaris yang berada di kawasan Jakarta. Banyak review yang menyebutkan bahwa jika donat jadul ini rasanya ngangenin karena donat berukuran ini cukup besar, kemudian meski tidak dimakan dalam kondisi hangat, namun ketika dinikmati masih tetap terasa nikmat. Sukwan juga mengatakan bahwa selain donat jadul, ia juga dengan sang istri menjual donat dengan varian rasa coklat. Untuk satu donat gula halus dibanderol dengan harga 10.000, sedangkan untuk donat rasa coklat dibanderol dengan harga 12.000 saja. Ia juga mengatakan bahwa sejak pandemi COVID-19, usahanya sempat mengalami penurunan omset. Kondisi pasar yang sangat sepi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa kita kenal sebagai PPKM turut berdampak pada pendapatan para pedagang di pasar Glodok termasuk usaha donat yang ia miliki. Namun ia mengaku bersyukur sebab kini usahanya mulai mengalami peningkatan omset. Bahkan dalam sehari ia bisa menghabiskan 500 donat. Salah satu alasan kenapa pelanggannya selalu datang kembali menurut Sukwan tentu karena rasanya yang enak. Meski hanya donat jadul namun tak kalah saing dengan donat kekinian yang banyak ditemukan di mal-mal. Lalu wartakotalive.com juga mencicipi donat gula halus yang menjadi primadona di kedai tersebut. Untuk ukuran donat yang ditawarkan terbilang cukup besar. Kalau dilihat, wujudnya cukup membuat perut kenyang. Ketika mendarat di mulut, tekstur donatnya itu kering, namun di luarnya lembut, namun di dalamnya lembut. Terlebih proses pembuatan donat juga dilakukan di kedai tersebut dan langsung dimasak. Jadi bagi Tribunar yang ingin mencoba donat Eli, rasanya mungkin sangat ngangenin sekali dan donat ini juga masih fresh. Jadi pembuatannya terus dimasaknya juga langsung di kedai tersebut. Begitu Ariska. Baik, terima kasih rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Dan Tribunars, rekan Yolanda juga sempat melakukan wawancara dengan pemilik kedai yang bernama Sukwan Dinata. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat siang, Ko. Ko, ini kan donat Eli terbilang salah satu makanan legendaris di Jakarta, apalagi di kawasan Glodok. Kalau boleh tahu bukanya dari kapan, Ko? Ini sejak tahun 2000. Tahun 2000. Engkau langsung di sini buka? Ya, langsung di sini bersama istri. Oke, dari tahun 2000 berarti udah 22 tahunan ya, Ko. Oke. Ko, ini kenapa donat Eli itu apa yang membedakan dengan donat yang lain begitu, Ko? Ini ya, kita ini kan resepnya ya agak lain daripada yang lain lah ya, gitu. Iya. Itu resep dari engkau sendiri atau dari keluarga atau bahkan orang tua engkau gitu? Atau sendiri? Ya. Wih, oke, siap kok. Kok kalau bikin gini mesti pakai hati bikinnya, jangan apa.
jangan main-main apanya ini, kalau bikin makanan mesti ada. Tribuners, pemandangan menarik terlihat di halaman Masjid Raya Selong Lombok Timur, Tribuners. Sebab setelah bertahun-tahun ditanam, pohon kurma di sana akhirnya mulai berbuah. Meski masih hijau dan tidak lebat, namun sebagian pengunjung percaya buah ini bisa menjadi obat, Tribuners. Sementara itu, penanggung jawab tanaman di masjid tersebut juga mengungkapkan bahwa perjuangan untuk merawat pohon kurma hingga berbuah ini tidaklah mudah. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ahmad Wawan Sugandika dari tribunlombok.com. Silakan rekan Wawan. Rizka, memang benar adanya di Masjid Al-Mujahidin Selong, Lombok Timur, itu sudah ada pohon kurma berbuah yang sempat menjadi tontonan warga pada beberapa waktu yang lalu. Di mana pohon kurma yang berbuah di Masjid Al-Mujahidin Selong ini dikatakan oleh pengurus tanaman, yakni Zulkifli Lubis, mengatakan bahwa memang tidak mudah untuk merawat pohon kurma sehingga bisa berbuah, khususnya di Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat. Untuk informasi saja, Tribuners, di Nusa Tenggara Barat sekarang berarti ada 2 lokasi tempat kurma bisa berbuah dengan lebat. Yang pertama itu ada di KLU dan juga sekarang itu ada di Kabupaten Lombok Timur, tepatnya di Masjid Al-Mujahidin Selong. Uniknya Tribuners, pohon kurma berbuah ini selain daripada pengakuan Zulkifli Lubis yang mengatakan bahwa menanam pohon kurma ini tidak mudah, karena ibarat kata pohon kurma ini cara untuk merawatnya itu sama dengan merawat manusia katanya. Ketika kita baik dalam merawatnya, itu insya Allah katanya juga akan baik hasilnya. Maka dalam perawatan selain memberikan pupuk, memberikan obat-obatan yang tentu tidak murah, harga satu obat saja Tribuners itu harganya sampai dengan Rp200.000 untuk satu kali pemakaian. Zulkifli Lubis juga mengatakan sempat untuk mengajak pohon kurma ini mengobrol ketika sempat akan mati karena kutu pada saat itu. Dia menceritakan bahwa dia sempat ngobrol bagaimana caranya supaya pohon ini akan tumbuh kembali begitu. Namun ajaibnya ternyata dari obrolan itu berangsur-angsur per hari demi harinya itu pohon kurma ini berbuah, sehat kembali sehingga berbuah sampai dengan sekarang. Sekarang di sana itu ada 7 tangkai yang masing-masing tangkainya itu sudah mengeluarkan buah yang cukup lebat, Tribuners. Nah, uniknya lagi Tribuners, banyak dari masyarakat juga yang berkunjung ke sana untuk memetik buah kurma ini untuk dijadikan obat katanya. Hal ini juga dibenarkan oleh Zulkifli Lubis yang mengatakan bahwa memang pada saat berbuahnya kurma ini banyak masyarakat yang datang untuk memetik buahnya untuk menjadi syarat katanya. Siapa tahu dari sana musabab untuk kesehatannya itu bisa didapatkan katanya Tribuners. Tribuners, untuk informasi di halaman Masjid Al-Mujahidin Selong sendiri itu ada 3 pohon kurma yang di mana sejarahnya dahulu itu pengelola atau Zulkifli Lubis ini pertama kali diberikan oleh Pak Bupati kita Pak Bupati Lombok Timur saat ini, yaitu Haji Muhammad Sukiman Azmi, di mana sudah 30 tahun lamanya ini Tribuners pohon kurma ini, semenjak Bupati sekarang ini menjadi wakil sampai dengan menjadi Bupati Lombok Timur yang untuk periode saat ini. Begitu, Ariska, laporan singkat saya.
Baik rekan Ahmad Wawan Sugandika dari tribunlombok.com, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, di Jambi ada sejumlah wisata yang menarik. Satu di antaranya ada agrowisata kebun nanas di Desa Tangkit Baru, Tribuners. Destinasi wisata ini mulai ramai dan dikenal masyarakat luas semenjak kunjungan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di awal bulan November 2021 lalu. Dan seperti apa tempat ini akan disampaikan oleh rekan Samsul Bahri dari Tribun Jambi. Silakan rekan Samsul. Oke rekan Ariska dan Tribuners dimanapun berada, saat ini saya Samsul Bahri di Jambi. Jadi betul ada salah satu destinasi wisata gitu yang ada di Provinsi Jambi, yaitu agrowisata nanas. Nah, agrowisata nanas ini menjadi andalan bagi masyarakat Provinsi Jambi untuk bisa melihat langsung bagaimana perkebunan yang ada di Desa Tangkit di Kabupaten Muaro Jambi. Jadi ini cukup hanya makan waktu sekitar 30 menit untuk dari kota Jambi ke tempat destinasi ini. Untuk masyarakat Jambi atau masyarakat luar Jambi ketika datang ke kota Jambi itu wajib untuk ke tempat destinasi wisata nanas ini, karena ini satu-satunya begitu di Provinsi Jambi yang dapat Tribuners kunjungi untuk melihat bagaimana hamparan kebun nanas yang ada di desa Tangkit ini. Mungkin untuk Tribuners hanya melihat begitu atau mengetahui hamparan padi, namun untuk di Provinsi Jambi, tepatnya di agrowisata di Desa Tangkit, kalian bisa menikmati bagaimana hamparan luas daripada kebun nanas. Selain itu juga di sini tidak hanya menyediakan buah nanas begitu, namun juga telah diolah oleh beberapa masyarakat sekitar. Olahan-olahan ini bisa dimanfaatkan atau bisa dibeli langsung ketika datang berkunjung ke agrowisata ini. Sekaligus juga di sini kalian ataupun Tribuners yang datang ke sini bisa langsung membeli secara borongan untuk buah nanas, karena untuk harga sendiri tentu akan jauh berbeda ketika berada di pasar. Untuk harga di sini bervariasi mulai dari 5.000 begitu sampai dengan 10.000 tergantung dari besar kecilnya ukuran buah nanas. Jadi untuk Tribuners dimanapun berada yang ingin datang ke kota Jambi bisa datang ke agrowisata di Desa Tangkit. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Samsul Bahri dari Tribun Jambi. Tribuners, bagi Anda pecinta es krim, Anda bisa mencicipi dan mampir ke kedai es krim Baltik yang ada di Jakarta Pusat. Di kedai ini Anda bisa menemukan es krim legendaris yang sudah ada sejak tahun 1939 silam. Meski sudah cukup lama, namun cita rasa es krim di tempat ini tetap sama seperti puluhan tahun lalu, Tribuners. Selain enak, aneka jenis es krim di kedai ini bisa Anda dapatkan dengan harga terjangkau. Dan untuk melihat dan mengetahui jenis serta cita rasa es krim yang ada di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Silahkan rekan Yolanda. Ya baik Ariska dan Tribuners, memang es krim Baltik merupakan salah satu kudapan legendaris yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Es krim ini berlokasi di Jalan Keramat, Raya nomor 10-12, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Dimas Ken, selaku salah satu karyawan di es krim Baltik, mengatakan bahwa usaha kudapan legendaris ini dikelola oleh pemiliknya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Di kedai tersebut juga menyajikan sajian es krim yang beragam, mulai dari loli fruit, tutti fruit, cup reguler, cup besar reguler, choco stick, cup puter, cup spesial, cup besar spesial, dan juga terdapat kue es krim. Aneka rasa yang disajikan juga sangat beragam nih Tribuners. Di antaranya ada coklat, kopior, stroberi, alpukat, vanila, mocha, durian, kacang hijau, dan sebagainya. Harga yang dibanderol juga sangat terjangkau, mulai dari 7.000 hingga 75.000 sudah bisa mendapatkan dan merasakan sensasi es krim legendaris ini. Dimas mengatakan bahwa pelanggan di tempatnya bekerja ini sudah banyak, mulai dari para pejabat, dari pihak kementerian, hingga dari pihak partai politik. Kedepannya Dimas berharap es krim legendaris ini tetap eksis dan khususnya untuk kaum milenial bisa ikut melestarikan kudapan yang sudah ada puluhan tahun ini. Nah Tribuners, wartakotalive.com juga mencicipi es krim choco stick rasa coklat stroberi. Rasa coklatnya sangat kuat dan timbul rasa segar dari es krim itu sendiri. Dan harga yang dibanderol memang sangat terjangkau untuk satu piece stick, satu
piece es krim Choco Stick rasa coklat strawberry ini dibanderol dengan harga 8.000 saja. Mayoritas memang pengunjung yang membeli melalui online. Dan pembeli juga dapat memesan secara online ataupun makan langsung di tempat sebab banyak disediakan meja dan kursi untuk pembeli yang ingin langsung menyantap es krim di kedai tersebut. Kedai ini beroperasi mulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 6 sore. Begitu Ariska? Baik, terima kasih rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Dan Tribuners, rekan Yolanda juga sempat berbincang dengan karyawan kedai es krim Baltik yang bernama Dimas Ken. Berikut liputan yang ada. Halo Mas, selamat sore. Mas, izin mungkin bisa diperkenalkan Masnya dengan siapa dan selaku apa di sini gitu? Ya, perkenalkan nama saya Dimas Ken, saya karyawan Baltik, es krim Baltik Cirebon, yang berdiri sejak tahun 1939 ya. Es krim legendaris, es krim pertama di Indonesia. Es krim pertama di Indonesia. Iya. Itu memang pertama kali buka di daerah Jakarta Pusat sini atau sebelumnya di mana, Mas? Es krim Baltik itu terus dari awal sampai sekarang tetap di sini. Oh, tetap. Cuman dulu agak ke depan karena terbawa perubahan kemajuan wilayah, akhirnya ya seperti ini. Tetapnya beralamatkan di Kramat Raya nomor 10 sampai 12. Kramat Raya Jakarta Pusat. Berarti udah puluhan tahun ya Mas ya, dari 1939 ya? Iya. Iya. Rata-rata es krim Baltik itu ini turun temurun yang tahu. Karena es krim Baltik itu es krim legendaris yang diutamakan karena rasa. Kalau rasanya dari awal apa aja nih Mas? Ya, rasanya itu ada rasa-rasa buah-buahan ya, rasa buah. Ada kopior, ada coklat, ada stroberi, itu semua ada. Oh, jadi ini tuh es krim Baltik tuh terkenal karena dia es krim rasa buah-buahan begitu Mas? Iya, rasa buah-buahan. Oke, jadi ada coklat, terus Tribuners, saat berkunjung ke Kabupaten Sambas, Anda bisa mengunjungi wisata tepian Sungai Sambas Kecil. Tempat ini merupakan salah satu spot wisata murah meriah Tribuners. Selain dekat dan mudah diakses di kota Sambas, wisata ini juga kerap menjadi pilihan saat sore tiba. Saat berkunjung ke sana, Anda bisa memilih salah satu warung makan untuk bersantai sejenak. Dan bagaimana suasana bersantai di sana akan disampaikan oleh rekan Imam Maksum dari Tribun Pontianak. Silahkan rekan Imam. Baik, terima kasih rekan Ariska. Tribuners yang ada di rumah, Kabupaten Sambas tidak pernah kehabisan cara untuk menghibur para pengunjung yang berasal dari dalam kabupaten maupun dari luar daerah Kabupaten Sambas. Ada berbagai macam pilihan tempat wisata yang tersedia di Kabupaten Sambas yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Salah satunya adalah wisata tepian Sungai Sambas Kecil yang berada di tengah-tengah kota Sambas, yang juga sebagai ibu kota Kabupaten Sambas. Nah, wisata sungai atau tepian Sungai Sambas Kecil ini merupakan wisata yang memiliki akses yang mudah dan dekat. Jadi ketika Tribuners atau pengunjung yang tiba atau datang ke Kabupaten Sambas akan sangat mudah menjumpai tempat rekreasi ini. Ada banyak pilihan tempat bersantai, diantaranya adalah kafe, kemudian tempat makan, warung kuliner, dan sebagainya yang berada di sepanjang tepian Sungai Sambas Kecil. Nah, selain itu pemandangan yang ditawarkan berupa panorama tepian Sungai Sambas. Selain itu juga dapat kita saksikan atau melihat bangunan ikonik yang ada di Kabupaten Sambas, yaitu Jembatan Sabu atau Geratak Sabu. Nah, dari tepi Sungai Sambas Kecil juga sangat nyaman, sangat indah, apalagi ketika Tribuners datang saat sore hari, sebab pada sore hari juga hingga malam hari, wisata di tepian Sungai Sambas ini menjadi daya tarik, ramai dikunjungi oleh warga, oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas. Apa saja atraksi wisata yang ada di sana? Salah satunya adalah dapat menyaksikan lomba dayung atau lomba sampan beda, kemudian
suasana latihan sampan beda yang dilakukan oleh warga. Selain itu ada juga sampan kano. Kemudian kita juga dapat menyaksikan secara langsung warga atau pengunjung yang mancing di tepian sungai atau di tengah-tengah aliran sungai. Karena di sana juga ada banyak udang. Nah, tidak perlu merogoh kocek untuk membayar tiket masuk, cukup Anda memilih tempat mana yang Anda inginkan dan memesanlah minuman yang ada di sana. Dan bisa dikatakan tempat wisata yang satu ini cukup murah meriah untuk mengisi rekreasi Tribuners. Sekian Ariska. Baik rekan Imam Maksum dari Tribun Pontianak, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, dalam Festival Danau Sentani terdapat deretan karya dari para fotografer daerah. Foto yang terpajang rapi itu ternyata berhasil menggaungkan perjuangan masyarakat adat Papua pada peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang berkunjung. Menurut salah satu peserta, dari foto tersebut terlihat penderitaan masyarakat adat Papua lebih besar ketimbang adat di daerah asalnya Sinjai Selatan. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Crescentia Kurniawati dari Tribun Papua. Silakan rekan Crescentia. Baik, terima kasih rekan Ariska. Sekali bahwa saat ini Festival Danau Sentani sudah sejak kemarin Selasa 25 Oktober 2022 hingga 30 Oktober 2022 mendatang. Ada salah satu stand yang stand pameran foto dan juga ruang pabrik pemutaran film dokumenter. Dan di stand ini Tribuners, pengunjung yang hadir baik para peserta Kongres Masyarakat Adat Nasional yang ke-6 maupun para masyarakat sipil yang hadir untuk bisa melihat foto-foto yang dipajang berupa yang berisi tentang suara mengkritisi tentang masyarakat adat dan juga bukan adat. Nah, salah satu masyarakat perwakilan teman dari Sulawesi Selatan, Kami benar saat sedang wawancarai bahwa dari foto dan juga lukisan bisa menggambarkan bagaimana perjuangan masyarakat adat Papua. Dan film-film dokumenter yang ditampilkan di sana juga mengangkat tentang masyarakat adat dan bukan adat Papua. Baik, itulah rekan Ariska yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Crescentia Kurniawati dari Tribun Papua. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan takdir peserta KMAN 6 dari PD Aman Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut liputannya untuk Anda. Oke Kak, gimana nih setelah lihat-lihat foto-foto ini, apa yang Kakak dapat feelingnya dari foto-foto ini Kak? Apa ya, saya ini terwakilkan, kayak misalnya di foto-foto ini terwakilkan spesies-spesies orang Papua, penderitaan yang dialami orang-orang Papua itu terwakilkan di foto. Nah, ini mungkin baru sebagian kecil kan yang digambarkan teman-teman Papua di sini di pameran foto. Ini pameran foto ya? Kami ini baru pertama sekali melihat secara langsung karena selama ini kami hanya dapatkan itu di media-media sosial saja. Tribuners, jelang Hari Sumpah Pemuda yang ke-94, Museum Sumpah Pemuda bisa menjadi tujuan wisata untuk Anda. Selain berwisata, di tempat ini Anda juga bisa mengenang sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia silam, Tribuners. Menariknya, sejarah Museum Sumpah Pemuda ini juga menyimpan beragam fakta menarik. Dilansir dari tribuntravel.com, dari situs resmi Museum Sumpah Pemuda, gedung ini didirikan sejak abad ke-20. Gedung yang saat ini menjadi Museum Sumpah Pemuda ini dulunya merupakan rumah tinggal milik Si Kong Liang, keturunan dari Tionghoa, Tribuners. Saat itu, tahun 1908, gedung ini disewa pelajar Stovia untuk dijadikan tempat tinggal dan belajar yang dikenal dengan nama Kemenselenhuis. Ada sekira 18 mahasiswa yang pernah tinggal di gedung ini.
Selain menjadi tempat belajar, gedung yang kini disebut sebagai Museum Sumpah Pemuda ini dulunya juga dikenal sebagai Gedung Keramat 106. Gedung Keramat juga disebut sebagai saksi bisu lahirnya Sumpah Pemuda Tribuners, di mana pada tahun 1927 gedung ini digunakan sebagai organisasi pergerakan pemuda. Beberapa tokoh Agreement Study Club Bandung dan Bung Karno pun sering hadir di Gedung Keramat 106. Para tokoh dan penghuni Gedung Keramat 106 membicarakan terkait format perjuangan Tribuners. Sejarah Gedung Museum Sumpah Pemuda juga pernah menyelenggarakan Kongres PPPI, Sekarukan dan juga Pemuda Indonesia. Dalam sejarahnya, Gedung Museum Sumpah Pemuda ini juga menjadi Sekretariat PPPI dan Sekretariat Majalah Indonesia Raja. Digunakan perjuangan Tribuners. Sejarah Gedung Museum Sumpah Pemuda juga pernah menyelenggarakan Kongres PPPI, Sekarukan dan juga Pemuda Indonesia. Dalam sejarahnya, Gedung Museum Sumpah Pemuda ini juga menjadi Sekretariat PPPI dan Sekretariat Majalah Indonesia Raja. Sejak tahun 1927, mengingat digunakan berbagai organisasi, sejak itu Gedung Keramat 106 semula bernama Langan Siswa diberi nama Indisja Klubis atau Gedung Pertemuan. Sementara itu, penamaan gedung menjadi Gedung Sumpah Pemuda dicetuskan karena menghasilkan keputusan yang lebih maju Tribuners. Namun sejak peristiwa Sumpah Pemuda, para pelajar lulus dan meninggalkan gedung hingga gedung ini menjadi sepi penghuni. Kemudian gedung ini disewakan pada Pak Jizam pada tahun 1934 hingga 1937 dan saat itu dijadikan sebagai rumah tinggal. Tak hanya itu, setelah digunakan sebagai rumah tinggal, Museum Sumpah Pemuda dulu juga sempat dimanfaatkan untuk toko bunga dan kantor Inspektorat Bea Cukai. Hingga akhirnya pada 3 April hingga 20 Mei 1973, gedung ini mengalami pemugaran yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. Kemudian Gedung Keramat 106 dijadikan museum dengan nama Gedung Sumpah Pemuda. Tribuners, untuk melestarikan 3 kekuatan budaya di Jawa Barat, pemerintah provinsi menggelar Riksa Budaya pada Selasa 25 Oktober kemarin. Menariknya, agenda yang digelar di Kampung Adat Kranggan, Bekasi ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tribuners, meski sempat diguyur hujan, masyarakat tetap antusias menyambut kedatangan Ridwan Kamil. Dan seperti apa suasananya akan dilaporkan oleh rekan Yusuf Bahtiar dari tribunjakarta.com. Silakan rekan Yusuf. Selamat sore Tribuners dan juga
mendengar Tribuners, bisa saya sampaikan Gubernur Jawa Barat menggelar Reksa Budaya Jawa Barat yang berlangsung di Kampung Adat Kampung Kranggan di Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Adapun Reksa Budaya ini adalah program yang diputuskan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka menggabungkan ataupun mengenalkan 3 budaya besar di Provinsi Jawa Barat, terdiri dari Sunda Pariangan, Betawi, dan juga Cirobonan. Adapun di Kampung Adat Kranggan adalah representasi dari budaya Betawi Sunda, di mana masyarakat yang tinggal di pesisir Jakarta dan juga Jawa Barat ini memiliki karakteristik yang unik, di mana tutur bahasa mereka menggunakan sehari-hari Sunda dengan aksen dan logat sedikit kebetawian. Adapun Ridwan Kamil datang dengan didampingi PLT Wali Kota Bekasi. Meski diguyur hujan, antusias masyarakat terlihat sangat meriah menyambut kehadiran orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut. Adapun Ridwan Kamil juga disuguhkan oleh pertunjukan budaya di Reksa Budaya Jawa Barat di Kampung Adat Kranggan ini. Salah satunya adalah tari barong dan tari topeng yang khas dari Kota Bekasi dan juga Depok. Adapun Ridwan Kamil mengatakan di pemilihan Kampung Adat Kranggan sebagai tuan rumah Reksa Budaya Jawa Barat ini karena tadi adanya keunikan ataupun karakteristik yang terus dirawat masyarakat setempat, di mana di Kampung Kranggan memang sampai saat ini masih mengenal adat istiadat yang cukup dirawat. Salah satunya adalah strata sosial di wilayah setempat yang masih mengusung kepala adat, pemilihan kepala adat ataupun kepala suku, di mana kepala suku ini selanjutnya disebut sebagai alot, dan juga para sesepuh-sesepuh di kampung yang ditunjuk secara turun-temurun untuk merawat kelestarian budaya dan juga masyarakat setempat. Adapun kegiatan yang menjadi rutinitas warga adalah babaritan yang kemudian sudah ditetapkan sebagai peninggalan ataupun warisan cagar budaya tidak benda oleh Ridwan Kamil dan juga pemerintah Indonesia. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih rekan Yusuf Bahtiar dari tribunjakarta.com. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Wilayah rumpun, nah ini rumpun Sunda Betawian, dulu di Indramayu, di tempat-tempat lain, dan satu yang saya banggakan, Kampung Kranggan berhasil melestarikan 9 generasi di tengah modernisasi yang membuat semua jadi mirip kan, tapi di sini dipertahankan, dan kami akan dukung terus bersama Pak Wali Kota. Salah satunya kita coba lihat diikhtiarkan membangun museum budaya Kampung Kranggan dan menjadi sebuah warna kebudayaan Jawa Barat yang begitu luar biasa, sehingga provinsi ini lengkap, ekonominya bagus, pemerintahannya baik, bersih, masyarakat yang sejahtera, dan budayanya juga tetap terjaga. Saya kira itu dukungan saya untuk kegiatan ini. Ya, gini, semua urusan pintunya ada di Kemendagri, jangan nanya ke saya secara langsung ya. Nanti setelah suratnya turun dan lain sebagainya pasti dikabari Pak. Semua indah pada waktunya. Ya, itu sedang didata, sudah mulai terdeteksi ya, salah satunya dari faktor obat. Tapi kita tunggu, jangan buru-buru nanti kayak COVID, kita bikin statement apa ternyata beda. Tapi intinya tim untuk mengendalikan sudah dilaksanakan, mencari obat pengganti, mengedukasi, menyiagakan data, itu sudah kami lakukan. Jabar Iya, kan masih bertambah setiap saat. Jadi mudah-mudahan yang penting ibu-ibu nggak usah khawatir, negara pasti turun mencari kesehatan keselamatan kita. Tribuners, hari ini menjadi hari ketiga Kongres Masyarakat Adat Nusantara di wilayah adat Tabi. Selama tinggal di Kampung Yokiwa, utusan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku mengungkapkan bahwa pihaknya disambut baik oleh masyarakat setempat. Selain itu, Kampung Yokiwa juga menyuguhkan panorama yang sangat indah, Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Libertus Manik dari Tribun Papua. Silahkan rekan Libertus. Selama 2 hari melakukan sarasehan Kongres
adat Nusantara di Kampung Yokiwa, Distrik Sentani Tibur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, peserta Kongres 2022 di Kampung Yokiwa disambut dengan baik oleh Kepala Kampung Pondokolo dan tokoh masyarakat setempat. Utusan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku, YSKL Nurue, mengatakan selama 2 hari tinggal di Kampung Yokiwa, pihaknya mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat setempat. Selain itu, aparat pemerintah kampung dan kepala suku setempat juga mengajak dan berinteraksi pada para peserta yang hadir di Kampung Yokiwa. Masyarakat di sana menurut YSKL sangat ramah dan familiar terhadap peserta yang ikut hadir dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Kampung Yokiwa. Demikian laporan yang saya dapat sampaikan dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Distrik Provinsi Papua. Baik rekan Libertus Manek dari Tribun Papua, terima kasih atas laporan Anda. Dan Tribuners, rekan Libertus juga sempat melakukan wawancara dengan utusan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku yang bernama YSKL Nuru. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, memang kalau melihat tentang kondisi di kampung ini, memang kampung ini kan juga termasuk kampung baru. Tapi dari cara menata lingkungannya memang agak udah perubahan, karena ini kan ada proses pentapan untuk DBD perbaiki sesuai dengan pertanyaan. Menyangkut lingkungan, saya pikir nyaman, baik. Sambutan warga selama di sini, selama 2 hari di sini, baik. Mereka juga punya antusias juga untuk ramah sama tamu-tamu yang datang. Sambutannya baik, semuanya baik sini. Semua baik. Oke, baik. Tribuners, untuk menyemarakan perayaan Halloween, Trans Studio Bandung menghadirkan wahana baru, yakni Escape Room House of Terror yang telah dibuka sejak 24 Oktober. Tribuners, menurut Head of Markom Trans Studio Bandung, Tria Filia Santi, House of Terror ini bercerita tentang rumah yang ditempati oleh Lucia, seorang penyihir Belanda. Dalam perjalanan ceritanya, Lucinda memiliki ambisi untuk menguasai dunia sihir agar bisa hidup abadi untuk meneror kota Bandung selamanya. Di House of Terror ini, Lucinda juga mengundang hantu-hantu legendaris dari seluruh dunia untuk membantunya, Tribuners. Mengetahui cerita tersebut, para pecinta wahana horor di kota Bandung pun sangat antusias. Hal ini terlihat saat akan memasuki wahana House of Terror, Tribuners, di mana terdapat antrian yang ramai pada pintu masuknya. Para pengunjung pun penasaran dengan pengalaman yang akan didapatkan di House of Terror. Namun tak sedikit pula yang merasa takut untuk melewati wahana ini karena harus berjalan kaki dan menyelesaikan misi. Menariknya, jika mencoba wahana ini, Anda bisa mendapatkan promo buy one get one dan free tiket masuk Trans Studio Bandung dengan Olobank. Promo ini berlaku pada periode 24 hingga 31 Oktober 2022, Tribuners. Sementara itu, apabila bertransaksi menggunakan Alobank, Anda cukup membayar tiket 200.000 di hari weekday dan 300 saat weekend, Tribuners. Harga tersebut sudah bisa Anda gunakan untuk 2 orang. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris, yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat Kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di Kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit Kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah Jam Gadang. Oke, Jam Gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan Jam Gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara Jam Gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin Jam Gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, Jam Gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini.
Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan Jam Gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada, pada gempa darat 2007, bangunan Jam Gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi. Dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen.
Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Pian Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang, dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up.
Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan Selamat sore, Tribuners kembali hadir di hadapan Anda live update sore edisi Rabu 26 Oktober 2022. Sore ini kan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sidang ini beragendakan pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim atas eksepsi atau nota keberatan para terdakwa. Adapun 4 terdakwa yang hadir adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal alias Bribka RR. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Versianus Waku yang akan melaporkannya. Silakan rekan Versianus. Ya, baik rekan Firda dan Tribunnews sekalian, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sidang ini beragendakan pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim atas eksepsi atau nota keberatan para terdakwa. Adapun 4 terdakwa yang hadir dalam sidang kali ini adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal alias Bribka RR. Dalam putusannya, Majelis Hakim menolak nota keberatan dari keempat para terdakwa kasus pembunuhan tersebut. Ditolaknya eksepsi tersebut, Majelis Hakim meminta jaksa penuntut umum agar tetap melanjutkan sidang perkara kasus pembunuhan itu. Majelis Hakim juga meminta JPU agar menghadirkan 12 orang saksi untuk sidang terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 1 November 2022 atau pada pekan depan. Saksi yang bakal dihadirkan jaksa adalah dari keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Mereka diantaranya yakni ada Kamarudin Simanjuntak, kemudian Samuel Huta Barat, kemudian ada Rosti Simanjuntak, lalu ada Yuni Artika Huta Barat, dan Deviana Huta Barat. Selain itu ada Rohani Simanjuntak, kemudian Roslin Emika Simanjuntak, kemudian ada Mahareja Rizky, kemudian ada Fira Marita Simanjuntak, kemudian ada Sangga Farulian Sinturi, kemudian ada Indrawanto Pasaribu, dan Novita Sari Nadia. Sebagai informasi Tribunnews sekalian, dalam perkara ini JPU telah mendakwa 5 tersangka, yakni ada Ferdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati, kemudian ada Rika Eliezer alias Baradae, kemudian ada Riki Rizal alias Bribka RR, dan ada Kuat Ma'ruf. Mereka didakwa turut serta bersama-sama terlibat dengan perkara pembunuhan berencana bersama-sama untuk merencanakan penembakan terhadap Brigadir J. Penembakan itu diketahui dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022 lalu di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Atas perbuatannya, kelima terdakwa didakwa sebagaimana terancam dalam pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP yang menjerat dengan hukuman maksimal mencapai hukuman mati. Sedangkan hanya terdakwa Ferdi Sambo yang turut didakwa secara kumulatif atas perkara dugaan obstruction of justice atau OOJ untuk menghilangkan jejak pembunuhan berencana. Baik, rekan Firda, sekian laporan dari saya. Ya baik, terima kasih rekan Versianus Waku dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puluhan wartawan di Kabupaten Serdang Bedagai menggelar aksi di kantor Bupati Sergai pada Selasa 25 Oktober. Hal itu menyusul pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Suwanto Nasution yang mengancam mematahkan tulang wartawan. Puluhan wartawan elektronik, televisi, dan media cetak mendatangi kantor Bupati Sergai untuk mengecam pernyataan Suwanto yang dinilai mencederai kebebasan pers. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Anugrah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anugrah. Oke, baik rekan Firda.
semalam memang ada sejumlah jurnalis atau wartawan yang melakukan aksi di depan kantor Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, ini menyusul adanya statement atau pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyatakan akan mematahkan tulang wartawan yang hendak mengkonfirmasinya terkait adanya bangunan rubuh yang ada di sekolah di Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, memang semalam sejumlah jurnalis yang terdiri dari berbagai perkumpulan seperti ada Forum Wartawan Hukum, kemudian ada Serikat Wartawan Indonesia itu melakukan aksi unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 11 hingga pukul 12 siang semalam. Nah, dalam tuntutannya mereka menyatakan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan yaitu Bapak Suwanto Nasution itu sangat tidak etis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan jurnalis yang tentunya dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, semalam Joni Sitompul selaku orang atau wartawan yang melakukan konfirmasi menyatakan apa yang disampaikan Suwanto itu sangat melukai hati sejumlah wartawan karena pada saat itu dia memang melakukan konfirmasi bersama 7 orang wartawan lainnya. Nah, hal itu berawal ketika Joni itu menanyakan perihal 3 orang siswa yang dinyatakan atau terlihat tertimpa dari bangunan, tembok bangunan itu berjumlah 3 orang. Kemudian dia ingin menanyakan bagaimana kondisi ketiga siswa tersebut. Namun Suwanto malah tidak menjawab dan mengatakan siswa mana yang mengalami patah tulang, dan kemudian dia mengatakan kepada Joni kalau tidak patah nanti tulang kau yang kupatahkan. Begitu kira-kira apa yang disampaikan oleh Suwanto terhadap Joni. Nah, semalam selain melakukan aksi juga karena Suwanto tidak bersedia untuk meminta maaf kepada sejumlah wartawan yang melakukan aksi, kemudian puluhan wartawan melakukan pelaporan terhadap kasus pengancaman yang disampaikan oleh Suwanto. Nah, semalam memang sampai pukul 7 sejumlah wartawan mendampingi Joni melaporkan kasus tersebut ke Polres Serdang Bedagai atas kasus pengancaman. Dan kemudian semalam juga memang sejumlah wartawan ditemui oleh asisten 3 dari perwakilan Bupati Serdang Bedagai yang menyatakan permohonan maaf terhadap sejumlah wartawan dan menyatakan apa yang disampaikan Suwanto memang tidak berdasarkan apa yang sudah diatur atau sudah diamanatkan oleh seorang pejabat publik. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gerakan Penyelamat Bumi Murakata atau Gembuk dan Aliansi Gerakan Save Meratus menggelar aksi damai unjuk rasa menyampaikan aspirasi penolakan penambangan batubara di wilayah Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada Selasa 25 Oktober. Kegiatan dilaksanakan di seberang kantor DPRD Kabupaten HST tersebut juga menuntut penegakan hukum oleh Polres HST. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Hanani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hanani. Ya, baik rekan Firda, selamat sore Tribuners. Ada 37 OKP yang tergabung dalam aksi damai tersebut. Selain bertujuan untuk menggalang dukungan masyarakat dan pemerintahan, penandatanganan petisi untuk menjaga hutan status dari penambangan legal maupun ilegal. Pada aksi ini masa juga meminta pejabat daerah, dalam hal ini Bupati Hulu Sungai Tengah dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, agar konsisten menolak industri ekstraktif yang merusak lingkungan seperti penambangan batubara, perkebunan monokultur kelapa sawit skala besar maupun illegal logging. Menurut keterangan M. Reza Rudi, aksi ini juga untuk mengawal, memastikan dan
mendesak agar penegakan hukum terhadap pelaku penambangan ilegal dan aktivitas ilegal lainnya berjalan cepat, akuntabel, dan transparan. Selama ini pihak Polres AST dinilai tidak transparan, terutama terkait sejauh mana proses hukum dilakukan dan siapa tersangkanya belum dijelaskan, meski sebelumnya sudah dipasang garis polisi di lokasi tambang ilegal, yaitu di Desa Nateh, Kecamatan Batang Ale Timur, maupun di Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, yang ikut serta dalam aksi tersebut, menyatakan Pemkab HST harusnya tegas mengeluarkan izin, maksud saya izin PKP 2B yang tersisa saat ini, yaitu PT AGM, karena penting untuk melindungi HST dari ancaman industri tambang yang merusak, karena Meratus di HST sendiri adalah rimba terakhir penyangga Kalimantan Selatan. Meski terkait kewenangan ada di pemerintah pusat, namun Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 pasal 8A itu masih bisa menjadi tameng untuk menolak izin industri atraktif tadi. Khususnya untuk terkait rencana pembangunan jangka panjang daerah, di mana Pemkab HST tidak ada program penambangan batubara maupun perkebunan kelapa sawit. Nah, pasal 8A ayat 3 tersebut juga menyebut rencana pengelolaan mineral batubara nasional sebagaimana dimaksud ayat 1 harus disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Aksi damai diakhiri penandatanganan petisi menolak tambang batubara di wilayah HST untuk disampaikan ke Kementerian ESDM dan Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya para peserta aksi tersebut menyatakan kecewa terhadap Kapolres Hulu Sungai Tengah yang tak hadir, padahal pihaknya ingin mendengarkan langsung perkembangan proses hukum pasca pemasangan polis line di tambang batubara ilegal. Nah, ada 9 pernyataan sikap yang disampaikan Gembuk dan Aliansi Save Meratus HST pada aksi damai tersebut. Pertama, mengutuk dan mengecam keras serta tidak mentolerir aktivitas tambang, kebun skala besar sawit, dan perambahan hutan di Hulu Sungai Tengah baik legal maupun ilegal. Yang kedua, mendesak Kapolda Kalimantan Selatan untuk segera menindak para pelaku penambangan tanpa izin maksimal 100 hari kerja. Poin ketiga, mendesak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap aparat yang terlibat kasus pertambangan ilegal maupun mafia sumber daya alam di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Keempat, mendesak agar Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Komisi Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan lembaga lainnya yang terkait agar ikut terlibat dalam mengawal kasus maraknya tambang ilegal di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan memastikan hak serta melindungi masyarakat sipil yang melakukan penolakan segala bentuk upaya perusakan lingkungan. Poin kelima, Gerakan Penyelamat Bumi Murakata dan Gerakan Save Meratus siap mengawal kasus ini dan siap bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam menuntaskan kasus hukum untuk melindungi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari kerusakan lingkungan. Poin keenam, mengimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam pengawalan kasus ini. Kemudian poin ketujuh, negara harus segera membentuk komisi khusus kejahatan lingkungan dan sumber daya alam, serta membentuk pengadilan khusus kejahatan lingkungan dan sumber daya alam. Selanjutnya, mendesak pemerintah untuk fokus memulihkan lingkungan dan ekonomi rakyat pasca bencana banjir besar yang melanda Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 2021 yang lalu. Dan poin terakhir itu mendesak pemerintah untuk segera melakukan pemberdayaan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi lokal yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Demikian rekan Firda yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Hanani dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Bupati Hulu Sungai Tengah Aulia Oktaviandi, dan berikut liputannya untuk Anda. TNI, Kejaksaan, Pengadilan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah
kami yang bertanda tangan di bawah ini atas nama masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, warga Bumi Murakata, bersepakat menolak adanya pertambangan batu bara, perkebunan skala besar sawit, dan perambahan hutan di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan kami berjanji akan menjaga kelangsungan serta kelestarian hutan dan alam kawasan Pegunungan Meratus di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Barabai, 25 Oktober 2022. Kami yang membuat pernyataan. Gimana? Sepakat ya Pak Ketua ya? Kita setuju ya, kawan-kawan, anggota DPRD. Saya dulu tanda. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, Siti Wahyuningsi menjelaskan pihaknya telah mengamankan ribuan obat yang diduga menjadi penyebab gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di hari pertama monitoring pada Senin 24 Oktober. Obat ini diamankan dari berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kota Solo. Terakhir, dari rekapitulasi pada Selasa 25 Oktober, obat yang diamankan 735 Thermorex sirup dan 6.772 unit baby coke sirup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Ahmad Syarifuddin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syarif. Ya, benar rekan Firda bahwa Dinas Kesehatan Kota Surakarta telah mengamankan ribuan obat tersebut. Dan saat ini masih disimpan di fasilitas kesehatan masing-masing, termasuk di apotek, klinik, rumah sakit, dan lain sebagainya, karena itu nanti akan ditarik oleh pihak distributor. Jadi pihak Dinas Kesehatan juga tidak bisa menarik begitu saja, karena nanti yang akan melakukan penarikan merupakan dari perusahaan obat tersebut lewat distributornya masing-masing. Kemudian pihak Dinas Kesehatan Kota Surakarta juga telah memastikan bahwa obat-obat tersebut telah disegel agar tidak ada yang menggunakan begitu. Kemudian Dinas Kesehatan juga tidak begitu khawatir nantinya akan tetap dibeli, karena dari pemberitaan yang beredar masyarakat juga cukup ketakutan untuk menggunakan obat sirup tersebut. Demikian. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua RT 13 RW 3 Tugu Selatan Nurjanah membeberkan sosok Siti Elina, 24 tahun, wanita misterius yang membawa senjata api dan menodong Pas Pampres di Istana Presiden Jakarta Pusat pada Selasa 25 Oktober. Nurjanah mengatakan wanita yang kerap disapa Lina tersebut selama ini dikenal sebagai sosok yang tertutup dan jarang bersosialisasi dengan tetangga. Menurut Nurjanah, Lina sudah sejak lahir tinggal di rumahnya di Jalan Syawal Raya. Semenjak kedua orang tuanya pisah, Lina tinggal di rumah tersebut bersama ibunya, suaminya, dan kedua anaknya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Gerald Leonardo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gerald. Selamat sore Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa memang pada hari Selasa 25 Oktober 2022 kemarin, seorang wanita misterius yang diketahui bernama Siti Elina melakukan aksi penerobosan ke area Istana Merdeka, di mana memang Siti Elina ini dalam prosesnya juga membawa senjata api dan berusaha menodongkan senjatanya ini ke arah pasukan pengaman presiden atau Pas Pampres yang sedang berjaga di kawasan Istana Merdeka. Sehingga pada kejadian yang berlangsung sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat Selasa pagi kemarin, Siti Elina ini akhirnya berhasil diamankan oleh anggota Satlantas dan juga Pas Pampres yang sedang berjaga di lokasi Jalan Medan Merdeka Utara. Penelusuran terbaru setelah diketahui Siti Elina ini akhirnya ditangkap, beredar kabar bahwa memang Siti Elina ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang merupakan pula warga Koja Jakarta Utara,
hasil informasi tersebut, tribunjakarta.com juga melakukan penelusuran dan benar memang bahwa Siti Elina ini merupakan warga yang tinggal di Jalan Syawal Raya, tepatnya di RT 13 RW 02, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Memang hasil penelusuran dari Tribun Jakarta, Ketua RT dan Ketua RW setempat memang menyatakan bahwa sosok dari Siti Elina ini adalah seorang ibu rumah tangga anak dua yang kesehariannya dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga. Namun memang berdasarkan keterangan pengurus wilayah dan juga banyak dari tetangga Siti Elina ini, diketahui Siti Elina merupakan seorang wanita yang sering mengundang atau mengajak tetangga-tetangganya untuk ikut pengajian di rumahnya yang berada di Jalan Syawal Raya, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Adapun selama ini Siti Elina dikenal sebagai pribadi yang memang jarang terlihat bersosialisasi, namun diketahui memang di rumahnya di Jalan Syawal Raya ini Siti Elina tinggal bersama ibunya dan kedua orang anaknya. Sementara dalam waktu beberapa bulan terakhir, sekitar 4 bulan terakhir ini, Siti Elina sudah tidak tinggal lagi bersama suaminya yang diketahui membuka usaha biro jasa yang juga berada di kawasan Koja. Berdasarkan penuturan Ketua RW setempat, memang saat ini Siti Elina dengan suaminya sudah pisah ranjang dan sedang mengurusi perceraian mereka sebelum akhirnya Siti Elina melakukan aksinya pada Selasa pagi kemarin. Adapun dalam prosesnya pada Selasa kemarin, sejak siang hari hingga malam hari, dalam kurun waktu 8 jam, aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya dibantu juga dengan Densus 88 melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di kediaman dari Elina ini, di mana dalam pemeriksaan tersebut hasilnya petugas mendapatkan 16 item yang berkaitan dengan aksi yang dilakukan oleh Siti Elina di kawasan Istana Merdeka. Selain itu pula, Firda dan juga Tribuners, polisi mengamankan 2 orang wanita dari rumah Siti Elina ini, yang diketahui salah satunya adalah ibu dari Siti Elina ini. Memang saat ini polisi juga sudah melakukan atau memasang garis polisi di rumah Elina, dan rumah dari Siti Elina ini juga sudah atau dijaga petugas seiring dengan proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Adapun memang banyak dari warga tempat tinggal atau tetangga di sekitar tempat tinggal Siti Elina ini mengaku tak percaya bahwa seorang ibu rumah tangga anak dua itu bisa melakukan aksi yang di luar nalar dengan membawa senjata api dan mendekati area Istana Merdeka, sehingga akhirnya wanita tersebut atau Siti Elina tersebut diamankan oleh petugas dan saat ini sudah ditetapkan tersangka serta menjalani proses penyidikan dari aparat kepolisian. Kembali ke Anda, Firda. Baik, terima kasih rekan Gerald atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ketua RT 13 RW 3 Tugu Selatan Nurjanah, dan berikut liputannya untuk Anda. Pak RW, mungkin bisa jelaskan tadi ada yang dibawa sama pihak kepolisian, itu siapa sih Pak? Ibunya, ibu dari Mbak Siti, siapa namanya? Siti Elina ya? Emang tinggal satu rumah? Elina, ya. Ibunya memang tinggal satu rumah? Tidak, jadi satu rumah cuma disekat, jadi sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah. Tadi mungkin sempat ikut ke dalam, ibunya ditanya apa aja sih Pak? Banyak, saya nggak ngerti deh, ditanya segala macam banyak ya. Tapi dalam hal ini kan dia menanyakan kesehariannya anaknya itu seperti apa. Terus kalau memang ada pengajiannya di mana. Kemudian kalau ada kegiatan apa, itu aja. Berarti tadi ibu dari si Siti Elina ini mengetahui nggak sih Pak apa yang dilakukan anaknya tadi pagi itu Pak? Informasinya tidak mengetahui. Apapun yang diperbuat anaknya itu tidak mengetahui. Kan tempat-tempat. Rumah sakit Bahtera Mas Kendari mengeluarkan surat edaran terkait pemberian resep obat sirup untuk pasien anak. Surat edaran itu berupa larangan kepada dokter anak dan apotek untuk memberikan resep obat sirup untuk pasien anak yang dirawat di RS Bahtera Mas. Keputusan ini menyusul kasus gagal ginjal akut anak yang terjadi di sejumlah daerah. Untuk Sulawesi Tenggara sendiri, saat ini ada 2 kasus dugaan gagal ginjal akut anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Laude Ari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ari.
Ya, terima kasih rekan kita. Selamat sore Tribuners. Pada beberapa hari yang lalu, Rumah Sakit Umum Daerah Bataramas Kota Kendari mengeluarkan surat edaran dan instruksi kepada para perawat, dokter, dan apoteker untuk tidak memberikan resep obat sirup untuk pasien anak yang dirawat di Rumah Sakit Bataramas Kota Kendari. Hari ini disampaikan oleh Bapak Direktur RSUD Bataramas Kota Kendari, Pak Sudin, waktu ditemui kemarin sore di Rumah Sakit RSUD Bataramas Kota Kendari. Asmiri mengatakan bahwa instruksi ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan terkait obat-obat yang dianggap berbahaya bagi masyarakat, bagi anak-anak, karena adanya beberapa kasus yang ada di Sulawesi Tenggara terkait dengan kondisi penyakit gagal ginjal akut kepada anak. Untuk Sulawesi Tenggara sendiri saat ini ada 3 yang untuk kasus gagal ginjal akut kepada anak dan di Rumah Sakit Bataramas Kota Kendari baru dirawat 1 yang saat ini dirawat yang sebelumnya dirawat di tanggal 16 Oktober, namun selama 2 hari dirawat tanggal 18 anak laki-laki berusia 2 tahun ini meninggal dunia. Sendiri mengatakan bahwa untuk penyebabnya sendiri saat masuk ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit, anak berusia 2 tahun ini semula karena masalah kesehatan. Namun saat didiagnosa ternyata mengalami terkena penyakit gagal ginjal akut, sehingga dari RSUD Bataramas Kota Kendari kemudian mengirimkan sampel terkait pemeriksaan kesehatan pada anak 2 tahun ini untuk kemudian diserahkan ke Dinas Kesehatan, kemudian dikirim ke Kementerian Kesehatan. Untuk selanjutnya dari dinas, kemudian selain dari mengeluarkan instruksi untuk tidak memberikan resep obat sirup pada anak, pihak rumah sakit juga meminta kepada sejumlah perawat untuk memberikan beberapa obat yang dianggap bermasalah dan menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Demikian rekan Vira yang dapat saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih rekan Laudi Ari dari Tribun News Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Dirut RSUD Bataramas Kendari, Dr. Hasmudin. Berikut liputannya untuk Anda. Kasus gagal ginjal akut yang tidak diketahui sebabnya, ya ini untuk di Rumah Sakit Bataramas baru didapatkan 1 kasus, di mana tanggal 16 Oktober masuk pasiennya laki-laki umur 2 tahun, masuk rumah sakit dengan keluhan diare. Tetapi kemudian pasien diagnosa sebagai kasus gagal ginjal akut yang tidak diketahui sebabnya. Pasien dirawat selama 2 hari di Rumah Sakit Bataramas dan meninggal tanggal 18 Oktober. Kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Dinas Kesehatan atau oleh ahli anak yang merawat pasien tersebut, karena mereka sudah ada link untuk itu, laporan kasus-kasus gagal ginjal akut. Hari ini saya evaluasi dan saya klarifikasi sama ahli anak apakah masih ada kasus-kasus yang dirawat. Banjir kembali melanda permukiman warga di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Ratusan rumah terendam banjir di Desa Pakuli Utara dari Senin 24 Oktober malam hingga Selasa 25 Oktober siang, dan air mulai berangsur surut pada Selasa sore. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Muhammad Salam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salam. Baik. Terima kasih rekan Firsa dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan banjir kembali melanda pemukiman warga di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Hingga Selasa siang kemarin, ratusan rumah masih terendam di banjir di Desa Pakuli Utara.
Sekretaris Desa Pakuli Utara, Sulfan, mengatakan total korban yang mengungsi baik di rumah kerabat maupun di titik pengungsian yakni di masjid adalah 357 kepala keluarga. Untuk rumah yang terendam banjir adalah 182 unit, dan ia juga menyebutkan total korban terdampak sebanyak 1.214 jiwa. Sementara fasilitas lainnya yang terdampak antara lain kerusakan tanggul sepanjang 500 meter di 2 titik berbeda sebagai penyebab tergenangnya dusun 1 seperti RT 1, RT 2, 3, dan 4, serta dusun 2 yakni RT 5 dan RT 6. Kemudian juga kerusakan terjadi sepanjang Jalan Poros Palu Kulawi, itu rusak sepanjang 800 meter. Kerusakan pipanisasi akibatkan terputus pasokan kebutuhan air bersih dan sanitasi, serta gangguan fungsi pelayanan publik dan fasilitas sosial tergenang air dan lumpur. Sejumlah fasilitas umum juga yang terendam banjir antara lain kantor desa, balai pertemuan, gedung pasar desa, lapak desa rusak berat. Kemudian 1 sekolah dasar di Pakuli Utara juga terendam banjir, rumah ibadah, dan kantor BKKBN tingkat kecamatan. Kemudian pagi tadi pasca banjir bandang menerjang Desa Pakuli Utara, sejumlah pihak sudah membantu korban untuk membersihkan rumah dan fasilitas umum lainnya. Salah satunya pihak kepolisian dari Polres Sigi dan Direktorat Samapta Polda Sulteng. Kabakop Polres Sigi AKP Ahmad Bagus Harun menuturkan hal ini sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian kepolisian kepada masyarakat sehingga dengan sigap membantu warga korban banjir. Kemudian juga AKP Ahmad Bagus menyebutkan sudah ada 3 unit alat berat menuju bantaran sungai untuk membendung air sehingga tidak masuk lagi ke permukiman warga. Dan untuk personel yang diturunkan sendiri dari kepolisian antara lain itu dari Regu Sabara Polres Sigi 8 personel, Satlantas yang mengatur lalu lintas 4 orang ditambah dengan personel Polsek Birongmaru dan personel subsektor Gumbasa, rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Salam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Sulfan, Sekdes Pakuli Utara. Dan berikut liputannya untuk Anda. 15 waktu Indonesia Tengah itu di atas, tepatnya di atas Desa Pakuli Utara dekat dengan bendungan Gumbasa itu pukul 15.00 itu jebol. Baru pas tadi malam itu kurang lebih 20.30 tadi malam itu jebol yang titik yang mengakibatkan air ini masuk perkampungan itu. Apakah ada tanda-tanda hujan sebelumnya, Pak? Kalau kemarin itu memang ada tanda-tanda hujan tapi tidak hanya gerimis seperti itu. Memang kemarin itu kalau beda dari hari-hari lain, 2 hari sebelumnya itu terjadi hujan. Itu kemarin itu hanya rintik-rintik seperti itu. Untuk data korban yang terdampak saat ini, Pak? Kalau korban yang terdampak tadi malam itu kurang lebih 357 warga kami yang ada di 6 RT di 2 dusun itu mengungsi, merasa trauma. Namun sekarang ini ada beberapa warga yang rumahnya kemarin itu tidak terendam, kembali ke rumah masing-masing. 1 unit rumah terbakar di Dusun Poma, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika pada Selasa 25 Oktober. Rumah yang terbakar tersebut diketahui dihuni oleh sepasang keluarga dan beberapa mahasiswi yang menyewa kamar dan tinggal di rumah tersebut. Akibat peristiwa naas tersebut, uang puluhan juta, laptop 2 buah, dan pakaian serta perhiasan maupun perabotan lainnya hangus terbakar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Nofri Fuga yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nofri. Baik, selamat sore sahabat Tribuners, selamat sore rekan Firda. Dapat kami laporkan dari Maumere, Kabupaten Sika, bahwa kemarin sekitar pukul 8.30 pagi terjadi kebakaran 1 unit rumah di Dusun Poma, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika. Adapun kebakaran tersebut berasal dari sebuah kamar yang dihuni oleh 2 orang mahasiswi yang notabene adalah kembar. Dan adapun juga dari informasi yang kita peroleh di lapangan, hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan terkait dengan
penyebab titik api atau yang menyebabkan terbakarnya rumah tersebut. Dan akibat dari kebakaran tersebut diketahui bahwa pemilik rumah yang adalah sepasang keluarga dan beberapa orang anaknya mengalami kerugian ratusan juta hingga 200 juta lebih, dan juga 2 orang siswi yang kamarnya terbakar tersebut juga mengalami kerugian material berupa laptop 2 buah, uang sekitar 6 juta lebih, barang-barang pakaian, lemari, spring bed, dan juga perabotan-perabotan lainnya. Adapun pemilik rumah Mama Lut ketika diwawancarai menyampaikan bahwa kemungkinan penyebabnya dikarenakan para mahasiswi tersebut lupa mematikan lilin yang sempat dinyalakan pada pagi hari ketika mereka berangkat ke kampus untuk berkuliah, dan akibat kelalaian tersebut diduga bahwa lilin tersebut terjatuh dan mengenai spring bed sehingga membakar isi kamar tersebut. Namun korban, terutama mahasiswi yang sempat kita wawancarai, meminta konfirmasi terkait dengan penyebab dari kejadian tersebut, menyebutkan bahwa saat mereka ke kampus, setahu mereka lilin tersebut sudah dipadamkan, sehingga untuk saat ini memang dari Kapolsek Nita sendiri yang kemarin juga turun bersama dengan tim ya untuk melakukan evakuasi maupun memadamkan api. Ketika ditemui juga menyebutkan bahwa untuk saat ini terkait dengan penyebab kebakaran rumah tersebut masih diselidiki dikarenakan ada jawaban yang berbeda dari pemilik rumah dan juga dari korban, dan dalam hal ini para mahasiswi. Dan untuk saat ini para mahasiswi atau korban tersebut sementara menginap di Kapolsek kantor Polsek Nita di salah satu rumah yang disediakan oleh aparat polisi di sana hingga masalah ini selesai, dalam artian mereka juga bisa mendapatkan tempat atau hunian baru mereka bisa pindah. Dan sejauh ini informasi yang dapat kami sampaikan. Ya, baik, terima kasih rekan Nofri Fuka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz menyampaikan pentingnya moderasi beragama di Indonesia dalam rapat kerja nasional ke-9 LD PBNU di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Selasa 25 Oktober. Kehadiran Isfah adalah untuk menggantikan Menteri Agama Yakut Kolil Qomas yang berhalangan hadir. Sedianya Yakut Kolil Qomas dijadwalkan hadir dalam acara seminar internasional moderasi beragama tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Fahdi Fahlevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fahdi. Ya, Firda, tadi staf khusus Menteri Agama menghadiri PBNU di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Barat. Tadi Isfah hadir menggantikan Menteri Agama Yakut Kolil Qomas yang berhalangan hadir. Dalam seminar tadi Isfah berpesan bahwa agar lembaga dakwah di Indonesia mengedepankan moderasi beragama dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan. Selain itu tadi juga Isfah turut mengomentari terkait kejadian upaya penerobosan Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Selasa kemarin oleh perempuan bersenjata. Dirinya mengajak seluruh pihak untuk belajar agama secara sistematis untuk menghindari hal-hal seperti ini. Tadi juga Isfah menyebutkan bahwa pembelajaran keagamaan harus dilakukan kepada otoritas keagamaan secara sistematis. Menurutnya, paham keagamaan yang radikal disebabkan oleh pembelajaran keagamaan yang tidak sistematis. Terkait penyelenggaraan Rakernas Lembaga Dakwah PBNU ini akan dilakukan hingga besok, hari Kamis, tanggal 27. Hari ini, selain seminar internasional, akan digelar pula kegiatan sidang pleno dan sidang komisi. Demikian, Firda. Ya,
Baik, terima kasih rekan Fahdi Fahlevi dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz, dan berikut liputannya untuk Anda. Umat beragama, belajarlah agama secara sistematis dan benar-benar dari pihak yang memiliki otoritas untuk bicara soal agama. Seperti saya sampaikan, bicara soal kesehatan kita harus kembali pada pihak yang memiliki otoritas besar di bidang kesehatan. Bicara soal teknologi harus kita kembalikan pada yang memiliki otoritas di bidang itu. Sama halnya bicara agama, kita kembalikan pada pihak-pihak yang memiliki otoritas pada bidang-bidang agama dan keagamaan. Belajar agama nggak boleh serampangan, belajar pemahaman keagamaan tidak boleh separuh-separuh, harus utuh, sistematis, dan bersumber dari pihak yang memiliki otoritas di bidang itu. Sehingga kita nggak salah paham. Kita tidak salah paham dengan terhadap agama kita tidak memiliki paham yang salah juga terkait dengan agama dan keyakinan. Saya kira itu. Perbuatan ini apakah dampak dari pembelajaran keagamaan yang tidak komprehensif tadi, Gus? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Sejumlah siswa SMPN Satap 8 Baraka terpaksa belajar di bangunan yang sempit dan tak layak karena kekurangan ruang kelas. Sekolah ini berada di Dusun Uru, Desa Ledan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Wakil Kepala Sekolah SMPN 8 Atap Baraka Haryanto mengatakan mereka telah melakukan proses belajar mengajar selama 4 tahun dengan kondisi memprihatinkan. Bahkan saat sedang hujan, murid kehujanan karena atap seng gedung bocor, dan saat terik matahari, siswa juga harus menahan hawa panas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Erlan Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erlan. Baik. Terima kasih rekan Firda dan selamat sore Tribuner dimanapun Anda berada. Bahwa betul sekali yang dikatakan oleh rekan Firda bahwasanya ini adalah SMP 8 Atap Baraka, ini adalah salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Nrekang yang sangat miris atau sangat memprihatinkan bila kita lihat. Jadi total dari sekolah yang ada di Kabupaten Nrekang yang tidak layak tercatat di Dinas Pendidikan sekiranya ada lebih 100 unit. Ya, salah satunya itu di SMP 8 Satap Baraka ini. Jadi kurang lebih 4 tahun para siswa dan guru melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di bangunan yang tak layak ini dari ukuran 5 kali 5 meter persegi. Kalau sedang hujan, siswa dan guru itu merasakan atau dihujani, kemudian juga karena dindingnya itu terbuat dari papan. Kemudian kalau hujan itu maksud kami kalau sedang musim cuaca yang panas itu siswa dan guru harus merasakan hawa panas yang begitu tinggi. Karena di bangunan ini sebenarnya milik salah satu sekolah yang ada di desa tersebut. Kemudian menurut salah satu guru ataupun wakil kepala sekolah SMP 8 Satap Baraka bahwasanya pernah Kadis Pendidikan mengunjungi sekolah tersebut pada tahun sebelumnya. Namun Kadis Pendidikan hanya memberi janji dan sampai saat ini belum ditepati. Begitu rekan Firda. Dan kemudian Haryanto menjelaskan bahwasanya sekolah dan guru itu sangat kepanasan ya ketika belajar mengajar di dalam. Bahkan di jendela pun dari sekolah ini terbuat dari kawat rang. Nah, dari bangunan ini sebenarnya adalah hasil gotong royong dari keluarga, orang tua siswa, kemudian masyarakat setempat yang memindahkan ke tempat tersebut. Selain dari bangunan ini, ada juga siswa lain terpaksa itu belajar di ruang lab dan ruang perpustakaan, yang sebagaimana yang kita tahu bahwasanya ruang perpustakaan itu digunakan untuk membaca, tapi karena minimnya ruang belajar untuk di SMP 8 Satap ini, akhirnya dialihkan ke ruang perpustakaan.
Jadi kurang lebih ada 4 ruang yang tidak tersedia di sekolah ini. Kurang lebih seperti itu, rekan Firda dan Tribun dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih rekan Erlan Saputra dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Wakil Kepala Sekolah SMPN 8 Atap Baraka Haryanto, dan berikut liputannya untuk Anda. SMP sebagai wakil kepala sekolah sekarang di SMP Atap 8 Baraka. Oh iya. Ini sudah berapa lama Pak belajar di ruang yang kondisi seperti ini Pak? Sejak pembelajaran pasca pandemi, kita sudah masuk lagi di sini. Dulu sebelum 2019 pernah masuk di sini belajar selama 1 semester. Setelah pandemi masuk masa pandemi, otomatis tidak terpakai sampai di sini. Nah, setelah pasca pandemi pembelajaran dimulai lagi, meskipun sangat terbatas, kita gunakan gedung ini. Total keseluruhan siswa yang belajar di tempat ini Pak, berapa? Di sini 18 siswa, itu kelas 8. Kelas 8. Nah, selain itu Pak, ada lagi kekurangan dari ruangan Pak? Ya kalau kekurangan saya kira mungkin kita bisa lihat sendiri. Cuma saya mungkin jelaskan bahwa misalnya hujan, berarti kita lihat namanya juga seng bekas, banyak bocor-bocor, ya pasti adalah yang tidak bisa kita hindari. Hanya hujan pada saat proses pembelajaran ya. DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo. Adapun sanksi itu diberikan terkait pernyataan Rudi yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Kamarudin Watubun menjelaskan Rudi telah melanggar keputusan Kongres 5 PDIP karena telah bicara calon presiden dan calon wakil presiden. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Reza Deni akan melaporkannya. Silakan rekan Reza. Baik, Firda, selamat sore Tribuners semua. Benar sekali bahwa pada hari ini, hari Rabu 26 Oktober 2022, DPP PDIP memanggil Ketua DPC PDIP Kota Solo, yakni FX Hadi Rudiatmo, yang juga pernah menjabat sebagai mantan wali kota Solo gitu. Dan pemanggilan tersebut adalah terkait dengan pernyataannya mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Adapun maksud kami FX Rudi hadir di DPP PDIP kawasan Menteng Jakarta Pusat sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto serta Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan yakni Kamarudin Watubun. Dalam pertemuan tertutup tersebut berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam dan akhirnya DPP PDIP menjatuhkan sanksi atau peringatan keras begitu kepada FX Rudi karena memang telah melanggar ketentuan dari Kongres 5 PDIP di Bali pada tahun 2019, yang mana soal capres dan cawapres ini untuk PDIP sendiri memang putusannya ada di Ketua Umum Megawati Soekarno Putri gitu. Ada momen menarik juga dalam pemberian sanksi dan teguran keras tersebut kepada FX Rudi, yakni ketika Kamarudin Watubun mengungkapkan emosionalnya, merasa emosional karena memang dia merasa bahwa FX Rudi ini adalah rekan seperjuangan, sama-sama membesarkan nama partai, namun dia menegaskan bahwa sebagai Ketua DPP Bidang Kehormatan dia harus tegas dan memberi sanksi juga kepada FX Rudi. Saya juga dijelaskan bahwa memang ada perbedaan sanksi yang diberikan antara, karena sebelumnya juga DPP PDIP memanggil Ganjar Pranowo dan sanksi yang diberikan kepada Ganjar itu jauh lebih ringan daripada sanksi yang diberikan kepada FX Rudi. Nah, Kamarudin mengatakan bahwa memang Ganjar Pranowo tidak sama sekali mendeklarasikan sebagai calon presiden, dia hanya menjawab pertanyaan dari wartawan soal kesiapan untuk Pilpres 2024. Karena itulah DPP menilai bahwa apa yang dikatakan Ganjar Pranowo dalam sesi wawancara tersebut itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh FX Rudi yang memang secara terang benderang mendukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Setelah menerima keputusan sanksi tersebut, FX Rudi siap untuk mengikuti instruksi dari
di PDIP soal capres dan cawapres, dan biasanya memang kalau menurut Sekjen Hasto Kristianto, ketika teguran keras atau teguran terakhir ini sudah dilayangkan, memang biasanya para kader ini akan mematuhi teguran tersebut. Adapun sampai saat ini juga belum jelas siapa calon presiden atau cawapres dari PDIP sendiri. Tadi juga sempat disampaikan soal karena kan memang teguran ini tidak hanya menyasar Ganjar Pranowo dan juga FX Sudiatmo, tapi juga menyasar Dewan Kolonel yang sayangnya memang pada hari sebelumnya atau hari Selasa tidak diberitahukan atau tidak disebarluaskan kepada rekan-rekan media. Artinya ada sedikit keganjilan mengapa ketika Ganjar Pranowo dan Rudiatmo ini diberikan sanksi, para awak media ini diberitahu, tapi ketika Dewan Kolonel ini dipanggil untuk diminta klarifikasi dan akhirnya juga diberi sanksi tegas oleh PDIP, rekan-rekan awak media ini tidak diberitahu, karena memang kalau menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, sanksi atau klarifikasi dan sebagainya itu merupakan sifatnya internal untuk penilaian sendiri ke dalam partai. Jadi memang tidak ada alasan khusus mengapa sanksi yang diberikan kepada Dewan Kolonel yang juga merupakan sanksi berat dan sanksi terakhir ini berbeda treatmentnya, berbeda cara metodenya untuk menyampaikan kepada publik ketika dengan memberi sanksi kepada FX Rudi begitu. Dan tadi juga FX Rudi meninggalkan lokasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan nampaknya memang setelah pemberian sanksi tersebut, situasi juga berjalan kondusif dan semuanya sepakat untuk mengikuti hasil keputusan Kongres 5 PDIP bahwa calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 sesuai keputusan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Demikian Firda, kembali ke studio. Baik. Terima kasih rekan Reza Deni dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gabungan Relawan Jokowi telah menggelar musyawarah rakyat atau musra di Riau pada Minggu 23 Oktober. Musyawarah tersebut menghasilkan sejumlah nama tokoh untuk menjadi calon Presiden RI pada pemilu 2024. Beberapa nama yang muncul diantaranya adalah Sandiaga Uno, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Erlangga Hartarto, dan lain sebagainya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Aci yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aci. Ya, Firda dan Tribuners, jadi hasil Musra Riau baru saja diumumkan oleh Gabungan Relawan Jokowi pada hari ini. Musra tersebut menempatkan beberapa nama. Yang pertama adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebagai calon presiden pilihan masyarakat Riau. Dari 2.656 peserta, ada 624 atau 23,48% yang memilih Sandiaga melalui sistem e-vote yang disediakan. Kemudian sebanyak 518 orang atau 19,51% memilih Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di posisi ketiga dengan 507 suara atau 19,09%. Sementara untuk calon wakil presiden, nama Sandiaga Uno juga menempati posisi teratas dengan perolehan 629 suara atau 23,68%. Posisi tersebut diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang memperoleh 492 suara atau 18,52%. Dari hasil musra ini, terlihat nama Sandiaga Uno cukup menonjol. Hal itu disebabkan kesamaan latar belakang tempat. Bagaimana diketahui, Sandiaga merupakan tokoh kelahiran Pekanbaru, Provinsi Riau. Oleh sebab itu, masyarakat Riau cenderung lebih memilih Sandiaga Uno. Kemudian selain tokoh untuk capres dan cawapres, musra di Riau juga merumuskan kriteria pemimpin yang akan dipilih. Di antaranya jujur dan bersih, berani, tegas, berwibawa, serta berpengalaman. Kemudian para peserta juga menginginkan sosok pemimpin yang merakyat dan dermawan. Kemudian sebagai informasi lagi, acara Musra Riau ini merupakan rangkaian dari Musra Nasional. Rencananya puncak kegiatan akan dilaksanakan pada Januari tahun depan di Senayan, Jakarta Pusat. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Aji dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Draft rancangan undang-undang atau RUU Masyarakat Adat akan terus didorong agar bisa disahkan sebelum akhir tahun 2024. Pandangan itu disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Sulaiman Hamzah dalam diskusi dengan topik RUU Masyarakat Adat dan Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Hendrik Rewapatara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hendrik. Ya baik, selamat malam rekan Firda dan juga Tribuners di mana saja berada. Dapat saya informasikan bahwa Kongres Masyarakat Adat Nusantara sudah berlangsung selama 3 hari ya, sejak Senin kemarin hingga hari ini. Dan di mana kemarin rancangan undang-undang, dalam Kongres Masyarakat Adat ini ada beberapa hal penting yang tentu dibahas terus ya. Salah satunya yakni rancangan undang-undang masyarakat adat. Ya, di mana dari hasil wawancara saya bersama anggota DPR RI Sulaiman Hamzah, ia menyampaikan bahwa rancangan undang-undang masyarakat adat ini sendiri sudah dimasukkan secara langsung kepada Ketua DPR, namun hingga kini belum ada info pasti untuk dilanjutkan lagi pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Dan sekedar informasi juga bahwa tadi saya juga meliput di Kampung Nendali, dibahas juga mengenai rancangan undang-undang masyarakat adat itu sendiri, bagaimana dari beberapa perwakilan masyarakat adat Nusantara ingin agar rancangan undang-undang masyarakat adat itu bisa diinformasikan kepada seluruh masyarakat adat di seluruh Nusantara ini agar mereka bisa mengetahui terkait kejelasan dari rancangan undang-undang masyarakat adat tersebut, karena dari undang-undang masyarakat adat tersebut bisa melindungi serta bisa menjaga keaslian dari hasil-hasil karya maupun kekayaan alam yang dilindungi oleh masyarakat adat setempat. Dan sekedar informasi juga bahwa dari hasil wawancara bersama Sulaiman Hamzah, ia mengatakan bahwa dia bersama beberapa anggota DPR terus mengakomodir RUU tersebut agar nantinya bakal didorong sehingga pada tahun 2024 nanti atau sebelum berakhirnya periode Bapak Presiden Jokowi ini bisa segera disahkan agar bagaimana hak-hak dari masyarakat adat itu sendiri bisa dilindungi. Dan sekedar informasi juga bahwa untuk Kongres Masyarakat Adat sendiri hingga hari ini sarasehan sudah berakhir dan besok akan masuk pada sidang pleno pertama. Dan tentu saja ada beberapa hal-hal penting yang nanti akan dibahas pada pleno pertama itu. Dan tentu saja kita akan terus mengupdate informasi terkait Kongres Masyarakat Adat ke-6 yang dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Demikian rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Hendrik dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kodim 0907 Tarakan bersama Bea dan Cukai Tarakan melaksanakan kegiatan pemusnahan total 300 juta laut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Baik rekan Firda, selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, total ada sekitar 32 koli yang dirilis oleh Kodim 0907 Tarakan bersama Bea dan Cukai Kota Tarakan, di mana 32 koli berisi balpres ini dimusnahkan di Mako Kodim 0907 Tarakan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 kemarin. Adapun total 32 koli hasil tangkapan ini berdasarkan laporan yang masuk pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 22 WITA yang berlokasi di RT 12 Kelurahan Juwata Laut, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam rilis persnya dikatakan Komandan Kodim 0907 Tarakan Letkol Infantri Reja Fajar Lesmana melalui Kapten Suito Pasi Intel Kodim 0907 Tarakan untuk pemilik atau terduga yang membawa balpres tersebut tidak ditemukan di lokasi.
alias tidak bertuan. Sebenarnya kegiatan ini dikatakan Kapten Suwito adalah bagian dari tugas dari TNI, di mana memberikan penyampaian dan kejelasan kepada masyarakat dan serta ikut berperan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang TNI, yakni membantu pemerintah daerah dalam menuntaskan mengantisipasi tindakan ilegal. Salah satunya yang tertuang dalam Permendak Nomor 51 Tahun 2015, di mana ada pelarangan impor atau perdagangan barang bekas, salah satunya balpres, sehingga ini sebagai upaya untuk menjaga ketertiban di Kota Tarakan pada khususnya. Kronologisnya sendiri dijelaskan oleh PGS dan unit Intel Kodim 0907 Tarakan, Letda Infantri Jomensen Hutajulu. Ia menerima informasi sekitar pukul 22.00 WITA pada kemudian pihaknya segera melakukan briefing bersama personelnya dan menuju ke lokasi yang dimaksud di Juwata Laut bahwa telah terjadi pembongkaran balpres. Sesampai di sana sudah tidak ada orang lagi yang melakukan aktivitas bongkar muat balpres dan hanya ada 30-an koli balpres yang tergeletak di lokasi, tepatnya di wilayah galangan kapal di Kelurahan Juwata Laut. Kemudian karena tidak bertuan, setelah dicari informasi kepada warga juga itu baru pertama kali ada kegiatan bongkar balpres yang ada di lokasi, maka barang bukti tersebut dibawa ke Kodim 0907 Tarakan untuk kemudian berkoordinasi dengan Bea Cukai Tarakan. Lalu pada hari kemarin dilakukanlah pemusnahan. Dalam hal ini dikatakan kantor pelayanan dan pengawasan Bea dan Cukai tipe Madiapa BNB Tarakan atau KPPBC TMPB Kota Tarakan, dikatakan Kepala Kantor Bea Cukai Bapak Min Hajudin Nafsa yang turut hadir dalam kegiatan pemusnahan. Karena sifatnya barang bukti 32 koli balpres ini atau berisi pakaian bekas ini tidak memiliki atau tidak bertuan, maka harus segera dilakukan pemusnahan. Artinya barang tersebut tidak dalam penguasaan seseorang. Adapun metodenya dikoordinir langsung oleh pihak Kodim 0907 Tarakan dan pihaknya sebagai mitra dalam hal ini menjadi saksi bahwa barang tersebut sudah dilakukan pemusnahan dan tidak lagi beredar di masyarakat. Adapun pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar untuk secara simbolis sebanyak 2 koli dan sisanya akan dilakukan pemusnahan lagi sambil mencari tempat lokasi yang tepat untuk dilakukan perkuburan. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Andi Pausiah dari Tribun Kaltar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapten Suwito Pasi Intel Kodim 0907 Tarakan, kemudian PGS dan unit Intel Kodim 0907 Tarakan Letda Infanteri Jomensen Hutajulu dan juga Kepala Bea dan Cukai Tarakan Min Hajudin. Dan berikut liputannya untuk Anda. Siang hari ini kami dari Kodim 0907 Tarakan melakukan proses terkait tentang penangkapan 32 balpres yang kebetulan terduga pelakunya tidak kita dapatkan. Jadi tujuan kami proses ini adalah memberikan penyampaian dan kejelasan kepada masyarakat bahwa Kodim 097 memulai peran juga untuk kegiatan di masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yaitu tentang TNI. Di situ dalamnya adalah diantaranya tentang OMSB, membantu pemerintah daerah dalam hal ada informasi pembongkaran barang balpres di Juwata Laut. Kemudian 22.30 kami briefing anggota unit untuk mengecek kebenarannya. Sampai di sana pada pukul 00.15
tanggal 9 Oktober. Tempatnya di Juwata Laut, Penggalangan Kapal, RT 12. Setelah kita sampai di tempat, kita tidak menemukan orang atau tadi udah disampaikan kronologis dan juga dibuka sama Pak Sintel, Pak Suwito. Kami dari Bea Cukai pada prinsipnya sebagai mitra kolaborasi kita bersama dengan Kodim 0907, barang ini tidak ditemukan siapa pelakunya, artinya barang tidak dikuasai ya. Dalam konteks itu maka tidak dilakukan proses lebih lanjut, kita upayakan untuk sebisa mungkin agar barang buktinya ini segera kita musnahkan ya. Nanti metodenya kita akan dikoordinir oleh 0907, kami sebagai saksi sebagai bukti bahwa barang ini sudah tidak beredar di masyarakat. Mungkin itu saja dari saya, karena tidak ditemukan sehingga kita tidak tindak lanjuti dengan proses penyidikan lebih lanjut. Mungkin demikian ya konteksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan adat suku Kamoro Kabupaten Mimika yang tergabung dalam Lembaga Musyawarah Adat Suku menyuarakan haknya di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat kesarasehan di Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN 6. Anggota perempuan adat suku Kamoro, Mariana Nakiaya, mengatakan selama ini hak perempuan selalu dinomorduakan oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah di wilayahnya menstigma bahwa perempuan dianggap tidak mampu. Namun menurutnya itu tidak adil karena perempuan adat berjuang dan berpegangan tangan untuk memajukan perempuan adat lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, dan Putri Nurjanah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Putri. Baik, Firda melaporkan dari Kabupaten Jayapura dalam rangka pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat yang ke-6 berlangsung di 12 kampung yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura. Salah satunya yaitu tepat pada hari ini tanggal 26 Oktober 2022 adalah hari kedua dari pelaksanaan sarasehan di Kampung Sereh, Sentani, Kabupaten Jayapura. Salah satu peserta dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara dari suku Komoro, Kabupaten Mimika, yang hadir mengikuti sarasehan mengatakan bahwa selama ini perempuan adat di wilayahnya itu tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menempati kursi-kursi di DPRD Kabupaten Mimika. Dalam sarasehan itu anggota perempuan adat suku Kamoro, Mariana Nakiaya mengatakan bahwa perempuan itu selalu dinomorduakan oleh pemerintah. Dia mengatakan juga saat ini datang untuk mengikuti sarasehan agar menyuarakan bahwa di kursi-kursi DPR yang ada di Kabupaten Mimika itu harus ada perempuan adat yang masuk dalam menempati posisi-posisi tersebut. Saat ini di Kabupaten Mimika menurutnya pemerintah itu masih menstigma bahwa perempuan itu dianggap tidak mampu. Namun menurutnya itu merupakan hal yang tidak adil karena perempuan juga berjuang dan selalu berpegangan tangan untuk memajukan perempuan adat lainnya. Mariana mengakui bahwa selama ini organisasi yang diikutinya itu belum secara sah dan diakui karena masih kekurangan dana dalam pengurusan akta notaris. Namun pihaknya juga dirangkul oleh solidaritas dari perempuan adat Mimika dan masih berjuang untuk mendapatkan akta notaris hingga saat ini. Rekan Frida dan juga Tribuners, Mariana juga mengakui bahwa selama ini mereka berjualan aksesoris dan keterampilan dan souvenir lainnya dari wilayah Mimika ini. Namun Komisi C di DPR ini sampai sekarang tidak pernah mengangkat atau memperdulikan usaha-usaha yang dilakukan oleh perempuan adat Mimika saat ini. Mariana juga mengatakan bahwa sebenarnya perempuan adat juga ini mempunyai hak yang sama karena itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus yang ada di Papua yang sudah bergulir selama 20 tahun lebih ini. Firda dan juga Tribuners,
hingga saat ini perempuan adat di suku Kamoro ini mendapatkan penghasilan dari penjualan sagu, kepiting, udang, dan ikan, juga hasil kebun seperti pinang, rambutan, dan juga pisang. Menurut Mariana bahwa perempuan ini harus disatukan karena adanya Otsus ini, dan juga perempuan di dalam Otsus itu juga dilindungi sehingga ada hak-haknya di dalam kursi-kursi yang ada di DPR itu. Ya, rekan Firda dan juga Tribuners diinformasikan Mariana ini juga datang di Kabupaten Jayapura untuk mengikuti kongres itu agar suara-suara dari rekan-rekannya yang ada di dalam lembaga musyawarah adat suku Kamoro sendiri itu agar bisa didengar dan diberi masukan oleh di dalam sarasehan tersebut. Demikian rekan Firda, kembali ke studio. Masih dalam proses mencari uang untuk pelantikan, dan kita harus buat akte notaris baru kita diakui. Nah, sementara ini kita dirangkul oleh lembaga adat melalui Solidaritas Perempuan Papua yang sudah ada di Mimika, sehingga kita ada di sini untuk bersuara. Bagaimana perempuan harus menyuarakan untuk mereka ada di kursi DPR, karena selama ini perempuan di nomor 2 dan tidak punya hak atas berbicara begitu. Sehingga perempuan ingin bagaimana dengan kegiatan ini bisa merekomendasikan kepada setiap stakeholder bahwa stigma yang perempuan tidak punya hak harus dihapuskan, sehingga perempuan harus dinomorsatukan dengan keadaan Otsus yang ada ini. Kalau Otsus sudah ada, berarti perempuan punya hak untuk ada di DPR. Sarasehan Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara hari kedua resmi digelar di Kayu Pulau, dan salah satu bahasan yakni soal konservasi tradisional Egek dari Sorong, Papua Barat. Kegiatan Sarasehan KMAN ke-6 dimulai sekira pukul 1 siang waktu Indonesia Timur di Kampung Kayu Pulau, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Bahasan soal peran masyarakat adat dalam pengelolaan pesisir dan laut, serta ancaman kemudian kendalanya dibawakan oleh Koordinator Masyarakat Adat sekaligus Kepala Kampung Mala Umkarta, Jervi Mobalen. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi. Ya, halo Firda dan juga Tribuners, tepat sekali masih dalam rangkaian kegiatan Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan khususnya ini penyelenggaraan Sarasehan kedua Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara pada hari kedua ini resmi digelar di Kampung Kayu Pulau, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Firda dan juga Tribuners, dalam pantauan kami para awak media saat kegiatan Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara, dalam hal ini kegiatan Sarasehan berlangsung, ada salah satu bahasan menarik yang menjadi primadona ataupun menjadi pokok bahasan juga dalam kaitannya terkait dengan konservasi tradisional Egek dari masyarakat adat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dan berdasarkan pantauan kami, Firda dan juga Tribuners, kegiatan Sarasehan Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara ke-6 dimulai sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Timur siang tadi di Kampung Kahima Soroma, Kayu Pulau, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dan bahasan soal peran masyarakat adat dalam pengelolaan pesisir dan laut ini menjadi salah satu sorotan dari berbagai narasumber yang dihadirkan serta para peserta Kongres ke-6 Masyarakat Adat yang mengikuti Sarasehan di Kampung Kayu Pulau. Serta juga ada bahasan soal ancaman dan juga kemudian kendalanya dibawakan oleh Koordinator Masyarakat Adat sekaligus Kepala Kampung Mala Umkarta, Sorong, Papua Barat, Jervi Mobalen. Dan Firda dan juga Tribuners, Jervi pada saat memberikan pernyataan saat Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara di Kampung Kayu Pulau menyebutkan bahwa kalau berbicara mengenai peran masyarakat adat dalam pengelolaan pesisir dan laut, maka pihaknya ataupun masyarakat adat di Sorong, Papua Barat, khususnya Kampung Mala Umkarta, ini memiliki kearifan tradisional yang namanya Egek atau semacam sasi begitu.
Dan Jeffrey menjelaskan bahwa masyarakat kesukuan di Sorong, Provinsi Papua Barat telah mengenal kearifan lokal untuk memulihkan stok sumber daya perairan, baik berupa ikan, udang, lobster, dan lainnya untuk masa mendatang. Dan ia juga menyebutkan seiring berjalannya waktu, jika dilihat pada tahun 1960 hingga 1990-an ini ada ancaman yang masuk terhadap masyarakat pesisir terkait globalisasi kehidupan manusia yang ada di setiap pelosok, sehingga kearifan-kearifan lokal semacam ini seiring berjalan waktu juga akan mulai dilupakan ataupun ditinggalkan, bahkan mungkin saja di masa mendatang akan punah begitu. Sehingga memang ini menjadi salah satu sorotan utama dalam bahasan Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara di Kampung Kayu Pulo. Pihaknya juga menuturkan bahwa sejak lama masyarakat adat di Sorong, Papua Barat ini telah mampu memahami kondisi ruang laut secara sederhana dengan pengetahuan lokal yang mereka punya. Yang melihat bahwa hal ini apabila punah, khususnya pengetahuan lokal ataupun kearifan lokal sering berkembangnya zaman, maka generasi mendatang tidak lagi menikmati ruang laut seperti saat ini. Oleh sebab itu, Firda dan juga Tribuners dalam Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara dalam sesi sarasehan hari kedua di Kampung Kayu Pulo, pihaknya menegaskan bahwa sebagai masyarakat adat di kampungnya ini melakukan yang namanya EGEK di wilayah Tanah Moi, yaitu bentuk konservasi internasional ataupun konservasi secara adat begitu ya, yang telah diwariskan oleh leluhur secara turun-temurun. Dan Firda dan juga Tribuners dari kearifan lokal EGEK ini, di mana alat penangkapan ikan ini dilarang, ya, yaitu kemudian jaring, ada potasium atau bon, dan itu sudah ada yang mengatur secara adat, sehingga masyarakat ataupun orang baru yang baru saja datang di kampung di Sorong, Papua Barat ini tidak dapat melakukan hal-hal secara sembarangan gitu, harus mengikuti kearifan lokal tersebut. Ia juga mengemukakan bahwa sarasehan Kaman 6 pada hari kedua di Kampung Kayu Pulo, Distrik Jayapura Selatan, yang membahas soal situasi ruang hidup dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas-komunitas masyarakat adat di pesisir dan pulau-pulau kecil, ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dikerucutkan lagi dan menjadi bahan rekomendasi, kaitannya juga dengan penyusunan undang-undang masyarakat adat yang tentunya diharapkan bisa digolkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kira demikian laporan singkat saya terkait dengan sarasehan hari kedua dari Kampung Kayu Pulo, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, masih dalam rangkaian Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara. Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan. Kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Pemuda Adat Suku Berjo, Suhardin Maja, dan berikut liputannya untuk Anda. Jadi kami dari masyarakat adat, ya, khususnya dari NTB, ya, yaitu Bima, Sumbawa, dan Lombok, itu pertama kita mengharapkan akan hadirnya perusahaan, ya, undang-undang PPKM tadi, ya, sebagai tempat perlindungan kami tentunya. Nah, karena selama ini kami menunggu, ya, tetap menunggu sampai sekarang itu belum terakomodir. Dan kemudian kami berharap aman juga, ya, untuk berjuang untuk seluruh masyarakat adat yang ada di Nusantara ini. Nah, satu catatan penting yang untuk diketahui bahwa kami khususnya dari masyarakat adat Cek, ya, Suku Berjo, di Salawin, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, untuk diketahui sekarang itu terjadi perampasan hak, ya, atas tanah adat kami yang luar biasa oleh PT Aman Mineral yang Pelatih Kepala Tim Sepak Bola Mempawah untuk mengarungi ajang Porprov Kalbar, Coach Didin, menyebut persiapan tim saat ini sudah mencapai 80% dan saat ini sedang dilakukan training center atau TC, di mana ajang Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri akan dilangsungkan pada pertengahan November 2022 nanti. Oleh sebab itu, tim sepak bola Kabupaten Mempawah saat ini fokus melaksanakan TC dan digelar setiap sore dan di hari Senin hingga Kamis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rama. Ya, Firda dan Tribuners semuanya, untuk di Kalimantan Barat sendiri memang untuk ajang Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat akan dilaksanakan pada pertengahan November 2022 nantinya. Berbagai cabur memang juga akan diikuti khususnya untuk Kabupaten Mempawah. Salah satunya yaitu adalah sepak bola. Hingga saat ini memang tim sepak bola Kabupaten Mempawah sedang fokus training center ataupun pemusatan latihan yang ditempatkan di Stadion Opung Daeng Manambon, Kabupaten Mempawah.
8 tim memang sejauh ini sudah sekitar 80% untuk organisasi tim. Namun untuk fisik tim, Coach Didin meyakini bahwa timnya sudah 20% siap untuk bertanding di ajang pekan olahraga provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober nantinya. Untuk itu juga saat ini Coach Didin juga menegaskan kepada para pemainnya untuk tetap disiplin terutama disiplin latihan, karena memang waktu untuk ajang atau kompetisi pokok itu sendiri bentar lagi. Jadi hingga saat ini sebenarnya ada 20 pemain yang akan mengikuti Porpok, namun ada 2 pemain sepak bola dan bawah yang melakukan indisipliner ataupun tindakan tidak disiplin, sehingga mengharuskan pelatih kepala tim sepak bola Kabupaten Mempawah mendepak 2 pemain tersebut, sehingga memang kali ini komposisi tim untuk Kabupaten Mempawah di ajang Porpok tersisa 18 pemain. Oleh sebab itu juga Coach Didin berharap dengan kejadian dikeluarkannya 2 pemain tersebut menjadikan motivasi untuk teman-teman yang lainnya agar tidak melakukan tindakan yang sama, tidak melakukan tindakan indisipliner, sehingga memang 18 pemain inilah yang diharapkan nantinya bisa membawa nama baik Kabupaten Mempawah di ajang Porpok untuk mengharumkan nama Kabupaten Mempawah. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Rama dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Rama dari pelatih sepak bola Kabupaten Mempawah, Coach Didin. Dan berikut liputan yang untuk Anda. Ya memang kita tekankan karena mereka tidak disiplin. Saya sudah tegaskan kepada pemain dalam kesepakatan dengan kedua asisten saya dan semua pemain. Ya, mulai dari hari Senin kemarin tidak ada yang berkata untuk komentarkan. Nah, ketika ada aturan itu dilanggar dan tidak disiplin, maka pemain itu akan kita keluarkan. Dan ternyata ada 2 pemain kita masih melanggar. Dan kita mengambil tegas supaya kita juga minta dihargai lah sama pemain itu, dan kita juga ajar kepada mereka itu adalah etika, dan kita juga punya aturan apalagi kita membawa nama Kabupaten Mempawah, bukan nama kelab. Jadi saya tegaskanlah kepada mereka, jadi mereka yang melanggar aturan itu kita keluarkan dari tim. Mungkin ini pesannya lah mungkin kepada pemain yang masih bertahan ini seperti apa? Ya, tolonglah kepada pemain, kita fokus, kita sama-sama bekerja sama, membangun, membuat nama Mempawah, marwah Mempawah semakin boleh dibilang kita disegani lagi lah, gitu kan. Sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung menghentikan sementara layanan vaksinasi COVID-19. Dihentikannya sementara pelayanan vaksinasi ini karena ketiadaan stok vaksin. Seperti halnya yang terjadi di Puskesmas Gidimaya, beberapa warga yang datang untuk melakukan vaksinasi COVID-19 terpaksa harus kembali. Bahkan seorang di antaranya menyebut telah mendatangi beberapa puskesmas di Pangkal Pinang, namun tak kunjung mendapatkan vaksin COVID-19. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Cepi Marianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cepi. Baik, terima kasih rekan Firda dan Permista Tribuners dimanapun berada. Memang sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghentikan sementara layanan vaksinasi COVID-19, di mana dihentikannya pelayanan vaksinasi ini dikarenakan tidak adanya stok vaksin COVID-19 di daerah itu. Berdasarkan pantauan bangkapos.com kemarin, memang sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan terutama puskesmas yang ada di Kota Pangkal Pinang tidak lagi melayani vaksinasi COVID-19 seperti halnya yang ada di Puskesmas Gidimaya, di mana sejumlah masyarakat yang mendatangi puskesmas tersebut terpaksa harus kembali ke rumahnya karena tidak mendapatkan vaksinasi COVID-19. Sementara itu juga pantauan awak media pada hari Selasa kemarin, selain di Puskesmas Gidimaya juga terjadi kekosongan di puskesmas lain seperti Puskesmas
Pasir Putih hingga Puskesmas Taman Sari, di mana berdasarkan keterangan dari Kepala Puskesmas Taman Sari sendiri, Andi mengatakan memang kekosongan vaksin tersebut sudah terjadi sekitar 2 pekan lalu atau tepatnya pada awal bulan Oktober 2022 ini, di mana saat ini memang sejumlah puskesmas masih terus menunggu pendistribusian vaksinasi dari Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang. Sementara itu berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Dr. Mas Agus Hakim mengatakan memang pihaknya sendiri sampai saat ini tidak melakukan pelayanan vaksinasi COVID-19 sementara waktu hingga waktu yang belum ditentukan. Hal ini karena ketersediaan vaksin COVID-19 yang tidak ada ataupun kosong di ruang penyimpanan vaksin Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, di mana Hakim sendiri mengatakan pihaknya saat ini untuk mengatasi kekosongan tersebut sudah bersurat ataupun mengajukan permohonan ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, di mana memang sampai saat ini sendiri vaksin tersebut belum juga didistribusikan ke daerah-daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan vaksinasi yang ada di instansi lain, yakni seperti TNI dan Polri, juga saat ini pihaknya mengatakan juga terjadi kekosongan sejak sepekan yang lalu. Sementara itu berdasarkan keterangan dari juru vaksinasi COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Bangun Cahyo, mengatakan memang kekosongan vaksin ini sudah terjadi sekitar 2 pekan yang lalu, di mana kekosongan stok vaksin ini tidak hanya terjadi di daerah, melainkan juga terjadi di nasional, di mana memang dari 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini hanya ada sekitar 3 kabupaten yang masih memiliki stok vaksin, namun stok vaksin tersebut tidak Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah di Bincang Politik
Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang tentunya sangat spesial. Di hadapan saya sudah hadir Bang Domanik ya, Berlizan Domanik, yaitu selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi Masyarakat DPD Partai Nasdem Kota Bandar Lampung. Halo Bang. Halo. Gimana Bang kabarnya? Sehat. Sehat ya Bang, Alhamdulillah. Nah Tribuners, selama kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit ke depan kita akan berbincang dengan Bang Domanik nih. Panggilannya gimana nih Bang, enaknya Bang? Panggilan aku itu biasanya masyarakat itu Bang Damanik. Bang Damanik ya, ini cukup unik sekali nih Bang namanya ya. Oke, Bang Damanik, mungkin boleh sapa dulu Tribuners di rumah Bang, gimana kabar dan juga kesehariannya, sekarang lagi sibuk ngapain aja nih Bang? Selamat sore Tribuners. Dalam hari ini aku Berlijon Damanik dari kader Partai Nasdem mengucapkan salam sehat. Mudah-mudahan dalam acara ini ada sedikit masukan dari saya Berlijon Damanik sebagai kader Nasdem, memberikan beberapa masukan, beberapa hal yang bisa menyejukkan hati kita dalam berpolitik ini. Makasih. Oke, pastinya ya Siap, Bang ya. Oke. Nah, Bang Damanik, mungkin kita bisa mengobrol dan juga mengawali obrolan kita hari ini dengan perjalanan karir dari Bang Damanik sendiri, yang tentunya ini semua orang tuh pengen tahu gitu Bang perjalanannya. Bang Damanik sendiri sebelum terjun ke Nasdem, apa yang membuat Bang Damanik ini pada akhirnya terjun ke Nasdem dan menjadi politikus gitu Bang? Siap. Memang sudah dari kuliah kah? Memang sejak kapan gitu Bang? Dari saya pertama sih tertarik ke partai politik ini hampir 2 tahun yang silam. Tapi sebelum saya terjun ke dunia politik, itu saya kawalin dengan beberapa masuk organisasi, ormas, terutama ormas yang berbau kesukuan. Oke. Selama saya bergerak ngikutin organisasi ormas ini, kehidupan seharian saya itu adalah sebagai konsultan, berpartner dengan beberapa pengusaha. Mungkin di Bandar Lampung ini hampir 300 pengusaha yang setiap bulan yang kami sama-sama harus memberikan masukan ke mereka bagaimana cara kita pencatatan secara administrasi akunting, bagaimana kawan-kawan pengusaha itu membayar pajak yang teratur, rapi dalam administrasi. Jadi kehidupan saya sebelum masuk ke dunia politik ini 90% itu adalah sebagai konsultan. Konsultan ya Bang ya. Jadi memang sebelum terjun ke dunia politik memang keseharian dan pekerjaannya adalah sebagai konsultan. Nah Tribuners, perlu diketahui juga Bang Domanik ini merupakan demisioner dari Ketua DPD Horas Bangso Batak, bener ya Bang ya? Seperti yang Abang bilang tadi, yaitu mengikuti berbagai macam organisasi terutama kesukuan. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Bang, ini karena cukup unik sekali kan, gimana sih awalnya Abang bisa menjadi ketua gitu dan terpilih menjadi ketua dari organisasi Bangso Batak ini Bang? Makasih. Saya itu masuk di dalam organisasi atau memimpin organisasi Horas Bangsa Batak ini. Perjalanan saya itu pertama itu adalah sebagai masuk di organisasi Pemuda Batak Bersatu. Di dalam organisasi Horas Bangso Batak itu yang utamanya itu bagaimana putra atau masyarakat yang lahir di Bandar Lampung ini tetap mengingat bagaimana cara hidup bersosial suku Batak. Artinya suku Batak itu yang terdiri dari rumpun Batak Karo, Batak Toba, Simalungun, Pahpak. Bagaimana kita itu saling gotong royong mengingat apa petuah, apa saran dari orang tua kita yang mengamanatkan kita itu, ya hiduplah sebagai masyarakat orang Batak. Karena Horas Bangsa Batak itu hadir, bagaimana kami
yang ikut dalam organisasi itu tetap menjaga budaya, tetap menjaga kultur, tetap menjaga etika dalam berkehidupan di masyarakat itu aja sih Horas Bangsa Batak. Luar biasa, berarti Siap. memang dari Batak sendiri itu banyak beragam jenis marganya lagi ya Bang ya? Banyak ya Bang ya. Kalau Abang sendiri nih Bang, dari marga mana nih Bang kalau boleh tahu? Kalau aku orang masuk di Batak itu, aku ini dari Batak Simalungun. Ya, Batak Simalungun itu kebanyakan itu lahir di Pematang Siantar atau Kabupaten Simalungun. Jadi kalau Batak Simalungun ini sebenarnya asalnya itu hanya ada 4 marga, Marga Damanik, Marga Purba, Marga Saragi, dan Marga Sipayung. Oke. Dan berarti memang Abang aslinya dari Lampung sini, sudah lahir di sini, keluarga di sini, atau memang asli dari Batak tapi memang sudah lama tinggal di Lampung gitu Bang? Aku masuk Lampung itu, Bandar Lampung itu tahun 1994. Jadi mulai lama ya, Bang? lama semenjak saya kuliah di Unila. Oke. Jurusan saya itu adalah jurusan pertama di ekonomi akuntansi. Jadi sayalah program akuntansi pertama di Unila itu. Makanya Abang juga kebanyakan 99% tadi sebagai konsultan ya Bang ya. Siap. Dan juga Abang mempunyai perusahaan konsultan pajak yaitu DMS Konsultan. Benar ya Bang? Benar. Luar biasa ya Tribuners. Jadi memang di kehidupan Bang Damanik sendiri sebelum terjun ke dunia politik, beliau ini merupakan seorang konsultan yang kehidupan sehari-hari memang sebagai konsultan ya Bang ya. Sebagai pengusaha juga Bang? Pengusaha lah itu Pengusaha termasuk usaha ya, karena Iya. usaha perusahaan sendiri gitu. Cuma saya bergerak bergerak di bidang jasa. Oke, keren sekali Tribuners. Ini bisa jadi nih contoh teladan yang baik untuk Tribuners yang juga nonton dan termasuk saya tentunya. Oke, Bang Damanik, apa yang membuat Abang pada akhirnya terjun ke dunia politik gitu? Karena kan mungkin sudah nyaman di dunia konsultan. Apa yang membuat Abang untuk wah pengen nih terjun ke dunia politik gitu? Ini jawaban jujur ya. Jadi jujur, selama saya sebagai konsultan itu, ya mungkin yang saya hadapin itu klien kami itu ada di Bandar Lampung, ada di Kalimantan, bahkan ke Sulawesi, bahkan sampai ke Denpasar. Artinya selama saya sebagai konsultan itu 25 tahun, yang saya hadapin itu hanya orang-orang yang punya intelektual naluri bisnis, bagaimana bisnis mereka itu untung, bagaimana bisnis mereka itu jangan terpeleset dengan pajak, bagaimana cara pencatatan bisnis mereka secara akuntansi yang rapi. Ya. Aku tidak pernah melihat bagaimana masyarakat di luar dari perusahaan itu. Selama saya masuk di organisasi Horas Bangsa Batak ini, disitulah mulai timbul rasa yang amat dalam bagaimana kehidupan masyarakat itu yang sejujurnya, seaslinya. Masyarakat itu ternyata masih banyak yang nggak bisa beli beras, masyarakat itu ternyata yang nggak bisa berobat. Nah, selama saya masuk di Horas Bangsa Batak ini ya, seringlah kita menyumbangkan bagaimana masyarakat yang kekurangan itu kita kumpul dari pengusaha, kita bagi beras, ada yang kita bagi minyak goreng, sembako dan sebagainya. Ternyata kalau hanya seperti itu, masalah ini nggak tuntas. Yang menuntaskan itu bagaimana saya bisa masuk ke dunia politik, saya sebagai orang legislator yang bisa menampung aspirasi masyarakat itu dan membunyikan itu ke beberapa pihak, kemudian ya apa yang saya hasilkan itu bisa membantu mereka. Itu jawaban saya yang paling jujur kenapa saya harus masuk ke dunia politik. Artinya memang
jika kita masuk ke dalam dunia politik dan menjadi politikus, legislatif sajalah, artinya power kita jauh lebih banyak ya Bang untuk bisa menjangkau masyarakat-masyarakat tadi yang masih membutuhkan tadi mungkin ya Bang ya? Siap. Oke. Nah, pada akhirnya kenapa Abang bisa memilih Nasdem sebagai partai politik Abang? Jujur lagi ya. Karena banyak nih Bang ya partai ya Bang ya. Kenapa harus Nasdem nih Bang? Nasdem itu buat saya keren. Sewaktu saya dengan pertanyaan tadi, kenapa saya harus berpolitik? Artinya saya harus cari mana parpol yang bisa tempat saya menyalurkan apa inspirasi dan misi pribadi saya dan tujuan saya ke depan. Setelah saya banding-bandingkan, terutama warna kali ya, ini Tribun juga warnanya biru-biru ya. Artinya buat saya Nasdem itu pertama saya tertarik dengan Nasdem itu di jalan itu saya lihat ada bahasa kalimat restorasi, ada kalimat gerakan perubahan. Makanya saya punya sahabat berlijon. Sahabat berlijon itu mengutamakan itu bagaimana gerakan perubahan itu. Jadi saya tertarik dengan Nasdem dengan tiada kata lain, dengan bahasa kalimat restorasinya dan gerakan perubahannya. Itu yang buat saya tertarik. Jadi memang memilih partai Nasdem ini karena menurut Abang ini adalah keren dan yang memang terbaik dari yang baik ya Bang ya. Mudah-mudahan ya Bang. Oke. Nah, Abang kan diamanatkan nih Bang sebagai ketua tadi ya Bang ya. Wakil ketua bidang organisasi masyarakat DPD Partai Nasdem. Nah, dalam bidang ini apa yang Abang jalankan? Kegiatannya apa? Kegiatan yang saya jalankan sehari-hari, bagaimana ormas-ormas yang di luar dari partai politik itu, ya kita bilang contoh saya sendiri punya ormas Horas Batak Bersatu. Artinya di HBB ini ya bagaimana ormas ini bisa mengerti dan punya pilihan ketika ada pesta demokrasi di 2024 ini, mereka milih Partai Nasdem. Begitu juga misalnya saya dekati bagaimana kesukuan suku Lampung, ya ngobrol, ngopi, cerita-cerita. Artinya ya mereka harus mendengar bagaimana arah dan tujuan Partai Nasdem itu ke depan. Jadi memang pendekatan awalnya melalui pendekatan di organisasi masyarakat itu dulu ya Bang, melalui berbagai macam organisasi, salah satunya kesukuan gitu ya Bang ya. Nah berarti secara tidak langsung di bidang Abang ini memberikan knowledge atau pengetahuan kepada masyarakat ormas atau juga paguyuban ya Bang ya, itu terhadap Nasdem dan juga tujuan-tujuan dari partai ini seperti ini gitu ya Bang. Nah selain dari kesukuan ada ormas apa lagi tuh Bang? Artinya saya itu ketika ada kumpulan dari beberapa masyarakat, ya jangankan ormas, kayak saya sekarang dekat dengan Posyandu, dekat dengan Karang Taruna, karena itu udah satu organisasi yang udah punya ADRT. Ya saya ya dengan amanat ketua umum, begitu juga amanat ketua DPW Pak Herman, begitu juga dengan ketua DPD ya. Kami kader-kader Nasdem ini, mari kita berpolitik riang gembira, mari kita berpolitik turun ke masyarakat itu, tunjukkan jiwa kita sosial. Jiwa sosial ini ya sebenarnya mudah. Tidak semua sosial itu harus berbentuk dengan materi. Tapi sosial itu ya dari bahasa kita, nimbrung ke masyarakat itu bisa memberi jalan keluar, memberi solusi, ya itu udah bersosial menurut kami. Jadi itulah petuah dari dan semangat dari ketua kami, begitu juga ketua kami Pak Herman yang kami cintai. Artinya ayo kita berpolitik ya dengan riang gembira. Berpolitik dengan riang gembira. Artinya dengan Abang Damai sendiri kalau diajak ngobrol dengan masyarakat mau ya? Bukan mau lagi, memang kita udah memang harus ya Bang ya, wajib ya. Selain itu nih Bang,
kegiatannya apa sih Bang? Ada nggak kegiatan mingguan atau kegiatan rutin di bidang Abang ini sendiri atau dari Partai Nasdem? Dari Partai Nasdem itu kami udah diinstruksikan dari Ketua DPW, semua kader itu wajib memberikan sesuatu warna ke masyarakat itu, ya menunjukkan perbuatan kita sebagai kader Nasdem. Apakah kita misal kita punya sedikit lebih di materi, ya mungkin kita belikan masyarakat itu misalnya minyak goreng, kita berbagi itu buat ketua itu ya bukan harus besar, tapi ya inilah kita kader Nasdem, ya kalau kita berlebih ya kita harus punya jiwa sosial. Karena menurut ketua kami itu ya ketika itu kita udah terapkan, artinya kita udah declare jiwa kita itu udah sosial. Sosial itu akan menimbulkan besok-besok ya hasilnya itu amanah. Jadi jangan kita kayak saya pribadi ya masuk ke partai politik jangan mencari ya sesuatu yang berbentuk materi, tapi carilah bagaimana kita besok-besok itu mencari solusi memberi masyarakat ya, dan kita pertanggungjawaban pribadi kita itu siap dengan amanah. Jadi memang selain kegiatannya mensosialisasikan Partai Nasdem ini kepada ormas, kegiatan juga untuk memberikan beberapa kebutuhan ya Bang ya, yang mungkin untuk mencukupi kebutuhan masyarakat-masyarakat yang masih membutuhkan gitu ya Bang ya. Nah, kalau kegiatan yang akan dalam waktu dekat ini diadakan, agenda rutin gitu? Kalau saya agenda rutin itu ya saya di backup dengan beberapa teman yang mengatakan diri mereka suka dengan aku. Mereka bilang mereka sahabat Berlijon. Juga ada sebutannya ya Bang, ada sahabat Berlijon. Mereka bilang sahabat beda itu Berlijon Damanik ya. Itu saya tanpa minta, dulu pertama itu ada kawan namanya Alek ya, kayaknya Alek ini adalah koordinatornya ya. Dia bentuk sahabat Berlijon, dan sahabat Berlijon ini sekarang udah hampir, kalau nggak salah datanya Alek itu hampir 600 ya. Ya 600 yang 600 yang siap memakai baju sahabat Berlijon. Dan saya juga mengatakan ke mereka ya, ayo kita berbuat dengan masyarakat, jelaskan siapa Nasdem itu, ajak mereka masuk Nasdem dengan catatan ya jelaskan sejelas-jelasnya, karena ya ketika mereka jelas ya ajak masuk Nasdem ya artinya ya Nasdem ini kalau kemudian Kak Herman bercita-cita mudah-mudahan ke depan ini ya Nasdem di Bandar Lampung ini atau di Provinsi Lampung ini bisa Nasdem yang militan. Seperti itu. Nah Bang, kalau untuk partai politik sendiri, sejauh mana sih Bang peran dari partai politik di pemilu 2024 yang akan mendatang ini Bang? Untuk Nasdem sendiri seperti apa nih Bang? Sudah sampai sejauh mana persiapannya? Kalau peran partai politik di 2024, kalau pendapat saya pribadi sebagai kader Nasdem, Nasdem akan perannya itu mengajak masyarakat, bagaimana masyarakat itu ikut pesta demokrasi itu, berikan hak mereka, karena itulah saatnya sebenarnya masyarakat. Kalau masyarakat paham dengan pesta demokrasi, disitulah saatnya masyarakat itu memilih siapa sih wakil mereka dari 18 yang ikut dalam pesta demokrasi ini. Pilihlah sejelas-jelasnya. Artinya ingat ya, dalam pemilihan ini jangan sampai setelah ikut selesai pesta demokrasi ini ada kata-kata dari masyarakat itu salah pilih. Dan peran kami Partai Nasdem yang jelas bagaimana masyarakat itu jangan ada lagi yang golput ya. Itu peran Partai Nasdem untuk pemilu 2024. Nah, kalau untuk persiapannya Bang, sejauh mana nih Bang untuk sekarang ini? Sudah sampai mana persiapannya?
Kalau persiapan sih Partai Nasdem itu kan ada Bapilu, ya mungkin ya mereka lah yang godok setiap hari dan kami diinstruksikan mereka apa yang harus dilakukan, yang apa harus dilakukan. Jadi kita juga ada grup-grup yang harus kita taati bersama di kader Nasdem itu. Oke. Nah, kalau di bidang penggalangan dan penggerakan komunitas partai, seperti apa strategi untuk membentuk komunitasnya, Bang? Kalau strategi ya, sebenarnya strategi itu no comment ya. Kalau udah bicara ya, strategis itu lewatin aja deh. Oke. Karena itu masih rahasia mungkin iya. ya. Oke. Isi dapur kayaknya itu ya. Isi dapur. Kalau untuk Abang Damanik sendiri, adakah rencana untuk maju ke legislatif atau wali kota berikutnya? Kalau di pemilu aku ini? enggak, hanya aku untuk 2024 ini keinginan aku tadi dari konsultan, aku masuk ke partai politik ya. Cita-cita aku sih simple, aku pengen ikut di pencalonan besok-besok DPRD provinsi dari Dapil Bandar Lampung. Dari Partai Nasdem. Berarti tahun ini belum? Atau 2024 ini belum? Ikut. Oh ikut. Oke. Jadi memang sudah ikut dan sudah mempersiapkan juga ya Bang ya? Sudah, lahir batin sudah. Lahir batin sudah ya. Sejauh mana nih Bang persiapannya untuk mental dan juga yang lain-lainnya nih Bang? Berarti memang kalau dari partai sudah mengusungkan juga ya Bang ya? Sudah. Di ACC dan sudah segala macam persiapan ya Bang. Apalagi sudah didukung dengan 600 orang sahabat dari tadi. Itu sahabat berlijon ya yang udah kental, tapi kalau masyarakat yang mengatakan mendukung berlijon itu ya mungkin itu kembali lagi ke mereka mungkin Bang. Udah hampir 25.000 ya. 25.000? Iya. Wow. Itu belum saya sentuh per saya bagaimana saya menghargai sahabat-sahabat yang masa yang ada di orang Batak ya. Jadi kalau rencana Sabak Berlijon, Natal ini akan Sabak Berlijon meriahkan dengan kasih dengan mereka. Wow, luar biasa Bang. Bagaimana perasaan Abang mempunyai pendukung yang bisa dibilang itu banyak loh Bang gitu? Apakah Abang makin semangat nih Bang untuk bisa terus maju ke depan gitu? Kalau aku bilang sih, makanya aku adalah konsultan pajak mungkin yang dibilang orang kenapa ada di Bandar Lampung, kenapa nggak ke Jakarta. Mungkin kalau saya dengan kawan-kawan saya ya, kalau bicara materi sudahlah ya gitu. Cuma aku berpikir yang aku bilang tadi ke kawan-kawan di masyarakat, setelah saya dekat dengan pengusaha, dekat dengan masyarakat, artinya masyarakat yang ada yang berobat susah, ada gara-gara ekonominya udah tidak bisa mencukupi bunuh diri. Itu banyak saya temukan. Jadi selama saya masuk partai politik ini memang saya itu dari 100 penghasilan saya ya mudah-mudahan yang di atas dengar itu 30% pasti saya kembalikan ke masyarakat. Kadang-kadang saya bagi dengan sembako, itu rutin saya lakukan. Ya contoh kecil, saya tidak pernah 7 tahun yang lewat sampai hari ini asal ada momen lebaran itu tetangga saya itu kiri kanan mungkin hampir 200 sampai 500 paket pasti saya berikan untuk mereka merayakan lebaran. Jadi memang udah terbudaya Sudah terbudaya ya Bang. Jadi memang sebelum terjun ke dunia politik juga memang sudah budaya seperti itu dari Abang sendiri. Siap bening untuk masyarakat. Jadi apa visi misi dan tujuan Abang? Kembali lagi ke masyarakat mungkin? Visi misi saya cuma itu ya, saya pingin dekat dengan masyarakat, dekat dengan teman-teman pengusaha, terutama kawan-kawan pengusaha yang dengar ini, gak usah ragu, Berlijon tetap ada dengan kawan-kawan pengusaha, dengan beberapa kali ketemu kawan-kawan pengusaha. Saya ikut dalam pencalonan ini
agar apa keluhan pengusaha itu bisa didengar lebih cepat oleh pihak pemerintah. Oke, Segitu aja. gitu ya Bang ya. Berarti memang dari nggak hanya masyarakat aja nih Bang, dari pengusaha juga berarti masih ada kendala-kendalanya ya Bang ya? Tanpa mengurangi secara hormat, masyarakat yang ada jangan salah kaprah. Doakan kawan-kawan kita pengusaha biar usahanya langgeng, biar dia bisa bayar pajak yang banyak, biar kita dapat APBDN yang dari pajak itu, biar itu bisa diberikan ke masyarakat. Cintailah pengusaha, doakan pengusaha biar mereka tetap eksis, apalagi dengan krisis ini, dengan kita sudah melampaui COVID-19 ya. Ini ada gambaran lagi 2023, ekonomi itu lagi gelap ya, tapi tetap doakan pengusaha itu biar mereka tangguh, sehat, luar dalam, taat bayar pajak. biar pajak dapat diterima pemerintah dan pemerintah bisa memberikan ke masyarakat. Jadi kawan-kawan pengusaha, saya hadir mendampingin klien biar apa yang kita harapkan pemerintah cepat tanggap. Terima kasih. Oke. Nah, secara tidak langsung Abang juga sebagai perwakilan ya Bang ya, dari mungkin masyarakat dan juga dari pengusaha-pengusaha itu tadi gitu. Makanya kan Abang pengen terjun ke dalam dunia politik ini agar mempermudah kedua sisi itu tadi ya Bang ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bang, selama Abang menjalani di dunia konsultan ini kan tadi kurang lebih 25 tahun ya Bang ya. Nah, itu biasanya membuat terkendala seorang pengusaha itu susah untuk membayar pajak itu apa sih Bang? Undang-undang ya. Undang-undang yang terkadang itu dikeluarkan tanpa memikirkan pengusaha. Contoh ya mudah-mudahan yang kita bicarakan ini ada perbaikan ke depan ya. Ini pendapat saya pribadi ya, kayak contoh sekarang ada misalnya bantuan langsung ke masyarakat ya berupa BLT ya, BSU ya banyak itu, tapi satu pun kami ya, saya melihat pribadi belum ada bantuan langsung yang jelas ke pengusaha. Contoh misalnya subsidi harga solar ya, karena solar itu ya udah dari harga sekian menjadi bisa 3 kali lipat ya, bagaimana kawan-kawanku pengusaha untuk berproduksi? Itu artinya tanpa ada subsidi yang jelas ya, artinya ya disinilah besok-besok kekhawatiran saya pribadi ya, sanggup gak kawan-kawan pengusaha ini bertahan untuk memberikan hasil produksinya dan hasil produksi itu bisa dibeli masyarakat. Ya, jangan sampai besok-besok ya, contoh kawan aku punya pabrik sagu misalnya, dari dia menghasilkan misalnya 100.000 ton, dia hanya butuh misal nih 300 juta uang rupiah untuk menghasilkan 100.000 ton tadi. Dengan seperti itu dia punya hasil misalnya 200 juta ya. Tapi dengan harga solar sekarang ya pasti ya mungkin 3 kali lipat ya, yang 200 juta tadi untungnya tadi udah hilang ya Bang. Iya. Karena memang kenaikan harga solar. Siap. Artinya ketakutan kita besok kawan-kawanku pengusaha yang biasanya sagu dijual 10.000 per kilo di masyarakat, dengan ini jadi 3.000. Ya, kita makan bakso akan mahal, kita makan mie tek-tek akan mahal ya, semua akan naik ya Bang. Secara makro kita sama-sama berpikir, itulah jeritan saya sebagai mewakili pengusaha dalam pembicaraan kita ini. Doakan pengusaha itu sehat. Karena kalau nggak ada pengusaha juga kita nggak ada yang bayar pajak. Nggak ada yang bayar pajak ya Bang ya. Nah mungkin itu tadi ya beberapa keluhan mungkin ya Bang ya dari teman-teman kita pengusaha dan juga
alasan mungkin kenapa mereka telat membayar pajak atau ada yang tidak taat membayar pajak. Salah satunya lemahnya undang-undang yang memang berpengaruh dan tertuju kepada teman-teman pengusaha itu tadi gitu. Kalau kawan-kawan sih taat lo bayar pajak sekarang. Cuma banyak hal-hal untuk sekarang ini yang tidak menguntungkan lagi. Oh gitu. Sudah rapi kok, udah taat. Pengusaha itu udah rata-rata ya 80% itu sudah mengerti pajak. Cuma keadaan memaksa ya yang kita bilang tadi ya udah taat ya, tapi ya kita rugi kok asli. Rugi banyak ini, banyak. Jadi kawan-kawan yang rugi itu udah banyak, terutama kawan-kawan pengusaha teman aku itu yang bergerak di bidang pembersihan lahan ya, misalnya di PTP ya. Artinya ya kalau ada orang pajak yang dengar, saya udah buka clue ya, artinya 2022 ini saya yakin kawan-kawan yang punya pekerjaan di lahan pembersihan PTP pasti rugi. Karena kontrak sewaktu ditanda tangan itu disepakatin, misalnya solar harga 9.000 ya, sekarang itu udah harga mungkin 21.000, 19.000 ya. Waktu tanda tangan 9.000 per liter, kita yakin untung kita misal taruh 2 miliar. Nah ini solar yang kita tanda tangan ini totalnya 3 miliar. Dengan sekarang ini mungkin solar itu udah jadi misalnya 9 miliar. Yang 2 miliar ini dia jelas hilang, malah jadi rugi, misalnya bisa jadi 6 atau 5 miliar. Oke. Apa dari pengusaha sendiri nggak mempunyai strategi kalau nggak bisa gitu, Bang? Karena kalaupun ini dijelaskan ke pihak yang memberikan pekerjaan ya, mereka bilang ya ini udah kesepakatan. Artinya apa? Ketika ini rugi ya gimana kita mau membayar pajak? Artinya pelaporan kita pasti kita bilang, pajak aku nggak bayar pajak ya karena aku rugi. Ya artinya kalau begitu yang lain ya udah, artinya penerimaan pajak kita jong ya, pemerintah yang mau dikasih untuk belanja masyarakat itu apa? Tuh. Seperti itu ya, Bang ya. Polemiknya ya Tribuners. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Partai Nasdem nih, Bang. Siap. Partai Nasdem di semua partai itu kan mempunyai kuota 30% untuk bangku perempuan ya, Bang ya. Kalau di Nasdem sendiri sejauh ini bagaimana, Bang? Sudah tercukupi atau masih kurang? Makasih. Partai Nasdem itu udah besar loh, Bu. Udah besar. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Jalan rusak ditanami pisang oleh warga sebagai bentuk protes. Warga tanam pohon pisang di jalan rusak yang berlokasi di Jalan Terusan Ria Cudu, Jati Agung, Lampung Selatan pada Rabu 26 Oktober 2022. Jalan yang berlokasi tak jauh dari kampus ITERA dan Polda Lampung tersebut juga mengakibatkan genangan air yang cukup lebar saat hujan deras melanda. Diketahui jalan tersebut sudah cukup lama dalam keadaan rusak dan tak kunjung diperbaiki. Salah satu warga sekitar, Ahmad, menyesalkan kondisi rusaknya jalan. Pasalnya, menurutnya jalan tersebut merupakan akses penghubung menuju jalan tol.
Selain itu, kata Ahmad, jalan tersebut juga bisa tembus ke Jati Agung dan Lampung Timur, sehingga sangat aneh kalau tidak segera diperbaiki. Ia pun mengatakan jika jalan tersebut pernah diperbaiki sebelumnya, namun belum setahun kondisinya sudah kembali rusak. Sementara itu, salah seorang mahasiswa bernama Yandri mengatakan, kondisi jalan rusak tersebut cukup mengganggu bagi pengguna jalan. Pasalnya, kondisi jalan yang bergelombang dan berlubang sangat rentan mengakibatkan kecelakaan. Ia bahkan mengatakan jika beberapa hari sebelumnya sempat terjadi kecelakaan di daerah tersebut. Menurutnya, itu pula yang mendorong warga sekitar geram sehingga akhirnya menanam pohon pisang di jalan rusak itu. Yandri mengatakan kemarin ada mahasiswa yang jatuh akibat masuk lubang sehingga mengakibatkan korban mengalami patah kaki. Ia pun mengharapkan agar pemerintah daerah segera memperbaiki jalan tersebut untuk menghindari kecelakaan terulang lagi. Berita selanjutnya, sidang lanjutan polisi tembak polisi. Sidang ketiga kasus pembunuhan polisi tembak polisi di Lampung Tengah digelar di ruang sidang utama Garuda Pengadilan Negeri Lampung Tengah, Gunung Sugi, Lampung Tengah pada Rabu 26 Oktober 2022. Sidang kali ini masih beragendakan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun saksi yang diperiksa diantaranya adalah Kadit Propam Aibtu Sriwaluyo, Kapolsek AKP Ali Mansur, petugas Inafis dan saksi ahli dokter. Aibtu Sriwaluyo mengatakan saat kejadian ia bertugas menjemput pelaku Rudi Suryanto. Ia mengatakan secara kasat mata terdakwa saat diamankan dalam kondisi tenang dan menjawab semua pertanyaan dengan stabil. Saat hakim menanyakan ekspresi terdakwa saat ditangkap, Aibtu Sri menjawab Rudi Suryanto dalam keadaan tenang. Aibtu Sriwaluyo juga mengatakan ia sempat menanyakan tentang senjata yang ada di dalam tas yang dikenakan Rudi, namun ia tidak melihat jumlah pelurunya. Ia mengatakan barang bukti tersebut diperiksa saat sudah ditangani pihak reskrim saat penyelidikan. Menurut Aibtu Sriwaluyo, antara terdakwa dan korban terlihat akrab di mata jajaran Polres, terlebih keduanya pernah berada dalam satu tim dalam kegiatan olahraga sepak bola. Sementara itu, Kapolsek Wai Pengubuan AKP Ali Mansur mengatakan awalnya ia diberitahu ada penembakan yang menewaskan Ahmad Karnain. Bahkan sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, ia mengaku menelpon terdakwa Rudi guna memberitahu Ahmad Karnain meninggal dunia. Saat itu ia belum tahu kalau Rudi adalah pelaku dan Kapolsek meminta Rudi datang ke rumah sakit. Kapolsek mengetahui Rudi sebagai pelaku setelah diberitahu oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah. AKP Ali mengatakan terdakwa saat kejadian berekspresi tenang seperti tidak terjadi sesuatu. Saksi lainnya yang hadir adalah petugas Inafis Heriansyah dan Dr. Catherine Andriani selaku pemeriksa forensik Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung yang memberikan kesaksian via Zoom meeting. Berita selanjutnya, sempat ambles, jembatan Lai di Jalinbar Krui Bengkulu sudah bisa dilalui. Penanganan sementara amblesnya jalan lintas barat atau Jalinbar Krui Bengkulu di jembatan Lai Kecamatan Karya Penggawa sudah selesai dilakukan pada Rabu 26 Oktober 2022. Pantauan dari Tribun Lampung di lokasi saat ini sudah bisa dilalui kendaraan dari 2 jalur. Terlihat arus kendaraan di lokasi sudah lancar, baik yang dari arah Krui menuju Bengkulu ataupun sebaliknya. Balai Pelaksana Jalan Nasional juga sudah menimbun area jalan yang ambles dengan menggunakan ekskavator. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Lampung melalui Koordinator Pelaksana Teknik Rusmadi Gani mengatakan, perbaikan jalan di jembatan sengaja dilakukan dikebut sehari, mengingat pentingnya akses jalan tersebut.
Menurutnya, akses jalan di jembatan Lai ini sangatlah penting dikarenakan merupakan jalan penghubung antar provinsi. Dan kebetulan menurut Ruswadi, alat-alat masih di daerah Krui sehingga bisa dilakukan tindakan cepat. Dikatakannya untuk penanganan sementara sudah selesai dilakukan, sedangkan untuk penanganan permanen saat ini sedang direncanakan. Diberitakan sebelumnya akibat jalan di jembatan Lai ambles, arus lalu lintas di Jalan Lintas Barat Krui Bengkulu sempat lumpuh total pada Selasa 25 Oktober 2022. Amblesnya jalan membuat ratusan kendaraan terjebak macet, baik dari arah Bengkulu menuju Lampung ataupun sebaliknya. Berita selanjutnya, warga Bandar Lampung kaget identitasnya tersebar disebut pelaku penerobos pas pampres di Istana Negara. Seorang warga Bandar Lampung mengaku terkejut lantaran identitas diri yang terekam di KTP miliknya tersebar di media sosial. Bahkan identitas perempuan bernama Gita Puspita berusia 25 tahun yang merupakan warga Jalan Kepondang Gedung Air Bandar Lampung ini dikaitkan dengan pelaku penerobos pas pampres di Istana Negara pada Selasa 25 Oktober 2022 pagi. Gita membenarkan bahwa identitas KTP yang tersebut sama persis dengan identitas pribadinya. Menurutnya, ia tidak tahu kejadian tersebut karena seharian ini ia mengajar di sekolah. Ia menjelaskan sebelum mengetahui identitasnya disalahgunakan, dirinya tengah mengajar di TK Pelita Khairul Ummah Gunung Terang. Menurutnya, ia tahu identitasnya tersebar di sosial media setelah ada beberapa anggota kepolisian mendatanginya. Anggota kepolisian datang untuk memastikan identitas KTP yang tersebar dikaitkan dengan aksi perempuan menerobos Istana Negara dengan membawa senpi. Gita menyatakan dirinya tidak pernah keluar kota dalam beberapa waktu belakangan ini. Bahkan ia menyebutkan sehari-harinya hanya disibukkan mengajar di salah satu TK di Bandar Lampung. Ia pun tak mengetahui bagaimana identitas dirinya yang sama persis itu bisa tersebar. Padahal Gita meyakini dirinya tak pernah meminjamkan KTP kepada siapapun ataupun memposting di media sosial. Bahkan media sosial Facebook saja ia tak punya, apalagi pengajuan pinjol dan juga KTP-nya tidak pernah hilang. Lurah Gedung Air Sahril Iskandar mengatakan dirinya menerima informasi dari Babin Kamtipmas setempat yang menyebut salah satu warganya dikaitkan dengan pelaku penerobos pas pampres di Istana Negara Jakarta. Sahril memastikan ada penyalahgunaan identitas. Pasalnya, warga yang bersangkutan berada di rumah tanpa pernah keluar kota dalam waktu dekat ini. Berita selanjutnya, hujan es terjadi di Muara Jaya, Lampung Utara. Begini penjelasan BMKG. Hujan deras mengguyur wilayah Kota Bumi, Lampung Utara pada Selasa 25 Oktober 2022 sekira pukul 16:20 waktu Indonesia Barat. Uniknya, di beberapa kecamatan di Kota Bumi hujan turun disertai dengan hujan es. Seperti yang terjadi di Kelurahan Kota Bumi Udik, Kota Bumi, Lampung Utara. Bahkan ada rekaman video yang diunggah oleh Yudi, warga Kota Bumi, Lampung Utara, dalam status WhatsApp yang bertuliskan hujan es terjadi di Muara Jaya sekira pukul 16:25 waktu Indonesia Barat sore ini. Kemudian warga lainnya bernama Alam juga menuliskan status WhatsApp hujan es. Salah satu warga Muara Jaya, Izal, menceritakan awalnya hujan deras disertai dengan angin kencang terjadi di Muara Jaya. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara keras dari atap rumahnya. Setelah ia keluar rumah, ternyata telah terjadi hujan es. Badan Meteorologi dan Geofisika Provinsi Lampung sendiri membenarkan adanya hujan es di Kelurahan Kota Bumi Udik, Kota Bumi, Lampung Utara pada Selasa kemarin.
Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Lampung Rudi Haryanto pada Rabu 25 Oktober 2022 mengatakan pihaknya langsung merespon adanya laporan dari warga soal hujan es di Lampung Utara. Ia mengatakan hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bumi terjadi pada Selasa 25 Oktober 2022 sekira pukul 16:20 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kondisi cuaca pada saat kejadian hujan ringan hingga lebat yang disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang, di mana awan cumulonimbus terlihat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga 17:30 waktu Indonesia Barat. Rudi menerangkan hujan es terjadi akibatnya terbentuk oleh awan cumulonimbus yang menjulang tinggi ke angkasa hingga ketinggian lebih dari 9.000 meter. Lalu suhu di bagian puncak awan bisa mencapai minus 60 derajat Celcius sehingga uap air akan membentuk kristal-kristal es. Jika awan cukup tinggi dan suhu bumi lebih panas, es akan turun sebagai hujan air biasa. Namun, jika ketinggian awan lebih dekat ke bumi, maka kristal es akan jatuh sebagai hujan es. Ketika disinggung apakah hujan es terjadi sebelum hujan deras, Rudi menyebutkan tidak selalu terjadi seperti itu. Menurutnya, saat ini Kabupaten Lampung Utara sudah masuk ke dalam musim penghujan. Berita selanjutnya, Chandra Superstore Tanjung Karang gelar promo waktu Indonesia Belanja. Chandra Superstore Tanjung Karang gulirkan promo WIB atau Waktu Indonesia Belanja yang berlaku dari tanggal 25 hingga 31 Oktober 2022. Koordinator Marketing Kreatif Chandra Group Mona Wijaya Purba mengatakan, dalam promo ini Chandra memberikan diskon hingga 90% untuk pembelian beberapa produk Chandra Superstore di Tokopedia. Produk-produk ini contohnya mom and baby seperti botol susu, tempat makan, sikat botol, dan sebagainya. Kemudian ada baju anak merek tertentu, kosmetik seperti Pixi, Maybelline, L'Oreal, dan sebagainya. Menurut Mona, untuk tahu lebih lanjut mengenai produk apa saja yang mendapatkan diskon, bisa langsung buka aplikasi Tokopedia dan cari Chandra Superstore. Promo yang diberikan Chandra Superstore Tanjung Karang bukan hanya itu saja, masih banyak promo menarik lainnya yang juga berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2022. Di antaranya ada diskon hingga 25% untuk produk kosmetik tertentu di Wardah, Emina, dan Makeover, serta diskon 40% untuk produk Insta Perfect. Diskon hingga 80% yang berlaku untuk koper dan diskon hingga 70% untuk dompet pria Lee Cooper. Lalu di pakaian pria dan Andre Michel yang diberikan harga spesial Rp140.000 untuk lengan panjang dan Rp130.000 untuk lengan pendek. Gianni Gracio diskon hingga 40%. Lalu watch out, beli satu diskon 20% dan beli dua gratis satu. Di pakaian wanita ada Point One yang diberikan diskon 50% jika beli satu, diskon 50 plus 20% kalau beli dua, dan diskon 70% kalau beli tiga. Berikutnya ada Novel Mais yang diberikan diskon 50 plus 20%. Untuk sepatu ada diskon hingga 50% bagi sepatu wanita dan juga pria. Beralih ke pakaian dalam, ada diskon hingga 80% untuk pakaian dalam wanita merek Nicole dan beli dua gratis satu pakaian dalam wanita merek Young Heart. Untuk pakaian dalam pria ada diskon 20% untuk merek Crocodile dan Rider serta GT Man beli dua senilai Rp120.000. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Dengan kita sering berolahraga, insya Allah badan sehat dan menjadi bugar serta fit untuk selalu memperjuangkan masyarakat Lampung. Sip. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bangkit Lampung, Lampung bangkit. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah di wawancara khusus bersama dengan Bang Antoni Hasan. Halo, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang ya. Nah ini nih sudah pertemuan dan kejumpaan kita yang keberapa kali, tapi tentunya Tribuners kita di sini akan ngobrol dengan Bang Antoni seputar dengan Lampung ini Tribuners ya. Dan Bang, hari ini obrolan kita ini cukup eksklusif sekali karena hari ini kita akan membahas yaitu tentang strategi pembangunan Abang nih gitu. Nah sebelum kita masuk ke strategi pembangunan nih Bang, mungkin Abang bisa ceritakan dulu keseharian dan kesibukan sekarang ini lagi ngapain nih Bang, sibuk-sibuknya. Tadi kan kita udah nonton video tuh Bang, nonton video kayaknya seru banget tuh Bang. Itu kemarin habis dari mana nih Bang? Kemarin itu kita acara sedikit lah ya sama teman-teman di Wira Garden, Batu Putu. Ternyata ya suasananya sangat bagus ya. Bagus ya Bang, asri. Bagus ya, asri, ada sungainya, dan saya melihat ini potensi yang luar biasa dari sekian potensi pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Dan ya alhamdulillah para pelaku pariwisata ini semakin kompetitif kalau saya lihat. Jadi mereka ini melakukan inovasi kan, memperbaiki fasilitas yang ada. Benar. Nah kemarin itu ternyata hari kerja ya, hari Senin kan saya itu. Tapi tetap ramai ya Bang? Penuh itu tendanya, jadi tersewa semua itu. Padahal di situ lumayan cukup banyak juga ya tenda-tendanya, tapi penuh ya Bang ya sama masyarakat. Itu. Kebenaran orang dari Sumatera Selatan itu ternyata dia tidak memilih nginep di hotel, lebih memilih nginep di penginapan yang seperti ini ya, di Bang, tenda. alam terbuka gitu. Iya, alam terbuka di tenda. Jadi memang ini potensinya itu lebih kayak ke ada seperti di Bandung-Bandung gitu, iya, Bang ya. Dan ini juga pertama di Lampung kalau nggak salah ya, ada tenda yang asri dan bernuansa alam seperti itu. Nah ini cocok nggak sih Bang untuk tagline Abang nih, yang tagline-nya Lampung Bangkit. Nah itu kan punya artian luas tuh Bang. Betul, salah satu potensi alam yang masih terpendam yang memang perlu dibangkitkan, diaktualisasikan. Banyak ini sebenarnya potensi-potensi, termasuk potensi-potensi budaya kita, gitu kan, kuliner, makanan, ya. Jadi bukan hanya potensi alam yang sebenarnya kalau ini diaktualisasikan atau dibangkitkan, maka insya Allah ini akan memberikan dampak yang sangat bagus ya untuk kesejahteraan ya, masyarakat. Ya contoh kemarin itu ternyata itu bukan khusus untuk berwisata yang nginep di situ itu. Jadi mereka kunjungan kerja ceritanya itu. Ada Pol PP, ada itu dari Kota Palembang. Tapi mereka lebih memilih nginep di alam itu, di wisata. Wisata alam ya Bang? Wisata alam gitu kan. Alhamdulillah itu kan berarti kan sudah mulai terjadi yang namanya pergeseran. Ya gitu kan, seperti itu. Dan juga ternyata potensi wisata alam kita tuh diminati ya Bang ya, apalagi kalau terus dibangun lagi gitu ya. Diminati, dan ketika itu memang kata kuncinya ketika mereka datang sekali itu sudah merasa puas, maka itu akan datang lagi dan promosi. Jadi kan ada kaedahnya. Bisa juga benar ya. Nah, benar. Selain untuk potensi alam nih Bang, yang menurut Abang bisa dibangun itu lagi apanya sih di Lampung ini Bang? Ya sebenarnya begini Mbak, kalau kita bicara strategi pembangunan ya, ini kan yang kita bangun itu kan ada dua hal, manusianya, kemudian alamnya, dalam rangka kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Jadi kalau membangun itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang, ini kan dimensi pembangunan itu sudah sangat berkembang.
Kalau dulu kan yang menjadi ukuran pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan sebagainya. Ternyata hidup manusia itu tidak butuh hanya itu, tapi yang dibutuhkan itu adalah sejahtera dan bahagia. Kalau sejahtera lebih kepada ukuran-ukuran fisik material, tapi kalau bahagia itu adalah ukuran-ukuran yang non fisik, non materi. Nah, contoh misalnya, karena kita sebelum kita ke contoh, karena yang kita bangun ini adalah manusia. Ya kan, manusia ini kan ada jiwanya, ada pikirannya, ya kan? Bukan hanya fisiknya saja. Katakanlah kalau dia makannya cukup, semuanya cukup, tetapi kalau perasaannya terganggu, ya kan? Ya enggak, jiwanya terganggu, pikirnya terganggu, maka tentu dia tidak bahagia. Makanya sebenarnya kita itu harus, tujuan kita adalah mensejahterakan dan membahagiakan. Orang sejahtera belum tentu bahagia. Tapi orang bahagia udah pasti sejahtera ya? Iya, orang bahagia bisa jadi, jadi sejahteranya kurang, tetapi nggak full bahagianya. Oleh karena itu harus, karena orang kalau bahagia juga, Mbak, ya, tapi kalau sejahteranya kurang, lama-lama terkikis kebahagiaannya. Ya kan? Iya kan? Karena dia harus ada syarat-syaratnya kan, gitu. Harus ada syaratnya. Iya, syarat-syarat fisiknya harus ada. Kita mengatakan bahagia tidur di tikar aja berdua, ya kalau sehari 2 hari. Kalau selamanya ya, iya, sama musim hujan kan jadi nggak bahagia dia kalau. Nah, jadi menurut Abang kalau strategi yang optimal untuk pembangunan di Lampung ini kayak mana sih, Bang? Nah, kalau menurut saya pertama, meliputinya itu apa ya, aja gitu? Kita harus melihat dimensinya. Kalau tadi kita bicara tujuan agar masyarakat Lampung ini sejahtera dan bahagia. Nah, dimensinya kan kita harus pahami dulu bahwa yang kita bangun ini kan manusianya, ya, selain manusianya dan alamnya. Jadi potensi yang ada di provinsi kita ini manusianya dan alamnya. Nah, dua-duanya itu harus kita bangun. Jangan kita hanya membangun dimensi-dimensi fisik. Katakanlah misalnya kan yang sering menjadi ukuran itu kan misalnya kesejahteraan. Iya kan, ya, penghasilan berapa gitu kan, ya enggak, indeks kemiskinan seperti apa, pendidikan seperti apa, usia harapan hidup seperti apa. Nah, tidak hanya itu, jadi manusia itu juga perlu dibangun. Nah, membangun manusia ini, ya, dan membangun ekonomi atau kesejahteraan ini harus seimbang dan berbarengan. Nah, contoh misalnya, ya, membangun manusia itu, kalau membangun manusia itu, ya, kalau menurut pengalaman-pengalaman dari daerah lain yang kita pahami, yang saya pahami, pertama, membangun manusia itu adalah tujuannya adalah misalnya yang harus kita targetkan itu adalah manusia itu bisa, bagaimana masyarakat Lampung itu bisa mandiri. Kalau konsepnya itu self help, jadi dia bisa menolong dirinya sendiri. Itu target kita, artinya dia memiliki kemandirian. Jadi kita membangun sumber daya manusia itu adalah bagaimana pada akhirnya dia bisa mandiri. Jangan menciptakan ketergantungan. Dia bisa menolong dirinya sendiri. Ya kan? Seperti itu. Nah, kenapa? Karena ketika seseorang itu bisa, ya, menolong dirinya sendiri, ini adalah sebuah peluang dan sebuah kebahagiaan tersendiri. Kalau kita membuat sistem yang membuat manusia tergantung, itu kan nanti akan melahirkan konflik. Jadi konsepnya kalau membangun manusia itu adalah, ya, mungkin kalau secara literatur disebut dengan pembangunan sosial. Jadi bukan pembangunan ekonomi. Jadi dua yang kita bangun tuh. Manusianya adalah pembangunan sosial, kemudian alam semestanya dalam rangka pembangunan ekonomi. Membangun manusia dalam rangka dia bahagia, membangun ekonomi dalam rangka dia sejahtera. Nah, secara individu, bagaimana orang itu bisa mandiri, ya kan? Kemudian secara sosial, pembangunan manusia itu haruslah kita arahkan agar terjadi yang namanya harmoni sosial. Nah, contoh nih, Mbak, kalau misalnya ada seseorang secara ekonomi mampu, ya kan, tetapi tidak terjadi harmoni sosial di situ, ya, misalnya kan keamanan tidak terjadi, orang saling mencurigai, ya kan, saling mengintimidasi, misalnya kan, makanya kita sering gitu temu rumah udah kayak benteng,
Iya kan? Ya enggak? Bila perlu pasang senapan di situ kan. Itu menunjukkan bahwa tidak terjadi harmoni sosial, belum terjadi harmoni sosial. Seperti itu. Jadi ada kegelisahan, ya jangan-jangan ini orang maling dan sebagainya, konflik, pencurian, itu salah satu disebabkan karena kegagalan kita membangun harmoni sosial. Nah, harmoni sosial ini ada 3 ukurannya. Pertama guyup. Guyup. Okay. Ah, gitu kan. Guyup itu kan artinya kan orang bisa bekerja sama, ya kan, saling menghormati, ya kan. Tetapi orang guyup, Mbak, itu tidak ada, belum tentu rukun, betul nggak? Kita kumpul-kumpul guyup, itu udah pasti rukun nggak? Belum tentu. Belum tentu. Karena kalau rukun itu adalah ada dimensi yang lebih tinggi. Kalau guyup itu adalah hubungan fisik, bisa bareng-bareng ngerjain apa. Tapi kalau rukun itu sudah ada dimensi psikologisnya. Ada kenyamanan, ya kan? Sudah terbentuk. Iya, terbentuk, ya kan? Itu namanya rukun, gitu kan? Kalau orang kumpul bareng-bareng, kerja bareng-bareng, itu guyup namanya. Tapi belum tentu dia rukun. Iya. Ya kan? Ya kan? Kalau misalnya tidak ada rasa empati, saling ingin menolong, saling cinta, ingin melindungi, itu namanya rukun. Sama dengan keluarga lah. Kalau dia guyup suami istri, itu banyak keluarga itu bisa kerjasama, tapi belum tentu rukun. Ya kan? Nah, kemudian dimensi yang lain adalah jadi guyup, rukun, kemudian yang ketiga adalah saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Iya, jadi hubungan kita antar manusia ini, antar masyarakat ini harus saling isi mengisi. Tidak boleh ada ketimpangan. Kalau nggak terjadi disharmoni dia. Ya kan? Loh, enak amat kamu kan, kok kamu terus yang beruntung. Jadi memang harus saling menguntungkan ya Bang. Betul, harus saling menguntungkan. Dan 3 harmoni itu tadi tuh Bang, kira-kira untuk masyarakat Lampung kita sendiri menurut Abang sudah didapatkan belum? Lampung ini kan termasuk potensi konfliknya dan konfliknya tinggi. Itu bisa dilihat dari mana tuh Bang? Iya, yang terjadi misalnya, pernah terjadi misalnya yang di Bali Nuraga, di Mesuji, kemudian di Lampung Tengah itu ada kerusuhan-kerusuhan antar kampung. Itu berarti sudah terjadi disharmoni. Disharmoni tadi ya? Iya. Nah, apa yang menyebabkan mereka tuh disharmoni itu Bang? Nah itu tadi, ya, karena kita melupakan dimensi pembangunan sosial itu. Jadi menurut Abang dimensi pembangunan sosialnya di Lampung masih kurang? Iya, itu perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan lagi. Ditingkatkan. Bagaimana misalnya, ya, apa namanya, membangun yang namanya keguyuban, kerukunan, ya, kemudian apa namanya, keadilan, ya, pemerataan itu penting, karena kalau apa namanya tidak terjadi pemerataan itu menjadi potensi, ya kan. Nah ternyata misalnya pembangunan di Lampung ini sebenarnya ini kalau kita tidak memperhatikan hal itu, ini bisa terjadi, ya. Artinya ketimpangan yang terlalu tinggi misalnya gitu kan, antara pembangunan ekonomi satu tempat dengan tempat yang lain, ya kan kelihatan gitu kan. Kemudian antar, ya mohon maaf, misalnya bisa terjadi juga antar etnik. Karena misalnya kan kita beragam ya, iya, beragam suku. Nah seperti itu. Jadi itu dimensinya. Jadi dimensi manusianya dan dimensi ekonomi fisik materialnya itu harus seimbang. Itu strateginya. Itu yang pertama ya. Nah kemudian yang kedua, karena kita sudah apa namanya nyenggung-nyenggung Lampung ini kan masyarakat sangat beragam. Masyarakat bisa dikatakan masyarakat multikultur istilahnya. Karena dia terdiri dari multi etnik, kemudian terdiri juga berbagai agama, ya kan? Benar. Ya, ras dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya konsepnya, mengapa kita katakan strategi multikultur ini adalah, ini sebenarnya harus diawali dulu dengan ini loh Mbak, dengan apa namanya filosofi dasar kita melihat keberagaman, multikultur itu. Jadi kita melihatnya bahwa beragamnya, realitanya sangat beragamnya masyarakat Lampung ini, itu adalah sebuah potensi yang bisa saling melengkapi. Jangan kita anggap itu justru itu adalah potensi konflik. Benar. Gitu loh. Jadi harus begitu ininya, pandangan kita itu pandangan multikultur namanya. Jadi misalnya
keberadaan orang Bali bagi orang Lampung ini adalah sangat dibutuhkan. Jangan dianggap sejak awal sudah menjadi pesaing, ya kan? Jadi kan terbentuk juga tuh Bang ya mindsetnya untuk saling harmoni tadi. Betul, ya. Sudah sejak awal. Sudah sejak awal. Iya, jadi keberadaan orang, misalnya mohon maaf ya, kalau bahasa goyon-goyon teman saya itu, jadi keberadaan masyarakat misalnya Sumatera Utara, ya, misalnya oleh masyarakat lain itu sebenarnya adalah sebuah peluang, gitu kan? Itu membantu. Kenapa? Misalnya apa namanya? Ya mohon maaf, itu misalnya bukan kita melihat dari sisi profesinya. Nah, kalau nggak ada teman-teman kita dari Sumatera Utara yang sebagian besar misalnya, bukan sebagian besar, yang kita lihat kalau di sepanjang jalan tuh ya kan, tambal ban dan sebagainya, itu kan kalau nggak ada teman-teman kita Sumatera Utara, repot kita, Mbak. Ya kan, misalnya tengah-tengah malam, saya pernah ngalami loh, Mbak. Saya tengah malam pecah nih, bocor ban saya, gitu kan. Tetapi karena ada teman-teman yang tambal ban ini, makanya saya itu sangat terbantu, sangat terasa terbantu. Jadi keberagaman kita itu adalah sebenarnya saling menguntungkan mindsetnya. Jangan mindsetnya itu adalah sumber konflik. Kalau sumber konflik bisa repot. Nah, berarti strategi pembangunan ini tadi menurut Abang tuh harus terfokus ke kota saja atau gimana tuh? Enggak, saya kira sebelum kita ke sana ya, contoh misalnya tadi, juga kita perlu melihat multikultur itu adalah, sebelum kita ke kota desa itu adalah kita melihat profesi itu adalah kemanfaatannya. Jangan, dan secara keseluruhan itu apa namanya fungsinya, jangan kita melihatnya masing-masing. Contoh begini, dulu saya pernah mempelajari ya dan mendengar ya ungkapan-ungkapan itu, misalnya di negara Eropa, di Jerman, itu rata-rata sebagian besar anak mudanya itu kalau nulis cita-citanya itu sebagian besar malahan mereka tuh nggak banyak yang menjadi ilmuwan. Kalau kita kan profesi yang kayak prestisenya tinggi atau jadi dokter, mereka biasa saja, Mbak, menuliskan profesi yang akan mereka tekuni itu adalah sopir. Betul loh, Mbak. Kemudian apa namanya, mengelola sampah, pemadam kebakaran. Sebagian besar loh, Mbak. Itu yang profesi-profesi sosial, bahkan ya. Nah, apa maknanya? Artinya, mengapa mereka misalnya nggak merasa, oh kok hanya sekedar saya jadi sopir, ya kan? Kayak tadi misalnya kayak kita melihat, mohon maaf teman-teman tambal ban itu jangan kita lihat dari profesi, dari apa istilahnya, seolah-olah tambal ban itu adalah profesi yang hina. Misalnya ada ungkapan tukang bakso, jadi seolah-olah kan konotasinya seperti apa? Enggak begitu, Mbak. Kenapa coba di Jerman itu? Karena sistem sosial di Jerman itu sudah terbangun. Orang itu sangat menghormati profesi, dan masing-masing profesi itu membantu. Jadi mereka jadi sopir itu merasa mempunyai harga. Karena mereka bisa membantu orang lain. Bisa membantu orang lain, dan itu memang bukan hanya dari sisi orang yang menjadi sopir, tapi secara sosial masyarakat memang sudah menganggap sopir itu sangat berguna. Bisa dipahami, Mbak ya? Kan kadang-kadang kita kan merasa, wah saya jadi sopir nggak apa-apa menurut kita. Tapi kalau secara sosial juga orang memandangnya rendah, kan nggak enak juga kita. Tapi gimana cara membentuk dan memberikan pengetahuan itu sama masyarakat Lampung kita yang mindsetnya udah memang terbentuk dari awal nggak seperti itu? Iya, itulah makanya ada konsep multikultur itu. Ya, ada konsep itu terintegrasi bahwa antar profesi, antar etnik itu pada hakikatnya adalah saling membutuhkan. Dan ini masuk dalam strategi Abang nggak? Ya itu yang saya katakan, itu yang menurut saya yang perlu kita lakukan. Oke. Ya, dengan cara seperti apa? Nah, tentu bahwa proses yang namanya pembangunan sosial itu sebenarnya juga perlu butuh proses. Ya kan? Nah, oleh karenanya kita misalnya ya, kalau kita bicara multikultur ya misalnya, ya tentu kita ingin memberikan perlakuan, ya kan? Perlakuan pembangunan itu yang setara, ya kan? Nah ini ada penelitian loh, Mbak. Saya tuh kaget loh, Mbak. Ya, ada penelitian. Ternyata apa namanya, stereotip misalnya nih, mohon maaf ya,
misalnya adalah sekarang ini kan stereotip masyarakat Lampung yang asli gitu kan, seolah-olah kan kalau kita lihat kampung-kampung ya, kampung-kampung tua yang aslinya orang Lampung itu kan kesejahteraannya kan relatif lebih rendah kan dibandingkan dengan pendatang. Ya Mbak ya? Iya. Betul kan? Kemudian seolah ada stereotip sekarang ini kan, karena dia lebih malas, ya kan? Nggak berjuang, ya, kemudian pengennya yang bagus-bagus, tapi perjuangannya upayanya rendah. Saya itu sempat bingung Mbak, kenapa masyarakat Lampung ini kan punya filosofi hidup yang sangat sangat luhur, dengan piil pesanggirinya, ya kan, bejuluk beadatnya, nemui nyimahnya, sakai sembayannya. Kenapa mereka yang punya filosofi hidup yang begitu luhur itu kok hasilnya sebagian besar masyarakat pribumi kita seperti itu? Saya bingung, apa filosofi hidupnya hanya dibuat-buat aja? Padahal kan filosofi hidupnya kan sudah harusnya mengkarakter. Ternyata ada penelitiannya Mbak. Apa tuh Bang? Karena terjadi ketimpangan perlakuan. Ketimpangan perlakuan. Perlakuan pembangunan yang sudah berlangsung lama. Jadi kan daerah Lampung ini kan daerah transmigrasi, ya kan? Nah, bagaimana program transmigrasi ini supaya berhasil? Maka jor-joran lah program-program pembangunan itu adalah untuk teman-teman saudara-saudara kita yang transmigran ini. Gitu. Iya, pupuknya, kurnya, termasuk kultur mereka di dalam bercocok tanam, ya kan? Padi, palawija, ya kan? Ya kan? Otomatis masyarakat pribumi ini menjadi tertinggal, kan dia tidak mendapatkan perlakuan yang setara pada waktu itu zaman Orde Baru yang berlangsung ya puluhan tahun. Seperti itu. Padahal masyarakat Lampung ini dia punya kultur tersendiri yang tidak bisa disamakan. Contoh, misalnya masyarakat Lampung ini kulturnya itu kan kalau dia nanam kan tanaman tahunan, lada, kopi. Dia berkebun, dia duren gitu loh, bukan dia yang misalnya nanam jagung yang sekian gitu kan, nanam padi yang sekian, enggak. Jadi ketika program pembangunan itu menitik beratkan kepada misalnya ketanaman palawija gitu kan, horti, ya kan, otomatis teman-teman yang selama ini kulturnya adalah berkebun akan tertinggal. Jadi sampai sekarang itu misalnya orang Lampung udah nggak cocok dia nyawa itu Mbak. Coba ya kan, betul kan? Terus berarti abang yang digadang-gadang pengen membangun gedung pupuk itu untuk siapa dan untuk apa? Nah, jadi sebenarnya pupuk ini kan, nah itu juga, ini tanaman-tanaman yang perkebunan itu tidak mendapatkan subsidi. Jadi subsidi itu hanya di di horti dan palawija, misalnya padi, jagung, itu yang dapat. Nah ini kan salah satu kalau menurut saya kesalahan ya di dalam strategi ya, kita tidak melihat multikultur tadi itu, akhirnya kesalahan perlakuan, ya pasti nanti pada waktu tertentu akan terjadi ketimpangan. Karena teman-teman misalnya saudara-saudara kita misalnya yang nanamnya tanaman perkebunan, ya nggak dapat subsidi, programnya nggak banyak di situ. Misalnya di Lampung ini kan pajale, padi, jagung, kedelai, itu yang jor-joran. Nah, jadi lantas teman-teman kita yang nanam lada, ya kan, bagaimana gitu? Lada juga sudah berkurang. Nah ya, bla bla bla. Nah inilah yang kalau menurut saya yang harus kita benahi, Mbak. Gitu. Jadi apa yang? Ya kalau kita bicara pabrik pupuk, ya nanti pupuk itu bukan hanya sekedar untuk tanaman horti dan palawija saja, tapi juga menyeluruh untuk teman-teman yang berkebun tadi ya Bang. Betul. Nah, semestinya begitu ke depan. Intinya kita harus memberikan perlakuan yang relatif sama ya, tetapi tentu disesuaikan dengan kekhasan ya kan masing-masing petani itu atau masing-masing kultur yang ada. Jadi maksudnya perlakuannya disamakan, maksudnya fasilitasinya, tapi tentu harus disesuaikan dan melihat kebutuhan juga. Iya, kebutuhan mereka. Jadi semuanya disentuh, maksudnya itu disentuh.
Nah, ini kan kita nyinggung soal lada dan kopi nih Bang. Betul. Lada dan kopi ini kan salah satu potensi dan juga penghasil lah di Lampung ini. Tapi kan udah agak sedikit berkurang nih Bang. Betul. Ya di Lampung. Bukan sedikit, banyak Ya Bang ya. Nah, itu cara dan strategi Abang untuk bisa meningkatkan kembali produksi dari teman-teman kita kopi, lada yang Abang bilang tadi itu seperti apa? Apa dengan memberikan dan membangun gedung pupuk ini menjadi salah satu strategi pembangunan Abang? Jadi begini Mbak, kalau kita bicara lada ya, itu kita sedih ya. Iya. Itu kayaknya lagu Tanah Lado. Tanah Lado itu kayaknya udah nggak berlaku lagi kan. Cengkeh kita ya kan, ini katanya. Saya juga terakhir ngelihat itu waktu saya zaman SD SMP Bang. Iya. Itu nenek saya masih ada cengkeh. Iya gitu. Nah itulah salah satu contoh kalau kita melakukan pembangunan yang tidak multikultur tadi. Ya, artinya perhatian kita terhadap lada itu rendah, termasuk kopi sebenarnya Mbak. Kalau kita perhatikan misalnya, apa sih sebenarnya yang menyebabkan sekarang ini kopi ini relatif berkembang? Itu sebenarnya lebih banyak karena pihak swasta. Oh iya Bang? Iya, Nestle apa yang membina langsung dan sebagainya. Lalu kita perhatikan mana kira-kira demplot, bukan demplot, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap petani kopi. Itu banyak pihak swasta, ya kan? Nah, kalau menurut saya itu majunya satu komoditi itu bukan hanya sekedar kita sudah di hilirnya, wah gitu, kopi sana bikin kopi sini segala macam, ya harus dari hulu sampai hilir. Contoh, ya, karena kebenaran saya ini juga berinteraksi dan juga bareng-bareng ya, kita masuk misalnya untuk membina petani kopi. Ternyata Mbak, agar menghasilkan kopi yang misalnya layak ekspor, ya misalnya grade 4 misalnya, itu nggak cukup kita hanya misalnya pas metik kopi bagaimana, enggak, harus dari awal, cara nanamnya, pemupukannya, mulai dari waktu pemupukan, cara pemupukannya seperti apa, pupuk apa yang dipakai, gitu kan, bagaimana memelihara tanaman itu, memperlakukan tanaman itu yang akan mempengaruhi, termasuk nanti begitu dia berbuah dan panen seperti apa, kapan panennya, itu yang akan mempengaruhi kualitas. Jadi mulai dari hulu, mulai dari cara tanamannya, pemupukannya dan sebagainya, gitu loh, seperti baru dia bisa, dan ini sudah kami lakukan. Itu Abang melakukan apa? Pembinaan kah? Ya pembina, jadi nanti petani ini ya oleh kawan-kawan yang tempat saya bekerja sama. Jadi itu kita punya standar dulu, ya kan, standar ya, punya standar yang diterapkan. Kemudian ini harus konsisten. Jadi petani ini, masing-masing petani ini dibina. Kita punya namanya kelompok membina khusus untuk membina petani. Itu petani khusus kopi? Kopi, yang sekarang dijalankan kopi. Nah itu yang seminggu sekali mereka itu ngobrol, kemudian mengontrol petani dan sebagainya, mulai sampai terakhir mereka jual kopi juga dikasih harga yang bagus. Nah itu yang saya katakan, mulai dari hulunya sampai hilirnya. Bukan hanya udah jadi kopi, wah bikin outlet gitu kan, bikin acara-acara, ya bagus juga, pameran ya bagus juga sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau mau berhasil, ya harus kita bina dari hulu sampai hilir. Nah itu ada di daerah mana tuh Bang? Di Ulu Belu sana. Ulu Belu sana. Ini kan daerah kopi yang bagus itu kan di sekitar situ kan. Lampung Barat belum ada. Ya, kan nanti nyambung ke Lampung Barat. Nyambung ya. Ya nyambung ke sana. Seperti itu. Nah, itu untuk berarti Abang sendiri memang udah ada strategi pembangunan untuk kopi ini sendiri, nah, gitu ini, ya. Udah ada. Itu bisa kita benchmark kepada komoditi yang lain. Kalau lada ya, nah, seperti itu mestinya lada. Ya ketika kita misalnya membina petani lada ini, ya kan, penelitiannya tentang lada, promosi tentang lada, ya kan, pemenuhan kebutuhan mereka tentang lada ini kurang, ya otomatis lada akan berkurang. Dan ini bisa di benchmark maksudnya Mbak. Apa yang kita lakukan di kopi itu bisa kita lakukan dengan komoditi yang lain dengan berbagai variasi, tentu ya, disesuaikan dengan ini. Contoh misalnya coklat, ini belum tata niaganya segalanya belum ada pembinaannya, kayak seperti kopi tadi itu.
sampai misalnya dia memenuhi kualitas ekspor dan sebagainya, itu belum masif. Padahal itu sebuah komoditi yang sangat potensial. Karena rata-rata teman-teman itu petani itu nanam kopi sama coklat. Wih, coklat kita luar biasa loh, Mbak. Ya, mungkin kita bisa kayak Malaysia nanti kan, yang terkenal kalau kita Malaysia kan jadi coklat gitu kan. Padahal kita ini kan luar biasa. Penghasil coklat juga ya, ya, Bang? Iya. Jadi belum ada atau tidak banyak ya perhatian kita kepada komoditi coklat ini. Dan coklat Lampung ini tidak kalah besarnya kan. Coba kalau ini kan kopi Lampung aja kan. Nah, ini coklat, lada dan sebagainya. Dan ini adalah beda-beda potensinya orang beda-beda. yang petaninya gitu loh. Nah, dan kalau ini kita masuk cuma dalam pembangunan Abang nanti betul, kalau ya tetap Pajale itu kita jalankan. Gitu kan. Tapi pengen memang lebih fokusnya untuk membangun multikultur tadi. Multikultur dan juga pembangunan dari segi pertaniannya lebih ditingkatkan lagi. Iya, ditingkatkan lagi. Jadi dari semua berbagai komoditi, berbagai etnis, berbagai pendekatan kita lakukan. Nah, Bang, kalau untuk kita kan pernah mendengar kota baru. Ya. Jadi kita tuh mau dipindah kota barunya ke pusat kota distrik gitu. Nah, menurut Abang kalau misalkan Abang nanti terpilih nih, diamanahkan menjadi gubernur nanti, apakah Abang akan melanjutkan pembangunan kota baru itu, atau udah deh kita tetap di sini aja tapi kita makmurkan gitu? Nah, jadi begini. Kalau kita bicara pembangunan itu kan kita harus pahami betul apa tujuannya. Pembangunan kota baru itu, Mbak, itu sudah dibuatkan perdanya loh, bikin peraturan daerahnya. Artinya kalau ketika sudah dibuatkan perda itu, berarti itu sudah menjadi amanah rakyat Lampung. Dan perda itu selain sebagai amanah rakyat Lampung yang harus dilaksanakan, itu juga sebagian dari patokan secara hukum legalnya. Artinya kan pemerintah ini kan bekerja harus ada rambu-rambunya, ada aturannya, apa yang melandasnya. Begitu disuruh buat perda, dia mau nggak mau harus sebenarnya. Kalau kita mau tertib, gitu loh. Jangan perda itu yang kita suka-suka aja yang kita keluarin. Ya kan seperti itu kan, ya nggak perlu kita singgung-singgung lagi lah. Jadi, nah itu sudah ada perdanya. Dan kalau sudah dibuat perda, selain bicara tentang amanat tadi, tujuan tadi, itu sebenarnya di situ itu sudah secara komprehensif sebenarnya bisa kita pahami mengapa itu dibangun, apa persoalannya, tujuannya apa, ya kan? Nah, bagi saya, karena juga saya adalah bagian dulu juga ikut membuat perdanya itu, ya harus ya, betul, karena apa, itu kan bagian dari pengembangan, ya, bagian dari pengembangan kota Bandar Lampung dan khususnya Lampung. Ya kan, karena memang pusat-pusat pertumbuhan dan perkembangan itu harus kita buat, harus kita siapkan. Jadi artinya dengan ada kota baru dan pemindahan kota Bandar Lampung ke kota baru ini, diharapkannya apa tuh, Bang? Banyak, Mbak. Dari sisi misalnya pertumbuhan ekonomi, ya kan? Karena Lampung ini kan sudah sesak. Kalau di sana misalnya coba kita saksikan. Begitu misalnya ada ITERA di situ, ya kan, berapa puluh ribu nanti mahasiswa, ya kan, berapa orang yang akan berkumpul di situ, ya kan, ya kan. Nah ini penting. Kemudian misalnya adalah kita bicara tentang kerapihan, kita juga bicara tentang kemacetan, ya kan, akan terurai. Jadi selain ada pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan, itu juga ada mobilisasi masyarakat biar dia tidak numpuk. Karena apa? Karena kota ini sebenarnya kalau kita tes, pertanyaannya, apakah kota Bandar Lampung adalah sekarang ini kota yang layak huni untuk seluruh masyarakat Bandar Lampung? Kalau kita bicara layak huni untuk orang tertentu, ya. Betapa banyak orang misalnya yang susah mendapatkan akses air bersih dari sisi lingkungan aja. Nah, termasuk misalnya nih, Mbak, Bandar Lampung ini rasio Gininya paling tinggi loh di Lampung ini. Rasio Gini itu kesenjangan. Mungkin pertumbuhan ekonominya tinggi,
tetapi pendapatan, kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat A dengan B itu tinggi. Berarti tidak terjadi pemerataan pendapatan. Iya. Ya untuk apa dong kalau misalnya itu pertemuan tinggi tapi dinikmati oleh sebagian kecil orang saja. Nah, jadi menurut Abang kalau misalkan Kota Baru ini kita jadikan sebagai pusat ibu kota Bandar Lampung, itu bisa lebih makmur lagi pembangunannya dan kesejahteraan masyarakatnya. Ya itu dipindahnya itu bukan berarti jadi ibu kota Lampung itu pindah ke Kota Baru. Bukan ya. Bukan. Tapi ya. Lebih kemana tuh Bang? Ya itu tadi supaya karena kan masyarakat ini masih bingung nih Bang ya. Iya. Pemindahan ibu kota Bandar Lampung ke Kota Baru, tapi dari segi pemerintahnya juga belum ada yang mensosialisasikan tentang seperti ini loh. Nah, jadi itu sebenarnya seperti apa sih Bang? Gitu. Jadi kita bisa lihat dari aspek pertumbuhan ekonomi. Jadi kita menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Dari aspek lingkungan. Kenapa dipilihnya di Kota Baru sana? Ya kalau dipilih Kota Baru itu kan memang pertama memang lahannya relatif lebih luas di sana. Ya kalau kita mindahin pada yang lebih sempit kan, ya kan. Kemudian ini kan menjadi penyambung, ya kan, Lampung Timur, Lampung Selatan, ya kan, yang notabene itu adalah penduduk yang paling tinggi kan di Lampung ini kan, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Bandar Lampung kan, ini bisa tersambung di sana. Jadi Mbak, kalau misalnya Mbak masuk Kota Baru itu bisa Lampung Selatan, bisa Lampung Timur nanti kan, ya kan, jadi ada memperlancar mobilitas. Berarti artinya Abang memang akan tetap melanjutkan ya Bang ya? Ya harus Mbak. Ya. Apapun risikonya itu kita harus hitung ya, walaupun kita harus hitung, harus kita lanjut. Selain memang, ya kan sayang infrastruktur yang sudah terbangun di sana. Gitu. Ada beberapa tokoh pencetus nih Bang ya di Lampung seperti Umar Ahmad ini. Bapak Umar Ahmad ini kan mencetuskan pembangunan kearifan lokal. Nah, pembangunan kearifan lokal menurut Abang itu seperti apa sih, dan strategi Abang sendiri untuk merealisasikannya itu seperti apa di Lampung ini? Ya kebenaran beberapa waktu yang lalu ya, ini juga dalam rangka tugas kuliah saya ya, S3 itu tentang rekayasa pembangunan. Jadi kenapa daerah Tulang Bawang itu kita jadikan case study kita, studi kasus kita, karena kita menemukan berdasarkan informasi awal bahwa ada 3 case yang berbeda dari 3 kabupaten ini Mbak, yang notabene inilah ex Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Nah singkat cerita, Tulang Bawang Barat ini adalah salah satu contoh success story, cerita sukses tentang rekayasa pembangunan. Jadi waktu itu bahwa ketika ingin membebaskan lahan untuk pembangunan pemerintah ya, untuk pembangunan di Tulang Bawang Barat, itu ternyata masyarakat itu dengan sukarela itu menyumbangkan tanahnya. Misalnya jalan, ya masyarakat itu rela jalan itu, tanahnya itu kena jalan itu 2 meter, 3 meter, bahkan sampai 5 meter ya, pada kasus tertentu itu tanpa harus ada kompensasi. Tanpa harus kompensasi. Ternyata masyarakatnya menerima aja. Menerima ternyata. Nah ini yang kita maksud dengan salah satu keberhasilan beliau itu yang menurut saya perlu dicontoh. Jangan kita ngaku-ngaku berhasil tapi mendatangkan masalah. Kan banyak itu orang yang jargon-jargon ya berhasil begini tapi ternyata sekarang bermasalah ketahuan. Jadi keberhasilan itu hanya menumpuk masalah untuk orang yang akan datang. Nah itu yang nggak benar kalau menurut saya. Jadi begini Mbak, jadi ternyata beliau itu salah satunya memanfaatkan yang namanya kearifan lokal itu. Salah satunya itu adalah filosofi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Lampung, yang PL Sanggiri itu, Numuy Nyima, dan
ada sebenarnya di dalam diri masyarakat Tulang Bawang Barat itu adalah jiwa kompetitif, karena mereka merasa adalah pecahan dari tulang bawang, mereka harus maju. Orang kan mecah daerah ini kan keinginan ini supaya daerahnya cepat maju, bukan jangan sampai kita daerahnya ada DOB baru tapi ternyata nggak berkembang. Nah, jadi ternyata itu bisa gitu loh, keinginan maju itu bisa tertransformasi istilahnya kepada masyarakat. Berarti masyarakat ini juga punya peran penting ya Bang? Iya, itu. makanya masyarakat itu harus dilibatkan Mbak, harus dipahamkan, dilibatkan. Jadi kita jangan melihat masyarakatnya hanya sekedar objek pembangunan. Jadi harus melibatkan masyarakat juga? Iya, jangan gitu Mbak. Contohnya apa tuh Bang? Iya, misalnya diajak diskusi, disamperin, diajak musyawarah, apa tujuannya, untuk apa. Karena kadang-kadang masyarakat ini kalau dia paham, dia mengerti Mbak, ada diajak, itu biasanya ada rumus sebenarnya di dalam kita bicara komunikasi. Kalau kita aspiratif, maka akan terjadi partisipasi. Artinya aspirasi masyarakat itu ya kita dengar, nah kita penuhi, maka insya Allah akan terjadi partisipasi. Tapi kalau untuk masyarakat sekarang apa nggak udah sulit sih Bang seperti itu? Karena masyarakat juga kalau misalnya pembangunan udah tahu tuh arti kompensasi. Ya. Mungkin kalau dulu mereka belum mengerti Bang. Betul. Jadi kan artinya ada perubahan nih kan ya. Bisa. Pola masyarakatnya. Betul. Caranya seperti apa nih Bang? Nah, bisa lebih jadi begini Mbak. Diri. Memang tentu terjadi pergeseran-pergeseran. Tapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Kalau menurut saya kuncinya trust, kepercayaan. Jadi masyarakat ini merasa ketika dia berkorban ini untuk siapa? Kalau dia ngeliat kok saya sendiri yang berkorban, ternyata kepala daerahnya yang enak ya, supaya nggak nyinggung orang gitu. Bermewah-mewah gitu loh, untuk kenapa saya harus berkorban? Ya kan, sementara dia enak-enak aja. Kan kita harus ngasih contoh dong, ya kan, ada kepercayaan bahwa saya berkorban ini untuk masyarakat, untuk semua, bukan untuk dia, ya kan. Masa saya kemudian berkorban ini adalah sudah menjadi nilai yang dianut oleh semua pihak, baik itu pemerintahnya sendiri juga berkorban. Nanti lihatnya kepala daerahnya, pejabatnya ongkang-ongkang gitu kan, ninjau pakai mobil yang kalau bisa nggak boleh kena lumpur gitu kan, saking mengkilatnya gitu kan, dengan gaya gitu kan. Kata masyarakat, ngapain urus aja sama lo sendiri kan. Dan itu penting loh Mbak, trust itu jadi penting. Jadi kalau misalkan Abang jadi ya akankah seperti itu juga, atau justru lebih dekat dengan masyarakat? Ya insya Allah. Jadi kita ingin, karena kita nggak pernah tahu loh Bang, dulu juga kan yang pernah jadi kan janjinya juga banyak gitu. Makanya kita perlu janji itu direcord. Janji itu direcord itu, dan janji itu konkret. Kenapa? Kalau menurut saya, kalau ada calon pemimpin itu janjinya nggak konkret, ya abstrak, itu sebenarnya dia sudah menyiapkan diri untuk ngeles. Sudah mempersiapkan mungkin. Iya, sudah mempersiapkan dirinya. Kan saya nggak ngomong kayak gitu. Kalau saya konkret, pupuk harus terpenuhi. Yakin ya Bang? Iya, yakin insya Allah. Gitu kan. Jadi kita insya Allah akan mengabdikan diri dengan masyarakat Lampung itu dengan integritas dan insya Allah dengan kerendahan hati. Ya, kita ingin bersama-sama. Jadi intinya saya akan menganggap diri saya dan menjadikan diri saya pelayan bagi masyarakat Lampung, bukan bos. Oke, mudah-mudahan benar ya Bang. Mudah-mudahan ini kalau memang beneran jadi kita ada tayangan rekornya. Tribuners, kalau Bang Antoni Hasan menyeleweng atau mungkin lupa janji, kita bisa putar ulang ini. Betul, putar ulang aja, bawa ke rumah saya atau bawa kantor, atau bawa di jalan-jalan nih Pak Antoni nih. Iya gitu. Oke, siap. Jadi saya ingin benar-benar memberikan sumbangsi dan legacy. Jadi saya itu punya keyakinan loh Mbak, punya nilai. Jadi saya ingat itu kan ada ungkapan tuh, ya, ungkapannya gini, salah satu ciri-ciri orang sukses itu adalah menjadi buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian.
Jadi orang-orang yang generasi setelah kita itu kita itu menjadi buah tutur yang baik. Oh, dulu itu dia banyak loh yang dia perbuat, ini loh yang dia lakukan. Jangan kita itu begitu habis selesai jadi menjabat itu menjadi buah tutur yang buruk. Nah ini gara-gara dia dulu tuh ngemplang begini-begini, udah ngambil proyek duluan, akhirnya terakhir APBD berantakan, atau bangunan yang dia bangun ancur-ancuran karena memang nggak bagus, bla 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 bla. Dulu dia beli tanah murah, kemudian dia atas nama orang lain, kemudian dijual lagi sama dibeli sama pemerintah dengan harga yang lebih mahal, bla bla bla, hancur. Jadi saya ulangi, menjadi buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian, artinya legasi yang baik, warisan yang baik. Itu memang harus prinsip yang dipegang ya Bang ya? Insya Allah. Oke. Nah Bang, pandemi COVID-19 kemarin kan kita gencar-gencarnya ekonomi kita menurun, terus juga kesejahteraan masyarakat bisa dibilang itu rendah karena berbagai macam alasan dan juga faktor ekonomi juga ya Bang ya, nggak hanya pembangunan. Nah sekarang kan kita sudah mulai recovery nih Bang, udah mulai sembuh gitu ya. UMKM banyak dipamerkan, UMKM banyak dibangkitkan. Nah Abang ada tidak strateginya untuk meningkatkan lagi UMKM ini? Jadi nggak hanya sebatas untuk pameran dan tidak hanya sebatas untuk memperkenalkan UMKM. Ada strategi lain? Jadi ini sebenarnya harus menjadi perhatian kita, UMKM ini. Nah kata kuncinya kalau menurut saya adalah inovasi dan kreativitas kalau bicara UMKM. Ya kalau fasilitasi saya kira sudah, tapi ya apa namanya memang perlu kita tingkatkan. Jadi kalau yang ada dalam benak saya, tapi mungkin ini nanti kita akan bahas khusus lah ya. Tapi intinya begini, kita ingin ya, atau saya itu ingin menciptakan sebuah kondisi yang orang-orang itu ada ruang-ruang kreatif dan inovatif. Nah salah satu misalnya ingin saya programkan itu adalah contoh, sekarang ini saya kuliah di Unila itu susah kita mengakses jurnal-jurnal apa gitu karena internetnya mahal. Saya tanya berapa itu, kata teman-teman Unila itu 4 miliar. Nah oleh karena itu saya kira yang digagas di ruang pustaka Jita itu mungkin itu salah satu maksudnya. Jadi kita akan melihat ya, pokoknya yang namanya masyarakat Lampung itu nanti nggak kesulitan untuk mengakses informasi-informasi positif, dunia usaha, dunia apa itu nanti apa namanya, kalau bahasa kita itu adalah, bahasa saya itu ruang-ruang kreatif dan inovatif. Nanti kita akan buat, baik itu secara digital maupun secara fisik. Jadi bukan hanya pameran-pameran saja yang akan mempertemukan pengusaha, tapi bagaimana orang itu bertukar pikiran, bertukar informasi. Ya seperti itu. Bagaimana sih misalnya terjadi perkembangan yang di daerah A, daerah B, seperti apa mereka bisa melakukannya, kemudian siapa orang itu yang bisa kita ajak kerjasama. Karena gini Bang, di Bandar Lampung sendiri kan pusat kota. Betul. Kalau pusat kota tuh banyak sekali UMKM tuh yang udah tersentuh. Tapi kalau yang di wilayah-wilayah nih Bang, di kabupaten-kabupaten itu tuh banyak Bang teman-teman kita yang jiwa bisnisnya tuh ada, UMKM itu ingin meningkatkan ada, tapi belum tersentuh itu Bang. Nah itu ada nggak cara Abang untuk bisa menjamah mereka juga gitu, biar seperti teman-teman kita yang dibina di Bandar Lampung? Ya, jadi begini Mbak, sering orang itu langsung kepada satu kesimpulan bahwa untuk memajukan UMKM kita itu harus ada fasilitasi, terutama modal. Menurut saya itu salah. Yang lebih penting yang dibutuhkan oleh masyarakat kita itu adalah informasi dan bisnis proses. Artinya dia tahu nih mau jadi apa, mau untuk apa dan semua, tetapi dia kadang-kadang tidak memahami bisnis prosesnya. Bagaimana untuk mencapai hal tersebut. Nah ini yang menurut saya yang perlu kita lakukan, gitu kan? Jadi pelaku-pelaku UMKM itu ya kita berikan informasi dan berikan fasilitasi pembinaan dulu. Pembinaan? Iya. Dari pemerintah ya ini ya? Iya dari pemerintah. Ya tentu kita akan kolaborasi ya dengan dunia usaha yang sudah maju dan sebagainya. Nah ketika mereka sudah memahami dan sudah melakukan bisnis proses yang besar, yang benar, baru modal. Kalau modal ini Mbak, digelontorin berapapun hilang nanti kalau tidak melalui proses pembinaan dan bisnis proses yang benar. Benar. Itu strategi saya. Nah jadi
Intinya seperti itu. Dan kalau nanya, kalau gitu capek benar ya jadi pemerintah. Ya memang pemerintah kan pelayan. Jadi memang harus siap pelayan. Iya, bagi saya itu dinas-dinas apa namanya, perindustrian gitu kan, koperasi dan sebagainya harus ke sana. Ya bagi saya kalau tanya apa nanti program kita untuk membina UMKM? Ya bagi saya pelatihan-pelatihan ya kuno lah, cuma pelatihan-pelatihan yang dijalankan seperti sekarang. Pelatihannya nggak salah, tapi kontennya apa? Apa sih sebenarnya harus ada inovasi tadi. Harus ada. Ya, bagi saya itu nanti orang bisa mengakses informasi. Bila perlu nanti perguruan-perguruan tinggi itu kita bantu dari pemerintah provinsi. Biar ngakses jurnal, ngakses informasi susah amat. Nggak ya susah kan? lagi ya. Iya. Jadi sehingga informasi, kemudian konsep-konsep gitu kan, komunikasi antar pelaku bisnis itu bisa lancar. Oke. Ya, saya membayangkan semua orang yang mau akses internet di pusat-pusat pertumbuhan di Lampung ini nggak susah. Jadi gratis nanti ininya kuotanya itu. Oke, siap. Insyaallah. Iya. Nah, Bang Antoni Hasan, Abang kan sudah menjabat sebagai legislatif itu selama 3 tahun ya, 3 periode ya Bang, kalau nggak salah dan kurang lebih. Itu kan waktu yang nggak sebentar, yang bisa dibilang cukup lama dan berpengalaman lah gitu ya di bidangnya. Menurut Abang selaku ex dari legislatif itu ada nggak sih Bang kebijakan apa sih yang perlu untuk kita perbaiki agar pro rakyat gitu? Ada nggak kebijakan-kebijakan yang memang wah harusnya kebijakan ini dibuat untuk rakyat nih, untuk memperhatikan rakyat juga gitu? Ya, jadi kalau saya perhatikan itu bahwa memang yang perlu kita benah itu sebenarnya adalah dari hal yang sifat mendasar. Maksud saya, kehadiran kita sebagai pemimpin itu untuk apa? Itu yang paling penting. Kalau kita menganggap jabatan itu kita menjadi bos, ya, ajang kita petantang petenteng, ajang kita pamer kemewahan, yang nggak akan ketemu. Ajang kita untuk menimbun harta, nggak akan ketemu, Mbak. Mau gimana pun kita tutup-tutupi, nggak akan terjadi nggak itu yang namanya pembangunan itu berhasil. Karena dia pasti akan meninggalkan borok-borok. Itu pasti, Mbak. Jadi kalau menurut saya, pertama dari nawaitunya itu. Kemudian yang kedua, ya, kita harus serius. Ketika kita sudah nawaitunya bagus, kita menjadi serius kan untuk memahami apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat ini sebenarnya menurut saya itu mentalnya harus diperbaiki, ya kan, dengan contoh dan perlakuan yang tepat. Ya, saya bukan menolak subsidi bagi masyarakat-masyarakat yang memang terpuruk. Kalau nggak diintervensi dengan bantuan, berat dia mau maju sendiri, Mbak. Tetapi konsep pembangunan sosial itu adalah membuat tadi itu manusia itu menjadi mandiri. Itu harus kita lakukan. Sekarang, Mbak, saya pernah tanya dengan PKH, ibu-ibu yang mendapatkan PKH, Bu, ibu lebih senang mendapatkan bantuan terus, mendapatkan kesampaian terus, atau pada satu saat ibu mandiri bahkan bisa membantu orang? Mana coba yang dipilih? Kan kadang-kadang ada orang yang seneng kan, wah bantuan dia dapat lagi, dapat, seneng mana? Mikir deh, Mbak, mikir dia. Jadi apa poin saya yang ingin saya katakan? Ibu mendapatkan bantuan sekarang ini harus punya tekad satu saat bisa mandiri dan bahkan membantu orang. Jangan menimbulkan jiwa enak loh saya dibantu terus, bila perlu dia sudah bisa mandiri, nggak mau dia mandiri supaya dia masih memenuhi kriteria yang boleh menerima bantuan. Kan itu mentalitas, Mbak. Jadi menurut Abang yang apa yang masyarakat butuhkan dan kebijakan seperti apa yang masyarakat butuhkan? Yang pertama kalau menurut saya adalah nilai-nilai dulu, pembangunan sosial dulu, karakter itu harus diperbaiki, nilai-nilai luhur berbagai etnik di kita ini misalnya, ini perlu dilakukan, perlu dihidupkan kembali. Karena itu penting, Mbak. Saya jadi ingat apa namanya ungkapan Ridwan Kamil. Dia mengatakan begini, tidak penting wajah tampan, tapi yang penting berkarakter. Iya kan? Iya, benar nggak? Kemudian ungkapan beliau, walaupun saya melihat guyon yang kedua ini, ya, nggak perlu wajah tampan, yang penting mapan. Kalau Anda mapan, maka wajah Anda akan dilupakan, dimaafkan. Dimaafkan wajahnya.
Jadi lagi-lagi karakter. Karakter yang Iya. harus Nah tentu ketika kita pro rakyat, kita bisa lihat di masyarakat Lampung ini misalnya dengan berbagai kebutuhannya. Katakan tadi misalnya petani dan nelayan. Ini kan dari hulunya ini kan sebenarnya kan kebutuhan saprodi. Ya kan, tapi walaupun ini tidak cukup sebenarnya, kata saya tadi itu harus ada pembinaan. Penyuluh kita ini di lapangan sudah sangat kurang sekarang. Ya kan? Seperti itu. Jadi ini pupuk minyak bagi nelayan itu harus tersedia. Jadi dengan salah satu pembangunan pupuk itu menjadi strategi Abang yang pro rakyat ya? Iya, harus terpenuhi, nggak ada ceritanya. Termasuk nelayan kalau mau berangkat tuh nggak ada ceritanya mereka nggak ada minyak. Nah kalau misalkan Abang diamanahkan dan insya Allah suatu saat jadi gitu Bang ya untuk memimpin Lampung ini, Abang yakin nggak bisa membuat kebijakan yang pro rakyat ini? Insya Allah, ya insya Allah. Karena tadi itu, ya saya sudah punya tekad ya dalam mindset saya itu saya itu mau jadi pelayan masyarakat Lampung, ingin membantu. Ya mudah-mudahan lah nanti dibuktikan aja. Ya insya Allah. Ya mungkin gaya-gaya bos gitu, enggak lah, kita gaya pelayan aja kalau jadi pemimpin itu. Yang penting kerjanya nyata. Iya gitu. Dan memang kita harus memahami sebenarnya apa sih yang menjadi problem, apa menjadi potensi, dan apa yang masyarakat butuhkan, apa yang masyarakat butuhkan yang sebenarnya di masing-masing. Nanti kita mungkin bisa bicara banyak lah, nanti mungkin per per sektor. Mungkin sektor pertanian, sektor pendidikan, apa, ya? Kesehatan. Nanti saya kira itu nanti kita bisa khusus lah bicara masalah itu. Oke, Bang Antoni Hasan, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Tribun Lampung. Kita sudah membahas strategi pembangunan ala Bang Antoni Hasan ya. Kedepannya ini sangat-sangat banyak sekali ya Tribuners yang bisa kita dapatkan dari pembincangan kita dengan Bang Antoni tadi. Dan mudah-mudahan sih Bang, dari kami masyarakat ini hanya membutuhkan kerja nyata. Amin. Dan mudah-mudahan itu bisa terrealisasikan bukan hanya Bang Antoni mungkin, tapi untuk seluruh pejabat yang sekarang menjabat dan akan menjabat nanti. Mudah-mudahan semua visi misi dan juga niat baiknya itu bisa terselenggara dan memang itu yang benar-benar dipilih dan menjadi yang terbaik ya Bang ya. Iya. Bang Antoni Hasan, terima kasih sekali lagi. Gak bosan-bosan nih kita untuk terus ngobrol dengan Abang karena begitu banyak nih Bang obrolan yang belum kita bahas seputar Lampung ini ya Bang. Gitu. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bakal ngobrol tentang lebih spesifiknya ke sektor-sektor yang kita bilang tadi ya Bang ya. Nah kalau sekarang kita sudah membahas tentang strateginya bagaimana nih, ternyata strategi pembangunan Bang Antoni ini luar biasa sekali Tribuners ya. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan bincang dan juga wawancara khusus bersama dengan Bang Antoni Hasan sehari ini, dan tentunya bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Ini nyedot nih pasti kan? Masukin terus ke atas ya? Ya naik. Turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Nggak mau tak itu? Masih ada kuitnya. Air handlernya. Sorry. Hujan, atas. Oh ya, ya. Aku bangkit.